Jadi karena kita punya standardized ISO segala macam untuk data, jangan khawatir untuk Bapak Ibu pengguna video, data Anda aman. Kita tidak sembarangan menggunakan data Anda gitu. Satu, yang kedua kita juga comply dengan beberapa regulasi di kementerian. Jadi kita menggunakan sebagai reference. Nah, audience age itu kita punya data detailnya. Kemudian juga berapa daily spend, kontennya yang related apa saja, terhadap waktu, terhadap interest, terhadap kemudian seasonality. Kayak seasonality dalam artian ini kan mau masuk, sudah mulai ya English Premier League misalnya. Kemudian kemarin Olympics, kemudian nanti ada lagi Liga 1. Contoh misalnya untuk yang sports, tapi untuk yang seasonalities misalnya kayak liburan anak sekolah, kemudian seasonalities, kampanye ya Kang Gibi, kemarin juga itu ada pengaruhnya dan kita bisa men-track, termasuk juga di cross device Bapak Ibu teman-teman. Karena cross device ini kita bisa lihat behavior, spending, hours, kemudian juga preference, baik dari mobile, web, big screen, ataupun juga literally big screen linear TV yang kemudian sekarang kan berubah jadi digital TV. Nah digital TV ini kan kadang-kadang ada dua jenis ya. Satu yang menggunakan murni internet, yang kedua menggunakan set-top box, hasil dari ASO kemarin gitu kan. Ya, mungkin berikut Mas, terima kasih. Nah, yang berikutnya adalah publishing. Nah, kita punya di Family MTech, kita ada Kapan Lagi Universe. Nah, ini cukup besar, visitornya ada sekitar 104 juta untuk monthly active users, akumulatif ya. Nah, kemudian 25% adalah news, dan 20% adalah session growth. Nah, pembagian male female gender juga ada dan menyangkut dengan data dan juga anti hoax aktif. Kita cukup aktif dan kebetulan kita satu-satunya news publisher di Indonesia yang terverifikasi dari AFCN sebagai trusted fact checking. Lanjut Mas. Ya, terima kasih. Nah, tinggal 4 menit saya ngebut. Jadi ini nanti sebetulnya saya kasih awalan nggak apa-apa ya Bu Yolona, izin. Jadi ini adalah sistem yang kita punya di MTech. Kalau kita tadi bicara KLY video di family kita ada lagi yang namanya Bukalapak dan Mitra Bukalapak. Data-data itu kita secure, nomor satu harus secure dulu Bapak Ibu. Yang kedua kemudian kita lakukan kurasi. Nah yang ketiga sebenarnya menyangkut tadi Pak Amir dan Pak Roma sebetulnya adalah intelligence mesinnya seperti apa. Karena data is a data. Kalau boleh menyentil sedikit, kalau kita ngomongin data, ada 2 rules utama, yaitu bisa dan boleh. Bisa, bisa. Boleh nggak? Belum tentu. Jadi ada rules yang harus dihormati sebagai pengolah data, dan kemudian intelligence mesinnya harus bisa aman, dan juga membangun relevansi yang tadi akan membangun misalnya relevansi dengan touch point-nya. Karena contoh misalnya di out of home yang kita punya, itu kita sudah bisa tembakin programmatic Kang Gibi. Jadi programmatic di out of home yang ada itu tetap harus comply dengan misalnya brand safety atau misalnya dengan jam tayang karena kan ada peraturan untuk konten tertentu ada jam tayangnya ya Bapak Ibu. Kita harus ikutin itu juga. Sehingga secure deployment-nya melalui inventory yang sudah di-curate itu harus terjadi. Nah, itu kita bisa lakukan karena tadi kalau saya lihat balik lagi reflect ke halaman awal. Karena kita punya segmentasi dan intelligence machine, kita bisa lakukan untuk yang misalnya hijaber segmen, atau misalnya untuk yang beauty enthusiast, atau misalnya foodies enthusiast. Nah itu bisa. Nah relevansinya bisa kita bangun, baik dalam bentuk time band, dalam bentuk preference, atau dalam bentuk seasonalities tadi. Kayaknya ini yang terakhir, sudah Mas? Oh ya, ini. Nah ini salah satu yang mau saya highlight. Jadi sebenarnya underline-nya adalah saya setuju dengan Pak Amir dan Pak Roma. Data adalah salah satu modal. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membangun intelligence on top of that data. Karena data aja nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Ini adalah salah satu machine learning intelligence at scale yang sudah kita produksi dan sudah kita jual. Nah di 2 contoh ini, kita bisa membangun layering untuk memilih iklan yang relevan dengan misalnya scene di video, dan ini live ya Bapak Ibu. Scene di video yang live yang sedang misalnya dideteksi ada
meja, ada 4 orang, ada piring, ada gelas, maka intelligence machine advertisement kita bisa langsung memilih iklan yang relevan dengan itu. Jadi enggak misalnya dikeluarin sepatu Adidas iklannya, enggak gitu. Yang dikeluarin misalnya kecap atau saus atau sosis. Nah, kemudian yang kedua, dia juga bisa mendetek dengan pattern recognition kata-kata atau teks yang sedang diucapkan di situ. Nah, kalau kita reflect balik di dunia publishing, sebenarnya ini bisa digunakan juga untuk yang sifatnya tekstual. Karena kan banyak ya AI yang bisa digunakan untuk textual publishing, di mana kita bisa membangun relevansi ini untuk membantu Bapak Ibu yang punya budget tadi untuk membangun relevansi ke touch point management, sehingga agency juga bisa membangun delivery yang sesuai dengan yang ditargetkan oleh brand. Jadi mungkin highlight dari saya 2 itu kan, teknologi dan data itu penting. Media sangat penting karena bagaimanapun juga pesan kita disampaikan melalui media. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Yogi dari MTech Digital. Lagi-lagi ngomongin data, ada multiple touch point tadi disebut juga. Satu yang nanti ingin saya tanyakan lebih banyak Mas Yogi, yang ditanyakan juga kemarin, subscription, banyak pertanyaan dari teman-teman di publisher. Nanti kita belajar dari Mas Yogi ya, dari video bagaimana bisnis subscription di Indonesia. Thank you Mas Yogi, karena tadi udah 3 narasumber ngomongin data. Ya, sekarang waktu yang pas untuk Ilona sharing bagaimana, apa sih yang bisa kita lakukan dengan data dari point of view Ansomi sebagai perusahaan CDP. Silakan Ilona. Terima kasih Mas Gemi. Bapak-bapak mohon maaf kalau saya membelakangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini asik nih pas sesi saya nih, karena udah dibukain sama yang bertiga. Jadi teman-teman sudah tahu pentingnya data kan. Makanya sepertinya sesi saya nggak usah lama-lama, karena tadi tujuan saya juga berbicara adalah untuk menyampaikan kepentingan yang sama gitu, bahwa ketika kita menjadi media tidak harus sudah mulai bergerak dari sekadar matriks apa Mas, traffic ya kan, atau matriks page views. Kita sudah harus berbicara dengan bahasa data. Nah inilah yang Ansomi coba bawa ke teman-teman media dan juga teman-teman brand dan retail, bagaimana kita bisa membantu teman-teman untuk mengaktifkan first party data. Perkenalan sedikit, saya Ilona Juwita. Sekarang saya selain menjadi regional director untuk Ansomi, tapi saya juga memimpin bisnis perusahaan yang membantu teman-teman media melakukan monetisasi under perusahaan dengan nama Props. Oke. Perkenalan lagi sedikit tentang apa itu Ansomi, boleh ke slide berikutnya. Oke. Ansomi sendiri adalah perusahaan marketing teknologi berbasis AI. Kami membangun customer data platform native di Southeast Asia, cover 6 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Dengan 3 misi utama, yaitu membantu perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis digital, dan juga melakukan unifikasi customer data dan juga mengaktifasikan customer data tersebut across channels. Oke. Nah, teman-teman boleh di slide berikutnya. Pas kemarin, slide berikutnya Mas, maaf. Pas kemarin Google kasih pengumuman akhir Juli 2024, ada yang senang atau ada yang sedih. Ais, capek-capek gua. Udah 2 tahun mencoba mencari. Mbak Sena senyum-senyum nih, mungkin salah satu yang capek nih. Udah 2 tahun usaha keras untuk bagaimana bisa mengakali pembatalan third party cookies, tiba-tiba endingnya begini. Tapi ada juga yang kemudian senang ya, karena nggak melakukan apa-apa kayak Mbak Sena. Ya Mbak, nggak melakukan apa-apa mungkin sebelumnya, akhirnya menunggu wait and see aja, ternyata setelah 3 tahun maju mundur akhirnya dibatalkan juga. Tapi menurut saya pembatalan ini sebenarnya tidak juga kemudian mengurangi pentingnya pengelolaan first party data. Saya nggak perlu mundur ke belakang apa dampak negatifnya ataupun dampak positifnya atas pembatalan, atas penghapusan third party cookies. Tapi yang saya highlight di sini adalah tetap hadir kok berbagai inisiatif dan pendekatan yang mengusung privacy web solution. Jadi buat teman-teman media, terutama yang kita dibanjiri oleh jutaan pengunjung,
pendekatan yang sama juga harus kita lakukan. Chrome walaupun membatalkan penghapusan third party cookies, tetap ngasih opsi ke pengunjung untuk mengatur preferensi mereka. Ya, apakah kemudian cookiesnya boleh dikelola atau tidak ketika mereka melakukan browsing ya di kunjungan di berbagai web. Chrome tetap memberikan opsi tersebut. Jadi akan selalu ada opsi, akan selalu ada kemungkinan pengunjung kita ya mengaktifkan preferensinya mereka. Dan yang ketiga, privacy sandbox mungkin nggak kedengeran keberhasilan kecilnya, tapi ada loh gitu ya. Jadi keberhasilan kecil ini sebenarnya menguntungkan untuk teman-teman advertiser karena akhirnya teman-teman advertiser bisa recover belanja iklannya yang quite signifikan. Apa dampaknya bagi publisher? Untuk teman-teman publisher yang memaksimalkan monetisasinya lewat programatik ada penurunan. Ya, sebenarnya angka penurunan ini itu sedikit lebih rendah dibanding estimasi sebelumnya. Jadi untuk yang monetisasi di Ad Manager 20% penurunan, di AdSense sekitar 18%. Tapi untungnya kan ini nggak di roll out total ya. Jadi ini hanya keberhasilan kecil. Tapi dengan begini ini juga cerminan bahwa we still need to do something. Ya, kemudian penggunaan first party data dari sisi advertiser sebenarnya dapat meningkatkan media performance mereka. Tadi udah Mas Roma juga udah mengatakan hal yang sama gitu. Bahwa ayo dong teman-teman media, sudah saatnya kalian bergerak untuk lebih memahami pembaca ya, sehingga kemudian data tersebut bisa dikawinkan, bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman advertiser. Nah, disinilah boleh slide berikutnya Mas. Disinilah bagaimana publisher harus juga mulai melihat peluang ini peluang mengaktifkan first party data itu menjadi penting ya. Ini baru tanggal 20 Agustus 2024 kemarin Netflix, kita sama-sama tahu ya kalau di sini mungkin belum diaktifkan, tapi di region yang lain Netflix sudah menggunakan advertising package plan untuk para subscribernya mereka gitu ya. Nah, baru di 20 Agustus kemarin Netflix mengeluarkan atau mempublikasikan bahwa mereka sudah siap dengan yang namanya data cleansing room. Menarik banget nih, data cleansing room adalah memungkinkan Netflix untuk mengawinkan, ini kan yang dari tadi kita omongin nih, mengawinkan datanya Netflix sama datanya advertiser. Sehingga ada outputnya, apakah itu untuk kebutuhan ad targeting, measurement, analytics, ataupun audience insight. Netflix, udah sampai situ. Tapi the way Netflix bisa bangun ini tidak hanya kerjaan semalam 2 malam. Mereka sudah mulai mengedepankan pendekatan iklan dari 2 tahun terakhir. Tapi yang namanya data cleansing room ini baru dipublikasikan tanggal 20 Agustus kemarin. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan ini selanjutnya ke region-region yang lain. Nah, dengan begini sudah mulai berasa ya. Lebih penting sudah mulai berasa teman-teman juga sudah harus membuka mata bagaimana kita memulai mengaktifkan first party data. Tidak hanya untuk kepentingan advertiser, tapi juga untuk kepentingan kita sebagai pembaca. Slide berikutnya Mas. Dengan begitu, ya inilah kalau yang saya lihat teman-teman beberapa objektif yang teman-teman perlu sasar ketika sudah mulai bisa mengumpulkan, memanage dan juga melakukan aktivasi first party data. Gak jauh-jauh, pasti teman-teman mau meningkatkan jumlah pengunjung aktif. Ya dong, supaya jumlah visitornya lebih banyak gitu. Salah satunya adalah dengan pendekatan 360 degree customer view. 360 degree customer view memungkinkan teman-teman bisa memahami pembaca yang datang dari berbagai sumber lebih menyeluruh gitu ya. Mau itu turunannya sampai ke interest, demografi, intent, segala macam memungkinkan di situ. Oke. Objektif yang kedua, pasti juga teman-teman mau meningkatkan harga CPM dan juga menghadirkan pengalaman berkunjung yang lebih personal ya. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi hilangnya pelanggan, terutama teman-teman yang sudah menerapkan pendapatan iklan melalui subscription. Dengan begitu juga ini yang CDP coba support. Boleh slide berikutnya? Oke, ini CDP coba support bagaimana teman-teman dalam pengelolaan first party data itu sebenarnya bisa menjawab semua journey ini. Gitu. Sekarang nih teman-teman publisher itu lebih banyak adanya di sini nih. Nggak kenal pengunjungnya siapa. Jadi masih di level anonymous saja. Gitu. Ya. Mungkin masuk ke level readers adalah kalau teman-teman MTech sudah sampai ke subscriber nih.
Tapi bagaimana kemudian pendekatannya sampai memenangkan kembali mereka yang sudah hilang, nah ini beda cerita nih. Semuanya perlu pendekatan data dan teknologi ya. Kalau kita masih ada di sini nih, masih ada di level anonymous, Mas Roma nggak mau beli ya Mas ya. Orang nggak ketahuan itu siapa gitu. Kecuali kemudian teman-teman bisa mulai memetakan semua journey ini ya dengan berbagai atribut data yang teman-teman punya. Dan bagaimana kita menumbuhkan journey, menumbuhkan pengalaman berkunjung dari pengunjung kita yang dari anonymous sampai ke loyalty juga bukan perkara mudah gitu ya. Tapi ada teknologi yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan itu. Slide berikutnya, saya perkenalkan teknologinya adalah CDP. Customer Data Platform. Jadi CDP memungkinkan ada tiga poin penting ya, di mana CDP bisa bantu teman-teman. Satu, melakukan sentralisasi dari berbagai sumber data. Ya. Kedua, kemudian memungkinkan data tersebut menjadi lebih insightful, ya, meaningful, karena bisa diolah, bisa disegmentasi, dan yang ketiga diaktifasi. Oke. Tadi ketika kita dapat informasi dari Mas Yogi, MTech, wow, sumber datanya luar biasa. Dari video ada, OOH ada, website ada, termasuk Bukalapak. Ini yang menarik pasti sebenarnya atribut data yang datang dari customernya Bukalapak. Kemudian bisa dikawinkan dengan usernya media. Itu menarik sekali. Nah, tapi kalau buat teman-teman media yang nggak punya aset ataupun channel sekompleks dari teman-teman Eptek, apakah itu kemudian meminimalisasi teman-teman untuk mengaktifkan first party data? Tentunya enggak ya, karena minimal kita tetap perlu tahu bagaimana usernya kita secara preferensi interestnya mereka ya, yang kemudian bisa kita kawinkan lagi mungkin dengan berbagai sumber data yang lain. Oke, turunannya bagaimana kemudian CDP bisa membantu teman-teman membagikan pengalaman berkunjung yang lebih baik untuk pembaca. Boleh di slide berikutnya. Salah satunya kita bisa support ya, membangun box atau widget rekomendasi ya yang lebih personal. Slide berikutnya. Newsletter, kalau yang sekarang cuma kirim newsletter blast tanpa tahu sebenarnya perlu atau enggak, relevansinya enggak kelihatan. Dengan CDP karena semuanya sudah dikelola, kita bisa running machine learning ya, AI, kemudian semua bentukan personalisasi dimungkinkan. Yang selanjutnya kita juga bisa running exit intent ya. Jadi kalau mereka yang kemudian kira-kira mau pergi, sebelum kamu pergi dihadirkan dulu beberapa rekomendasi artikel. Selanjutnya selanjutnya boleh. Oke, subscription untuk teman-teman yang sudah mulai masuk ke ranah subscription tertentu, kita bisa hadirkan pop-up banner seperti ini yang hanya ditargetkan ke segmen-segmen khusus ya. Karena audiens yang kita punya bisa kemudian disegregasi tergantung dari segmentasi yang kita perlu. Dan selanjutnya, oke, misalnya yang sudah sampai ke level check out tapi kemudian nggak jadi check out, kita reminder ya, mau via email ataupun via web push, sangat memungkinkan. Dan yang terakhir sebenarnya yang saya hanya share di sini hanya beberapa saja bagaimana penggunaan CDP bisa mengaktifkan pengalaman berkunjung dari setiap user teman-teman. Ini salah satunya gamification, dan yang terakhir yang biasanya paling signifikan karena ujungnya akan menjadi duit adalah slide berikutnya. Bagaimana kita bisa push segmentasi ini ya ke Google Ad Manager sebagai fungsi ad serving platform yang teman-teman punya. Oke, jadi kalau dilihat dari sini semua yang tadi use cases yang saya bawakan, yang saya tampilkan, intinya adalah bagaimana bisa memenuhi perjalanan user teman-teman ya ketika mengakses website ya, bagaimana kemudian pengalaman ini bisa kita bawa lebih lanjut supaya kita bisa menghadirkan user yang tidak hanya anonymous tapi sampai ke loyalty gitu. Terima kasih sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan teman-teman untuk Ilona dari Ansomi tadi. Beberapa catatan karena data sudah banyak disebut. Outputnya yang penting buat kita ya. Saya catat data memungkinkan kita untuk bisa personalisasi konten, newsletter management gitu ya. Yang kemarin juga sempat dibahas ada model newsletter, terus rekomendasi konten. Ada juga nanti membantu subscription model. Nah ini menariknya, nanti Mas Yogi sama Ilona saya akan gali di situ. Karena
Kemarin ada utang pertanyaan dari teman-teman redaksi. Oke, terima kasih teman-teman sharingnya menarik sekali. Teman-teman, saya punya waktu berapa menit lagi ya untuk kita diskusi dan Q&A. Masih ada? Masih ya? Masih banyak ya? Tolong timernya bapak-bapak, teman-teman. Kita akan bahas beberapa hal. Tadi yang pertama pertanyaan tentang dampak teknologi. Tadi kayaknya saya akan nanya dulu ke Mas Roma nih. Kalau dampak teknologi terhadap strategi kayaknya tadi sudah dibahas ya di presentasinya ya, sudah sangat jelas. Yang saya tangkap dari teman-teman BRI jadi lebih segmented, jadi lebih tactical, sangat detail penggunaan data, segmentasi dan lain-lain, consumer journey. Tapi going back ke tema topik utama hari ini, itu tentunya adalah area of improvement yang PR-nya publisher lah ya, yang harus kita diskusikan bareng-bareng nanti karena secara market masih besar. Tapi balik lagi ke topik hari ini, apakah dari khususnya mungkin dari penglihatan BRI, apakah ada value lain dari media yang bisa menjadi opportunity kita untuk mendapatkan revenue di luar dari iklan tadi ya, tadi iklan, performance gitu. Ada hal lain nggak? Apakah brand melihat oh mestinya ada potensi media tuh kayak tadi Mas Amir misalnya konten production dan lain-lain. Nah dari brand sendiri ada nggak Mas yang kira-kira oh media tuh belum serius nih garap ini padahal kita butuh gitu kan, itu pertanyaannya. Itu kira-kira bisa sharing nggak Mas potensi-potensi apa yang kira-kira oh media punya potensinya tapi belum serius nih garapnya gitu, padahal misalnya brand kadang-kadang butuh gitu tadi content production kah, community management kah, atau tadi ya engagement dengan affluent market gitu. Nah itu ada nggak Mas point of view ke situ? Baik, makasih Mas Jimmy. Jadi kalau kami di korporasi ini kadang-kadang terjebak pada silo ya. Nah silo ini sebenarnya bisa dibantu oleh teman-teman media untuk memecahkan mana yang sebenarnya bisa untuk viralitas korporasi, mana yang bisa untuk viralitas komunikasi pemasaran. Korporasi komunikasi tadi ya. Nah komunikasi pemasaran itu kami butuh untuk teman-teman bisa membantu kami menjangkau di luar dari semua kedetailan data tadi, untuk menjangkau siapapun yang ada di dalam data teman-teman. Untuk mengcounter misalnya, kami dalam 1 bulan terakhir lah ya, diserang dengan undian Brimo festival palsu. Nah itu kami perlu mengcounter bahwa sebenarnya nih yang asli bakalan lahir nanti gitu kan. Jadi yang Brimo undian palsu ini nih bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, apalagi ini maaf sebelumnya, apalagi dari platform-platform sebelah itu yang universe-nya udah gede-gede dari luar negeri itu mengizinkan para penipu ini untuk masang iklan. Itu ngeri sih sebenarnya. Malah kemarin sempat pengen ngomong ke media tertentu, yuk kita viralkan yuk bahwa media sosial media luar negeri itu kok ngizinin sih masang iklan gitu, tapi kan nggak etis ya. Maaf. Mudah-mudahan ya bercanda aja. Jadi ada yang pasang di SEM search engine marketingnya, ada yang pasang di platform yang gambar G itu gitu kan. Itu jadi kita jadi kayak gemes. Nah, yang bisa mengkontra ini kan baru saluran mungkin Mavindo, anti hoax Kompas dan Menkominfo, sama ada beberapa saluran di Liputan 6 juga yang anti hoax. Nah, kami butuh teman-teman untuk informasikan mengenai produk-produk itu kepada masyarakat. Itu yang mungkin memanfaatkan ekosistem yang sudah ada. Ekosistemnya apa aja? Bagaimana memviralkan satu artikel, terus kemudian menyambungkan ke para kalau istilahnya saya nggak salah ya, cumi-cumi yang ada di daerah untuk kemudian menyampaikan itu kepada masyarakat lebih dalam lagi, termasuk menggunakan mereka sebagai influencer. Terus yang kedua, dalam 2 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu saya perhatikan ya, itu influencer dan KOL itu semakin banyak berkembang. Dan media-media terverifikasi itu seperti agak ketinggalan atau kurang serius sampai sekarang, sehingga muncullah mungkin Finvok, Vokatif, Lebih Turah. Padahal sebenarnya menurut saya
teman-teman lah yang punya verifikasi, trust yang bisa dipercaya oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi. Kenapa wisdom populer mengenai bagaimana mengelola uang, bagaimana travel yang baik itu malah dikerjakan oleh agregator sama influencer. Padahal centang biru itu ada di teman-teman sebelum mereka bercentang biru. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga yang saya lihat juga yang saya agak menyedihkan sebenarnya Mas Gini, itu adalah referensi di S2 di dalam negeri ini maupun di luar negeri itu kan selalu berkacanya pada Harvard Business Review atau mungkin di MIT Review Journal gitu kan ya. Nah tapi di Indonesia sendiri itu saya waktu di corporate itu ya, corporate komunikasi sampai memaksakan ke Harvard Business Review untuk masukin bahwa proses migrasi Pegadaian dan PNM masuk kepada BRI Group itu adalah sesuatu strategic management yang harusnya masuk dalam bahan ajar. Nah tapi di Indonesia sendiri tidak punya, ya mungkin kalau dulu ya zaman saya kuliah kalau nggak salah ada nama CSIS ya Pak ya Mas ya. Nah sekarang saya nggak tahu nih teman-teman itu menggunakan apa, kok malah kayaknya kampus-kampus itu mengikut tren pakai HBR dan HBS yang sebenarnya mungkin itu dari teman-teman media bisa bersatu kenapa? Karena tidak semua perusahaan pasti akan mau membagi insight ini. Tetapi keberhasilan corporate action pasti mereka taruh di media. Kalau resource ini bisa dikumpulkan itu justru bisa menjadi pembelajaran kita. Karena saya pernah baca di Harvard Business Review tentang keberhasilan perusahaan sosis di Minnesota. Terus saya baca, wah ini mah masih lebih bagus CFC keren itu kan. Bagaimana brand lokal membawa brand luar negeri sukses di gerai-gerainya waktu itu ya kita nggak usah lihat back dia. Tapi kan di situ dia udah oke lah ya gitu. Kenapa nggak ada mengangkat itu? Padahal itu sesuatu cerita untuk para yang katanya 90% pengusaha di Indonesia ini adalah pengusaha UMKM. Itu modal cerita buat mereka yang mungkin bisa teman-teman yang sudah verified bisa mengangkat di media. Itu mungkin 3 hal, mungkin ada banyak lagi tapi itu dulu. Thank you banget. Tadi saya nangkep pesannya. Mungkin apakah mungkin publisher kurang sensitif sama hal-hal di luar politik dan sosial kayaknya. Bener gak sih? Jadi ada hal lain teman-teman yang sebenarnya serius dan penting untuk publik bahas kayak tadi bagaimana potensi bisnis lokal, brand lokal itu juga bisa membanggakan Indonesia. Yang gitu-gitu mungkin harus lebih sering dibahas gitu ya. Ya, karena kondisinya kan memang kalau strategi perusahaan itu pasti kalau kita wawancara perusahaannya nggak mau. Ya. Tapi sebenarnya pada saat dia berhasil, investigasi pasti dikeluarkan sama mereka lewat publikasi-publikasi. Nah, tinggal mengumpulkan ini melalui jaringan media dan akhirnya menjadikan satu resource yang lebih berguna buat para kampus-kampus gitu ya. Termasuk kayak konten-konten creation ya. Banyak konten-konten maker dari luar sana tapi media memang belum memanfaatkan secara maksimal gitu ya. Tapi begitu ada pun pas kita lihat maaf kata nih teman-teman media tuh belum bisa menaikkan viewersnya. Ya. Kayak strategi bom untuk iklan impresinya tuh belum dapat gitu kan. Jadi begitu ditawarkan konten bagus banget. Bagus tapi yang lihat cuma 500 orang. Padahal ekspektasi kami kayak influencer sebelah itu loh. Itu kok bisa sampai 2 jutaan yang lihat gitu kan. Karena kan kita ngitungnya CPM ujungnya kan. Berarti PR berikutnya setelah itu adalah bagaimana membuat itu jadi lebih populer. Bagaimana informasi yang seserius itu bisa dikunyah oleh masyarakat umum sehingga gampang dicerna dan dimengerti. Contohnya sebenarnya banyak. Aung punya Beli Komang aja kurang serius apa itu bocor halus tapi apa namanya bisa populer gitu ya, bisa banyak yang nonton. Jadi jangan takut membahas hal serius dan dipopulerkan gitu ya. Nah karena itu juga penting. Kemampuan yang sangat penting dan terus terang publisher termasuk di tempat saya kerja. Memang PR-nya masih banyak tuh di area situ. Bagaimana informasi serius bisa dikunyah oleh publik yang lebih luas. Thank you Mas Roma. Silahkan dicatat dan nanti bisa nanya langsung ke Mas Roma. Saya berlanjut tuh. Saya lanjut dulu ke Mas Amir. Mas Amir, kalau dari sudut pandang agensi yang biasanya wawasannya itu lebih lebar gitu ya dari kami di publisher. Ada nggak sih mungkin calon-calon inovasi di area komunikasi lah ya, kita nggak cuma ngomongin iklan, di area komunikasi yang berhubungan sama publisher yang kira-kira akan menjadi besar berikutnya dan kita harus siap-siap untuk tap in ke sana. Ada nggak kira-kira potensi apa aja? Tadi kan Mas Amir sudah sebut ya, ada konten, ada data, ada content production, data, community management. Ada lagi nggak sih yang perlu kita antisipasi sehingga kita bisa siapkan dari sekarang?
Ya, mungkin ya kalau agensi, misalnya di kami ini grup ngelola mungkin sekitar 150 perusahaan besar gitu ya. Nah dari 150 perusahaan besar itu kan emang ujung-ujungnya bagaimana menyampaikan message supaya nyampe ke konsumen. Sama seperti mungkin lah BRI oleh Pak Roman gitu ya. Nah satu yang menarik mungkin sebenarnya tadi nyambung sih, saya mau highlight itu adalah branded content gitu ya, mungkin tadi hubungannya content production. Kenapa saya highlight ini? Karena ini trennya dan volumenya itu naiknya luar biasa. Banyak dari sisi uang maupun mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan dalam sebulan kami di grup itu memproduksi sekitar 5.000 lebih branded content untuk berbagai macam klien yang kami handle. Ini di luar placement iklan. Ketika 5.000 berarti kan sehari minimal 160 branded content. Nah untuk memproduksi sebanyak itu, makanya kita kerjasama dengan berbagai macam pihak gitu ya, termasuk publisher, KOL dan sebagainya. Nah tadi juga nyambung ke Pak Roman gitu ya, sebenarnya kadang kita melihatnya berbagai macam segmen yang kita tuju. Ada yang mungkin sangat populer, maksudnya sangat light gitu, sangat ringan, tapi juga ada yang mungkin serius, high quality. Tapi ujung-ujungnya adalah tadi kita mencari sebanyak apa sih konsumen atau penonton atau pembacanya. Saya setuju banget tadi, sebenarnya hal serius itu bagaimana sih dibuat lebih light atau lebih cultural supaya yaitu lebih banyak yang nonton atau yang melihat gitu. Karena itu sebenarnya kebutuhan dari pengiklan gitu ya. Nah, itu mungkin satu yang mungkin teman-teman publisher bisa lihat dan dalami lebih serius gitu. Branded content ini atau tadi content production ya. Baik itu dari sisi news atau sisi feature yang ringan gitu ya. Tetapi kalau itu menjadi hal yang besar dan dikonsumsi dan dilihat banyak orang, itu pasti dipakai. Karena ke sana sebenarnya arahannya iklan, maksudnya iklan gitu. Nah yang kedua ya pasti seputar data gitu ya. Sebenarnya kan sekarang data tuh banyak, big data di mana-mana, tapi juga bagaimana mengelola dan memanfaatkan data itu supaya tadi menjadi emas gitu ya. Supaya menjadi emas gitu. Karena itu biasanya yang kita pakai dan kita cari juga gitu ya, supaya clear ini siapa, mau ngapain. Karena ujung-ujungnya tadi buat awareness, tapi juga sekarang tuh sangat fokus di conversion gitu ya. Kalau cuman buat corporate communication yang sifatnya woro-woro aja, ya itu mungkin satu hal. Tapi sekarang bisnis is bisnis, mencarinya adalah bagaimana memetakan konsumen kita supaya mereka emang betul-betul melihat, mendengar dan ya belilah istilahnya gitu ya. Mungkin tadi pengelolaan data, tadi content production, sisanya menurut saya sih mungkin ya kelebihan dari teman-teman publisher seputar tadi memproduksi suatu IP atau produk tertentu yang emang melekat dan itu bisa digedein, dibesarkan dan dimonetize istilahnya gitu ya. Itu menjadi opportunity. Siap. Terima kasih Mas Amir. Mudah-mudahan juga men-trigger pertanyaan dari teman-teman. Ini teman-teman saya yang dibisikin waktunya, nanti mungkin pertanyaan buat Mas Yogi sama Ilona nanti bisa ditanyakan. Ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi kita masih punya 7 menit dan saya akan kasih waktu teman-teman untuk bertanya ke para narasumber. Silakan yang sudah punya pertanyaan. Wah, gimana ini mengaturnya? Banyak juga ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama tadi Bapak yang ya Mas yang di tengah ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Saya Warmen dari Solo Post Media Group. Terima kasih untuk materi yang luar biasa ini. Ada 4 narasumber yang luar biasa. Kebetulan ini sangat relate dengan model bisnis yang kami kelola di media kami, yang kami sama sekali menghindari programmatic ads. Jadi kami lebih ke direct business. Pertanyaan saya untuk Mas Amir ya. Tadi content production kan angkanya relatif tinggi ya Mas pentasenya. Kontennya apa aja yang biasa diminta oleh para pebisnis atau pengelola korporasi
kami juga karena kami menyiapkan juga ada video, ada grafis, ada komik dan sebagainya. Siapa tahu kami juga ada perlu insight untuk menyesuaikan dengan mereka. Terus yang kedua dengan Mas Roma, thank you Mas Roma, saya pernah ikut BRI Fellowship, jadi saya dukung betul bagaimana BRI yang menurut Mas Roma tadi sangat deso gitu ya, bagaimana BRI yang sudah bertriwikrama menjadi raksasa ini bagaimana menjadi besar dan kota gitu ya. Itu apakah yang tadi touch point tadi ada misalnya kami sebagai media misalnya membuat customize touch point manajemen misalnya menawarkan kebetulan yang hadir di sini BRI ya, BRI untuk mengubah warna desa menjadi kota seperti itu. Apakah kawan-kawan di depan juga Mbak Ilona, kemudian Mas Yogi, Mas Amir juga sudah punya mapping tentang touch point management gitu. Itu. Kemudian Mas Yogi, saya juga pelanggan video Mas. Jadi saya pelangganan termahal saya yang ini ya video gitu ya. Karena ada Liga Inggris gitu. Jadi pertanyaannya tadi yang intelligent machine enterprise tadi, nah, apakah cukup signifikan untuk meng-hire pemasang iklan? Jadi kalau memang cukup signifikan ya kira-kira persentasenya berapa gitu. Karena kadang-kadang teknologi itu kadang-kadang terlalu cepat dengan ilmunya teman-teman pelaku bisnis gitu ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih pertanyaannya, tepuk tangan. Pertanyaannya banyak, jadi saya akan persilakan narasumber menjawab dulu, nanti takut lupa. Silakan Mas Amir, dan tadi membuat Mas Amir konten seperti apa sih yang dibutuhin tadi kan 5.000 per bulan. Ya, ya ini jenis kontennya kalau di kami tentu tergantung pada jenis kliennya gitu ya. Mungkin mulai yang paling besar nih biasanya gitu ya di content production itu beauty products. Kebetulan di kami misalnya ada L'Oreal. Nah tinggal mungkin nanti touch-nya gimana. Kemudian elektronik, misalnya ada Samsung gitu ya. Kemudian ada financing, misalnya tadi banking, insurance, kebetulan banyak di tempat kami. Kemudian ada lagi misalnya klien-kliennya yang sifatnya emang food buat kelas menengah, misalnya sosis so nice gitu. Nah jenis kontennya apa itu sebenarnya tergantung. Kemudian segmen yang disasar siapa juga tergantung, karena ini sangat personalized. Kembali ke data, kita semua konten pun itu kita belinya udah tidak istilahnya kita cari KOL, bikin konten, pasang. Kita deal dengan KOL pun, tolong bikinkan briefnya begini, saya bayar Anda kalau misalnya mencapai 100.000 atau 1 juta impression. Kalau nggak nyampe ya bayarnya sesuai yang melihat aja. Jadi si konten kreatornya pun sangat kreatif untuk menyampaikan dengan cara yang halus, natural, supaya banyak dilihat. Nah tadi jenis kontennya apa? Sebenarnya itu sangat variatif, Pak, tergantung kliennya. Nah kalau hubungannya dengan publisher misalnya, apa yang cocok? Misalnya saya ada otomotif, saya ada financial, banking, insurance, itu kan sebenarnya yang agak dekat-dekat gitu ya. Mungkin news atau konten yang agak serius. Makanya tadi mungkin bagaimana konten serius itu dibuat lebih populer, even beauty misalnya. Nah bagaimana mungkin nggak tahu dari sisi news ke beauty kan agak jauh, tapi bagaimana caranya sebenarnya kan portfolio klien yang membuat branded konten itu sangat banyak. Tidak mungkin attach ke beauty, tapi at least ke kategori atau brand yang emang agak relevan, misalnya tadi banking, otomotif, dan elektronik gitu. Terima kasih Mas Amir. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan berikutnya Mas Roma, touch point management. Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab ya. Jadi mungkin kalau dari kami itu kita melihat media, teman-teman media ini, baik itu yang ada di Jakarta maupun di daerah itu sebagai kantong-kantong yang harus kami sentuh. Karena teman-teman tuh punya masa sendiri yang buat kami itu juga perlu. Karena pada saat kami ngetes ya, bahkan dengan media nasional sekalipun, belum tentu nanti misalnya sekelompok orang di beberapa kelurahan di Wonogiri itu akan mendengarkan hal itu. Jadi kami selalu berprinsip bahwa oke, Solo Post, Bali Post itu mungkin adalah sesuatu uniqueness yang harus kami cari, dan bagi kami di dalam berkomunikasi itu selalu ada A/B test.
A/B test yang bahkan di platform digital tuh kita sudah hampir coba. Kita beriklan di Capcut, kita beriklan di Spotify, dan termasuk juga kita bagaimana beriklan di teman-teman publisher. Namun ya mungkin kalau dari kami ya memang ada prinsip yang berbeda dengan teman-teman di corporate communication. Kalau kami tuh lihat ukur, pasang, ukur dan bandingkan lagi gitu. Jadi kayak pengukuran itu ada 2 kali Pak. Karena biar bagaimanapun kami tetap perlu ada governance terhadap audit bahwa apa yang kami keluarkan itu sekali 2 kali sebagai touch point ke komunikasi ke masyarakat, ketiganya itu harapannya bisa menjadi konversi bisnis. Nah itu yang agak berat, tapi mungkin kita bisa coba Pak, karena kita juga di awal tahun ini kami juga coba-coba dengan termasuk Mas Gimi juga ya, dan banyak leads juga yang bisa kita dapat akhirnya dari situ. Nah ini mungkin dengan kantong di Solo Pak, mungkin kita bisa coba sesuatu yang experience ya, yang mungkin makanya tadi di awal tuh saya nggak coba tampilkan slide yang detail, karena experience itu akhirnya menimbulkan insight baru yang kita nggak bisa dapat di literatur. Oh ini ternyata keren nih beriklan di sini nih. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kita welcome untuk bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Roma. Satu lagi tadi buat Mas Yogi, mungkin Ilona bisa nambahin tentang data. Ya, terima kasih. Terima kasih atas subscription-nya Pak. Ya, untuk membantu. Dan boleh saya disclaimer bahwa video ini 100% produksi Indonesia asli Pak. Jadi engineer kita ada satu yang dinaturalisasi sih Pak. Jadi sudah WNI juga anyway. Tapi ya cuman bisa dihitung tangan lah. Semua engine yang kita bangun itu Indonesia. Kecuali jadi itu salah satu kebanggaan kita juga. Mengenai data Pak, kalau misalnya kita bicara percentage base, kalau untuk programmatic itu 100% kita sudah menggunakan targeting engine kita Pak. Jadi sudah terkurasi. Kalau kita bicara marketing funnel, maka marketing funnel setelah awareness ke bawah yang sampai dengan leads atau kemudian tadi juga targeting conversion, itu kombinasi dari targeting kita dengan touch point. Karena di touch point kita juga mapping Pak, di titik mana misalnya dia akan jatuh, di titik mana dia melakukan subscription, media mana yang dia paling perform, media mana yang tidak perform, sehingga optimasinya terjadi di situ kan Pak. Karena seperti Pak Roma tadi jelaskan akan ada look back selalu untuk evaluasi. Karena setiap segmen klien punya karakteristik sendiri-sendiri Pak. Jadi penggunaan dan pengolahan data akan sangat membantu. Baik itu yang sifatnya programmatic atau yang non programmatic. Karena misalnya untuk mengundang event yang relevan dengan target tertentu seperti Pak Roma juga jelaskan, di Wonogiri enaknya saya ngundang Ndarboy apa saya ngundang Lalawidi gitu ya, kan beda Pak segmennya. Saya ngundang siapa gitu, di mana gitu. Nah itu akan tergantung dari profiling yang sudah bisa kita lakukan. Nah CDP membantu kita untuk lebih targeting, jadi dapat gambaran awal sehingga tidak banyak budget yang terbuang di awal. Nah ini akan membantu teman-teman publisher juga, seperti misalnya untuk mengkurasi konten, misalnya cara masak yang sama tapi dibuat dengan lebih atraktif, lebih menarik gitu. Contoh misalnya Chef William Wongso atau Chef Yongki gitu, bikinnya cuma rempeyek Pak, tapi itu menarik banyak gitu karena disampaikan dengan cara yang menarik, disampaikan dengan cara yang ini gitu. Nah mungkin itu sih Pak, jadi sangat membantu. Sesimpel touch pointnya di mana, strong point Bapak di mana, Bapak bisa mulai dari situ, dan offeringnya akan lebih tajam untuk industri karena kita semua berkaitan semua Pak, nggak bisa berdiri sendiri soalnya Pak. Mungkin itu Mas Kim. Thank you. Terima kasih Mas Yogi. Ilona tambahan dikit tentang data singkat. Sebenarnya mau mengomentari tentang ini kontennya udah bagus nih dibikinin branded konten, teman-teman publisher sudah supply konten yang pas, tapi kan tadi Mas Roma juga komentari kok viewsnya sedikit. Berarti bagaimana tingkat keterbacaan itu menjadi salah satu tolak ukur juga ketika setelah teman-teman buat konten. Nah mungkin yang terjadi sekarang adalah kontennya di display di media teman-teman, tapi kemudian tidak dikejar kembali ya pengunjungnya supaya literally beneran mengkonsumsi konten itu gitu. Nah salah satu kelemahannya adalah kita nggak tahu nih aktivitasnya mereka, kita nggak tahu siapa mereka. Jadi coba itu dulu ya, coba pahami pengunjungnya, kemudian pahami kemana mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan channelnya kita, dan supaya kontennya kita bisa kita hadirkan di setiap pengalaman berkunjung itu.
kita bisa running marketing automation, ya CDP salah satunya juga support fungsi itu, baik itu lewat banner, recommendation widget, web push, app push, termasuk juga newsletter. Jadi banyak halnya, cuman teman-teman jangan lupa bikin konten gak sekedar bikin konten yang bagus, tapi bagaimana juga distribusi konten tersebut sampai beneran dibaca oleh pengunjung, ya menjadi satu yang sangat penting. Oke, thank you. Kita masih ada waktu nggak Mbak? Atau sudah? Teman-teman mohon maaf, saya yakin masih banyak pertanyaan tadi yang angkat tangan banyak. Mohon maaf tapi waktunya habis. Tapi saya harap bapak-bapak narasumber masih ada di sini dan bisa berdiskusi dengan kita. Kalau masih ada di sini silahkan ngobrol nanti pas break. Sekali lagi maaf banget waktunya habis. Nanti kita lanjut diskusinya di luar panggung. Pertanyaannya silahkan ditanyakan. Untuk para narasumber, saya ucapkan banyak terima kasih, insight-nya hebat-hebat banget semuanya. Mas Amir, Mas Roma, Mas Yogi, Ilona. Tepuk tangan buat para narasumber, teman-teman semua. Mudah-mudahan perbincangan kita di panggung hari ini men-trigger banyak ide, men-trigger banyak keinginan untuk mengeksplorasi banyak hal. Mudah-mudahan pulang dari sini teman-teman langsung workshop di perusahaan masing-masing untuk bisa menelurkan produk-produk atau offering-offering baru yang sejalan dengan value media masing-masing. Sekali lagi terima kasih, semoga berguna. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak Mas Gemi dan juga para speaker yang telah memberikan materi ataupun sedikit informasi tentang bagaimana sosial media ataupun iklan itu berkembang di platform-platform media Mohon digital. tetap di atas panggung karena kami akan memberikan cendera mata. Maka dari itu kami memohon dengan hormat Wakil Ketua Umum AMSI Ibu Citra Dia Prastuti untuk dapat memberikan cendera mata kepada seluruh moderator dan juga para speakers di sesi kali ini. Saya persilahkan kepada Ibu Citra Dia Prastuti. Baik, Kami persilakan Ibu Citra untuk memberikan cendera mata kepada para speaker dan juga para moderator. Sekali lagi untuk para tamu undangan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para speaker kita pada sesi keempat ini. Yang tentunya ini adalah merupakan sesi pertama pada hari ini. Kalau misalnya kita gabung dari kemarin adalah merupakan sesi keempat. betul sekali. Dan ini luar biasanya. Dan seperti biasa Bapak dan Ibu, bagi Anda yang memberikan pertanyaan dan juga bagi Anda yang beruntung, Anda mendapatkan voucher MAP yang dipersembahkan oleh Daily Motion. Maka dari itu sebentar. Oke, baiklah, silakan diberikan foto sejenak. Bapak Ibu sudah? Baik, kita akan berfoto sejenak terlebih dahulu. Silakan untuk rekan-rekan fotografer untuk bisa mengabadikan momen ini. Sebelum Zia akan mengumumkan siapakah yang penanya beruntung untuk mendapatkan voucher dari MAP persembahan dari Daily Motion. Oke. Baik, Selamat, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya minta tepuk tangan yang meriah kembali untuk moderator kita dan juga para speakers. Terima kasih. Mas Gemi. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, sangat semangat di pagi hari ini. Baik. Dan supaya Anda makin semangat seperti sudah dijanjikan dari hari kemarin, kami akan memberikan kepada Anda voucher MAP dipersembahkan oleh Daily Motion. Betul. Dan congratulations kepada Bapak Warmin dari Solopos. Wow, silakan langsung menghubungi teman-teman panitia dari AMSI untuk mendapatkan hadiahnya. Dan sekali lagi juga saya ingatkan untuk seluruh para tamu undangan hadirin sekalian yang telah hadir pada hari ini. Nanti di akhir acara akan ada yang namanya door prize yang pastinya kita akan bagikan dengan cara mudah sekali ya Zi. Nah ini dia ya Bapak dan Ibu, Anda tinggal scan QR yang ada di layar depan, langsung isi data Anda sehingga data Anda bisa kami ikuti di door prize yang dipersembahkan oleh Daily Motion. Hadiah-hadiahnya ada handphone, voucher MAP dan juga iPad. Wow. Luar biasa ya. Yang mau langsung yang mau dapat iPad bisa langsung scan QR code yang ada di belakang saya atau di layar utama ini. Tapi sedikit juga informasi ini bahwa kalau misalkan kita sudah 4 sesi sudah kita laksanakan, harapannya seluruh kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang ada di ballroom kita pada pagi hari ini bisa menjadi pemicu percakapan substansial
antar penerbit media dan juga perusahaan teknologi komunikasi, internet dan regulator mengenai inovasi di industri media digital dan juga memfasilitasi diskusi dan belajar bersama mengenai inovasi apa yang berhasil dan tidak, dan serta dapat apa yang bisa ataupun yang tidak bisa dalam konteks mendorong inovasi media digital. Dan juga menyamaratakan persepsi semua pemangku kepentingan di ekosistem informasi digital mengenai masalah dan potensi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi industri media digital. Dan pastinya Bapak dan Ibu untuk merumuskan sikap dan juga prinsip bersama dari perusahaan penerbit media mengenai peluang dan juga tantangan kolaborasi dengan perusahaan teknologi terutama yang berbasis kecerdasan AI Bapak dan Ibu untuk menemukan benchmark juga pencapaian media-media cyber berskala kecil maupun besar yang berhasil beradaptasi di landscape digital dari sisi inovasi bisnis, teknologi, produk, dan juga audiensnya. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah supaya kita semakin semangat. Kita sudah melakukan 4 sesi total dari hari kemarin dan juga hari ini. Betul sekali, dan kita akan langsung memasuki ke sesi berikutnya yaitu sesi kelima. Ini juga temanya juga tidak kalah menarik. Ini temanya juga adalah adaptasi teknologi digital untuk media cyber di era AI. Sekali lagi. Baik, Itu hadirin dia kami yang hormati ya. Ini yang tampaknya luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kita akan masuk diskusi sesi kelima dengan tema adaptasi teknologi digital untuk media cyber di era AI. Karena perkembangan pesat AI yang memiliki 2 sisi bagi perusahaan media. Di satu sisi AI ini sangat membantu media ya untuk memproduksi konten. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menjadi ancaman jika digunakan untuk tujuan pemalsuan informasi. Nah, bagaimana perusahaan media harus menyingkapi keberadaan AI ini? Luar biasanya di sesi berikutnya, diskusi kelima ini akan dipandu oleh Bapak Kautsar Ikrami, Director Inventory Partnership TTD. Dan pastinya kita punya para speakernya ya. Oh, ada 5 speaker. Ada 5 speaker hari ini, Zi. Spesial ya. Baik, untuk yang pertama ini adalah beliau ini adalah merupakan seorang Head of Digital Revenue dari Suara.com. Ada Mas Dimas Sagita, ada juga Head of Digital Product Kata Data, ada Hatim Farabi, dan juga Head of Product IDN Aurel Aulia Wijaya, dan juga ada Bapak Johnson, Senior GM Teknologi KG Media, thank you for coming. Dan juga ada Bapak Sena Akari, Director of Product Management and Brand Communication Detik Network. Itu dia speaker yang luar biasa di hari ini. Maka dari itu tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut dengan hangat moderator kita di siang hari ini, Bapak Kautsar Ikrami, Director Inventory Partnership TTD. silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this has been a very honor. Thank you so much Mas Gemi dan teman-teman IDA, begitu pula dengan Bikomang dan teman-teman AMSI. It's a pleasure to be here. Ini sejujurnya adalah IDC pertama saya. Saya mendapat brief yang cukup, tapi saya sebenarnya agak surprise tadi tiba-tiba Mas Gemi datang ke atas stage and then give a small narasi. Okay, that set actually a very high standard. I don't have that great narrative, tapi saya merasa beruntung karena topiknya yang AI ini sangat menarik, termasuk bagi saya pribadi. So when I start created this process, saya berusaha untuk sebanyak-banyaknya menggabungkan antara fakta yang ada dengan kemampuan yang AI bisa berikan. Tapi kenapa sih kita membahas tentang AI at the first place? Karena
tidak bisa dipungkiri bahwa industri media digital gak cuma di Indonesia tapi juga di dunia itu sedang mengalami challenge yang luar biasa. Dan challenge-nya itu dua, dan dua-duanya adalah penurunan. Satu adalah penurunan pengunjung, tadi sempat dimention di sesi yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah penurunan pendapatan. Of course memang setiap media punya challenge-nya yang berbeda-beda. Ada yang bilang bahwa, oh I don't have that issue. I have another issue. Kemungkinan besar memang semuanya tidak seragam. Tapi kalau misalnya kita bahas mungkin secara keseluruhan, trennya mungkin teman-teman sekarang sedang merasa, oh ada pergolakan nih sekarang. Nah pergolakan ini ternyata nggak cuman, oh ini kayaknya cuman pikiran saya aja deh gitu. Tapi it's actually written by Reuters Institute for the Study of Journalism dan tulisannya ini baru di Januari 2024. Bahwa disrupsi digital, sadar atau tidak, itu sebenarnya sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Of course, lagi-lagi, mungkin nggak 100% relevan dengan Indonesia karena company saya aja baru ada 10 tahun yang lalu. So things might be different. Tapi yang teman-teman mungkin tidak disadari, disrupsinya itu sebenarnya sudah ada jauh lebih lama dari hari ini. Kira-kira apa disrupsi yang terjadi pada media online yang menurut Mas Amir tadi sangat fragmented. Disrupsi yang teman-teman tidak sadari datang jauh sebelum era AI adalah banyaknya platform media online global yang mendominasi. Dominasinya kemana? Dominasinya of course di negara kami sendiri. Seperti contohnya let's say Google, mereka punya YouTube, kemudian mereka punya AI platform Gemini, kemudian Meta. Mereka punya social media yang sangat aktif digunakan, Instagram, kemudian mereka moving on ke Threads. Atau aplikasi social media seperti X dan TikTok yang oleh banyak Gen Z, fiturnya itu sudah melebihi dari social media, tapi ini adalah cara mereka untuk mendapatkan informasi. So mungkin teman-teman di sini ada yang punya anak lagi sekolah atau masih kecil, mereka menggunakan kedua platform sosial media ini untuk menjadikan toolsnya sebagai tool untuk search. Jadi instead of mereka mencari pertanyaannya di let's say platform yang lebih familiar dengan era milenial seperti Google Search for example, mereka menggunakan X atau TikTok sebagai search engine. Ada apa sih di sini? Mau ke Jepang. Enaknya ngapain ya di Jepang? Mereka menemukan cara yang baru untuk menggali informasi melalui X dan juga TikTok. Lalu yang terdampak siapa? Apakah yang terdampak teman-teman media? Ternyata yang terdampak sebenarnya dua. Satu of course ya teman-teman media. Beberapa perusahaan media ini ada yang melakukan pengurangan. Mungkin pengurangannya dianggap sebagai langkah adaptasi karena proyeksi bisnis yang tidak pasti, jadi agar lebih efisien dilakukan pengurangan. Nah, contoh yang paling buruk in a worst scenario gitu ya. Mungkin ada media online yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Akhirnya audiensnya meninggalkan mereka. Sehingga yang terjadi yang nomor dua nih, yaitu dampak pada audiens. Dampak pada audiensnya of course adalah publik telah kehilangan akses berita independen yang berkualitas dan dampak buruknya pada audiens of course satu, masalah hoax semakin bergulir, mendapatkan informasi yang clear aja itu susah sekali. Saya kebetulan kemarin sempat meeting dengan tim Detik Mbak Sena, cuman belum sempat ketemu Mbak Sena. Saya nanya, bahkan sekarang memang benar diakui oleh teman-teman bahwa orang sudah mulai mencari berita lewat search. Tapi pada saat memvalidasi, jadi mereka pun tuh sadar bahwa ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Emang dia beneran diajukan. Emang akhirnya mendaftarkan diri.
at the end sebenarnya audiensnya itu sadar, memvalidasinya bukan melalui platform digital yang tadi, memvalidasinya adalah melalui media online. So even audiensnya pun tuh sadar, cara saya untuk mendapatkan informasi yang paling akurat tidak lain tidak bukan adalah dengan pergi ke media online. So it's a good start already. Jadi kalau ditanya apakah ada optimisme, of course. Apalagi satu, audiens digitalnya Indonesia tuh terus meningkat. Tahun lalu aja udah 210 juta. Tadi juga di-mention, ad expenditure-nya, kalau saya tidak salah ingat, Indonesia 75 triliun tahun ini. Benar ya Mas Amir ya? So kalau dibilang optimismenya ada atau tidak, of course yes. So that's why hari ini kita mau membahas topik yang sangat berhubungan erat karena saking banyaknya tantangan ini, media online dituntut untuk beradaptasi. Itu baru disrupsinya. Nah, kirain 15 tahun lalu ada disrupsi, sekarang selesai. Oh, ternyata enggak. Ada yang namanya AI. Dan hari ini pas banget temanya adalah inovasi untuk keberlanjutan. Dan sesuai sama temanya, kami ingin menekankan bahwa pentingnya inovasi bagi kelangsungan bisnis media. So if we go to next slide. Kita sering dengar tentang istilah AI. Atau kalau dalam dunia industri media online yang banyak digunakan adalah Gen AI. Kita align dulu sama definisinya ya. Menurut ChatGPT 4o, waktu saya ketik definisi AI dalam 3 kalimat ditulis dengan bahasa Indonesia formal, ChatGPT memberikan saya jawaban kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, atau video berdasarkan pola yang dipelajarinya. Dari mana datanya? Dari big data. Jadi datanya di-pool menjadi satu dalam sebuah kolam renang yang sangat besar, dipelajari, diolah, dibersihkan, kemudian ditulis ulang, digambar ulang, atau yang lebih keren lagi, divideokan ulang. Teknologi ini juga digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan karya seni, penulisan artikel, dan automated design. Contohnya apa? Contohnya adalah GPT-4 dan juga DALL-E. Ini adalah sebagian kecil dari Gen AI. Next slide. Nah, AI ini kalau teman-teman ingat dari tahun lalu, semua company, Google, Apple, they incorporate kata AI di dalam presentasi conference-nya. Pada saat launching produk selalu muncul kata AI incorporated, AI integrated, AI built into the system. Semua company di dunia, bahkan perusahaan televisi sekalipun, meluncurkan TV with AI. What's with that? Nonton TV ya nonton aja gak sih? Oh tapi ternyata enggak. Now TV with AI. I don't know, mungkin dalam beberapa tahun ke depan it's gonna be very wild. Remote dihidupin, they read our mind. Oh you look so tired, so now let's see a cat video to make you relax. I don't know how AI can bring. Kalau menurut McKinsey and Company di tahun 2003, ini it's a free research, it's a free white paper, teman-teman bisa lihat. White paper yang berjudul The State of AI in 2023, not this year, of course yang tahun ini pasti angkanya lebih tinggi lagi. 37% karyawan di industri media telah mencoba. Kalau saya boleh tahu, kira-kira di ruangan ini lebih atau kurang ya dari 37%. Ada yang sudah mencoba AI? Boleh angkat tangan teman-teman, Bapak Ibu. Oke, seems like less than 37. Berarti mungkin yang nomor 2. Hanya 19%, bukan hanya ya, mungkin baru 19% yang menggunakan secara reguler untuk pekerjaan atau keperluan pribadi. Misalnya nulisin surat,
nulisin caption, it's a simple thing. Atau menanyakan pertanyaan simple seperti arti Gen AI itu apa. Nah 14%-nya it's actually more significant. Mereka sudah mengincorporate AI ke dalam pekerjaannya. Mungkin untuk menyelesaikan mengolah data. Atau membuat lebih simple. Atau menerjemahkan, this goes to the wild extreme ya. Atau mensederhanakan bahasa kalimat legal. It's a bit dangerous, tapi legal contract diupload, kemudian diolah untuk disingkatin. Apa yang bahaya? Apa yang bahaya dari legal contract ini? Apa yang harus saya perhatikan dari legal contract ini? So the AI can help that process. Nah, dan hari ini kita punya goals bersama-sama dengan speaker yang sangat hebat dan luar biasa. They are leading the product development for each of individual companies. Kita pengen membahas, kita pengen punya tujuan 2. 1, bagaimana kita belajar bersama-sama dengan leadership produk di company-company yang akan hadir siang hari ini sebagai speaker. Dan 2, bagaimana cara mengelola stakeholder-nya yang mungkin nggak paham AI atau feel like reluctant to make AI sebagai asisten mereka dalam dunia pekerjaan. So, saya dengan sangat bangga ingin memanggil narasumber kami hari ini. Next slide please. We can skip this one. Narasumber kami hari ini, saya pun ingin ngasih surprise sebenarnya. Instead of menghadirkan wajahnya karena sudah ada di flyer dan dalam beberapa saat lagi teman-teman akan lihat. Saya menggunakan AI untuk mengolah. Please help me to change the photos of each of individual speakers into a superhero. And see what they got. Next. Looks pretty cool. Yeah, not bad. To be fair, mungkin I will look better tanpa kacamata. Begitu pula dengan Mas Ariel, Mbak Sena. For the first time I can imagine a longer hair. So, Mas Johnson, Mas Hatim, Mas Dimas. Mas Dimas looks very real ya. It's really good. Punya bakat untuk menjadi actual superhero. So yeah, please welcome to the stage. Mas Dimas, Mas Hatim, Mbak Sena, Mas Johnson, dan juga Mas Ariel. Terima kasih Bapak Ibu. So, how do you like it? Bagus nggak? Ya, and to be fair, kalau ada yang nanya berapa lama proses mengenerate image ini sampai akhirnya jadi dengan satu prompt. Kira-kira berapa lama? Foto-foto ini keluar, berapa? 5 menit? Ya, ini 9 detik ya. Jadi dalam 9 detik dengan satu prompt, please help me to change the photos into a superhero. Saya menggunakan aplikasi Gen AI yang bernama Pika. Kebetulan free sampai maksimal 10 image, so I got lucky, I don't need to pay anything. So yeah, these are the photos. Apa kabar? Mas dan Mbak? Saya hari ini, sebenarnya saya bukan jagonya AI, because I work with the publishers di The Trade Desk, dan meskipun memang saya di The Trade Desk, algoritma kami menggunakan AI untuk melayangkan iklan, my focus is on advertising. Tapi kenapa topik ini menjadi menarik, karena ini menjadi neutral buat saya untuk bisa nanya ke teman-teman yang memang on a day-to-day basis itu ngurusin masalah produk, gimana produknya lebih bagus lagi dan lebih bagus terus
despite of perkembangan teknologi. Nah, pertanyaan pembuka saya ingin tahu pandangan awal atau mungkin bisa dibilang filosofinya masing-masing perusahaan seperti Kata Data, KG, Detik, IDN dan juga Suara mengenai AI. Seperti apa pandangan filosofinya terhadap AI, seperti apa dasar yang dijadikan alasan. Oke, saya butuh AI. Dasarnya ini, saya mau menggunakan AI itu ke arah yang seperti apa misalnya. So yeah, I will invite anyone yang KJS kayaknya lebih ready tadi, mikrofonnya langsung di grab. Mau mulai duluan, silakan Mas Johnson. Oh yang lebih senior, oke. Mungkin duduk aja gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk kesempatannya di hari ini. Terima kasih pada AMSI dan Ida juga untuk kesempatannya di sesi ini. Untuk menjawab pertanyaan Mas Kausar terkait dengan filosofi, mungkin kalau KG Media itu kita percaya, pertama kita percaya AI ini bisa membantu proses produksi konten, baik untuk meningkatkan kualitas maupun untuk membuat prosesnya itu menjadi lebih efisien. Itu satu hal. Yang kedua, tapi kita juga memiliki dasar kalau AI ini harusnya dipakai untuk membantu dan mendukung pekerjaan manusia, bukan untuk menggantikan. Jadi itu poin kedua. Sehingga di prosesnya itu pada akhirnya untuk semua keputusan terakhir dan untuk hal-hal yang bersifat tanggung jawab itu tetap akan ada pada manusianya gitu. Terutama untuk proses pembuatan konten ya. Kalau misalnya beberapa AI yang sudah sangat umum untuk prediksi, personalisasi, nah itu mungkin dilakukan tanpa intervensi manusia secara real time. Tapi penanggung jawabnya tetap manusia dan perusahaan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu juga di KG Media kita tuangkan ke pedoman pemanfaatan AI sehingga untuk masing-masing brand, masing-masing publisher itu bisa menggunakan pedoman itu untuk menjaga koridor dari operasi masing-masing tim dalam pemanfaatan AI ini gitu. Nah, itu semua membuat kita di KG Media itu bisa tetap menjaga tujuan dari KG Media itu sendiri, yaitu mencerdaskan bangsa, juga menjaga secara nilai-nilai kemanusiaannya itu tetap terjaga. Kurang lebih sih kalau di KG Media seperti itu sih. Cek. Oke. Cek ya, bisa. Thank you Mas Johnson. I like the part bahwa Mas Johnson mengatakan bahwa AI dibuat untuk membantu, bukan mengganti. Ya, that's a really good philosophy. Mas Hati mungkin mau menjawab filosofinya. Oke. Makasih Mas Kausar, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Ya saya mungkin menambahkan tadi dari Mas Johnson terkait filosofi. Pada dasarnya kan bahwa tadi kita Kausar sempat menjelaskan bahwa bicara media kalau mau tetap keberlangsungannya terus berjalan yaitu harus berinovasi. Ya filosofi dari kita menerapkan AI ini yaitu bahwa kita untuk terus bisa berinovasi dan beradaptasi. Di kami sendiri di Kata Data, kebetulan kami kan media yang berbasis data. Mau nggak mau apapun penerapan dari teknologi, keberlangsungan teknologi itu harus kita gunakan dan harus kita pakai. Cuman kita pakainya seperti apa? Apakah mau kita pakai secara positif atau apa? Yang pasti bahwa penerapan AI ini yaitu bagaimana untuk mempercepat dari pekerjaan kita. Mempercepat, tapi tanpa kita melupakan untuk melakukan yang namanya media itu yaitu kurasi.
Jadi hanya membantu sebenarnya AI itu membantu kita bagaimana bahwa konten-konten yang kita hasilkan dengan menggunakan AI ini bisa lebih berinovasi, bisa lebih menginovasi. Contoh mungkin kalau di tempat saya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Johnson, Mas Kausar sendiri bahwa dalam penerapan AI itu yaitu ada di teks maupun di video dan gambar dan video. Ya inilah yang selama ini di Kata Data pun yang sudah kami terapkan dari sisi teks dan gambar atau video. Dari sisi teks itu juga sangat menarik. Ternyata di kami pun pernah kita membuat sebuah artikel biasanya kalau artikel itu kan panjang, artikel panjang. Nah dengan bantuan AI kita bikin menjadi ada sebuah resumenya kita bikin. Jadi artinya memudahkan bagi pembaca dalam membaca artikel di Kata Data itu. Di bawahnya ada resume. Oh ini poin-poinnya. Itu sifatnya apa? Mempercepat. Sifatnya mempermudah bagi pembaca bahwa untuk memahami. Kadang kan sekarang kita ini mereka baca panjang itu males. Akhirnya yang diambil oh ini ada resumenya. Udah dia baca. Dan ternyata itu pun juga potensinya bagi pendapatan juga ada. Itu sudah kami lakukan dan ternyata juga ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan itu. Ini kan juga menjadi salah satu sebuah inovasi. Sebuah inovasi bagaimana sebuah artikel menjadi lebih beragam. Itu dari sisi teks. Dari sisi gambar, ini juga sebenarnya juga memudahkan kita juga. Dulu kita kan kalau misalkan mau dalam artikel terus ada gambarnya atau ada foto, kita mau nggak mau misalkan harus berlangganan atau kita harus menggunakan fotografer. Tapi dengan adanya AI ini, itu kan otomatis mempermudah kita. Kita juga ibaratnya dapat meminimalisasi dari sisi budget kita, dari sisi fotografer ataupun dari sisi kita membeli foto foto dari pihak ketiga. Mungkin itu sih tambahan dari saya dulu, Mas Kausar. Mungkin nanti akan ditambah yang teman-teman yang lain. Ya, terima kasih, Mas Hatim. Karena perusahaannya Kata Data, so mungkin ada banyak hal yang sudah diolah. Akhirnya sempat di-crack nggak? Oh setelah menggunakan kombinasi AI ini mempercepat berapa persen kira-kira so far at least? Just numbers in mind. Apakah 50% cut down more efficient atau? Bisa sampai sekitar di angka 50% itu sih Mas. Walaupun kan sebenarnya intinya sebenarnya kan kalau kita melihat bicara masa depan media itu kan otomatis kan kuncinya di efisiensi. Salah satunya apa sih? Yaitu di SDM-nya dan waktu. Ya. Nah dari sisi SDM pun juga kan kita otomatis juga nggak akan lagi terlalu banyak. Cuman emang bahwa nantinya akhirnya teman-teman jurnalis itu harus lebih adaptif lagi, artinya harus lebih banyak menguasai. Dulu misalkan dia taunya hanya bisa menulis. Tapi sekarang enggak, mereka harus bisa lebih agile, dia harus lebih bisa memanfaatkan harus lebih mengekspor dirinya dia sendiri. Jadi udah nggak bisa lagi cuman hanya bisa nulis doang, tapi enggak. Mereka harus lebih lebih memperkaya lagi lah wawasannya dia. Ya. Itu mungkin Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Hatim. Sedikit menambahkan sebelum pindah ke speaker yang lain. Saya kebetulan beruntung sempat ada di sebuah forum group discussions yang membahas tentang behavior Gen Z. Tadi Mas Hatim mention kalau teman-teman ingat, bahkan di Kata Data itu ada format yang artikelnya dibikin lebih concise agar bacanya lebih cepat. Itu sebenarnya adalah behavior yang Gen Z banget dan Gen Z sangat butuhkan. Kalau teman-teman video itu kan di TikTok itu formatnya cepat ya, kayak oh saya lagi makan ini, pindah ini, harganya begini, cepat banget. Bahkan kalau teman-teman musiknya pun di TikTok itu dipercepat musiknya. Misalnya lagunya biasanya speednya normal, tiba-tiba speednya jadi lebih cepat. Karena sebegitu otaknya Gen Z itu sangat stimulatednya tuh cepat banget. Kalau kontennya terlalu lama, baca artikel terlalu panjang, they got bored easily dan kayak oh I give up already. Karena saking nggak concise-nya. So itu ya it's exactly the point yang waktu itu saya diingatkan oleh teman-teman Gen Z bahwa oh behavior kami itu seperti ini loh om gitu. Om. Jadi mereka sangat suka yang concise dan benar memang AI membantu untuk membuat hal-hal tersebut menjadi cepat lebih concise. Mbak Sena mau nanya untuk Detik Network, apa filosofi yang dipakai atau prinsip dasar? Oke,
saya mau mengimplement AI di company saya. Ya, terima kasih Mas Kautsar. Karena kita nih adanya di industri digital media, sehingga main actor-nya adalah sebenarnya adalah teman-teman jurnalis. Maka mereka tetap harus menjadi main actor, lalu AI adalah co-pilot untuk membantu pekerjaan mereka supaya lebih produktif, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Tapi tidak lupa, selain kita punya main actor, kita punya bagaimana mengemas hasil dari produksinya mereka. Nah, disitulah di Detik Network ada tim yang strong di product management, bagaimana mengemas pengalaman tersebut kepada user. Sehingga stay relevan itu sangat penting. Ketika AI ada, mungkin AI itu sudah dibicarakan sebenarnya udah 4 tahunan lalu gitu ya, 5 tahunan lalu, tapi tiba-tiba GPT ada di bulan April, mengubah segalanya di tahun 2024, maka disitulah challenge-nya di tim product management untuk bisa mengadop dan mengakselerate adaptasi teknologi tersebut dan membentuknya menjadi sebuah solusi untuk para main actor di internal, yaitu para jurnalis dan juga untuk para end user kami. Terima kasih. Thank you Mbak Sena. I like banyak banget jargon-jargon yang keluar ya, kayak Mbak Sena bilang AI sebagai co-pilot, not actor. So cool ya, that's really good ya. Mas Ariel, go ahead silakan Mas. Pengen tahu, ini just to give context, tentunya teman-teman sudah tahu ya, IDN mungkin bisa dibilang audiensnya paling muda. Nah, sedangkan AI penggunanya mostly mungkin audiens yang lebih muda. So ya gimana kalau dari Mas Ariel? Oke, thank you Mas Kautsar. Kalau di IDN sih sebenarnya kami memandang AI mirip kayak teman-teman yang lain ya. Kami menganggap AI itu sebagai sebuah tool yang bisa kita gunakan untuk tetap relevan. Tapi kami memandang bahwa AI itu sebenarnya bukan, penggunaan AI itu bukan satu-satunya cara untuk kami bisa tetap relevan. Tapi tujuan utama kami di IDN karena target utama audience kami adalah milenial. Lalu dalam beberapa tahun ini kita semakin berusaha untuk merich Gen Z juga gitu. Bagaimana kita bisa membuat apa yang sudah kita lakukan selama ini, kerja-kerja di ruang redaksi, kerja-kerja oleh tim teknologi, bagaimana kita bisa membuat ini semakin relevan untuk audience yang behaviornya berubah-berubah gitu. Mungkin dulu waktu untuk audience kita berubah behaviornya bisa take mungkin 5-10 tahun gitu. Sekarang 1 tahun ada platform baru, ada tipe konten baru, ada tipe engagement baru, behaviornya itu shifting dengan sangat cepat dan kami melihat bahwa AI itu bisa membantu kami untuk stay relevan, untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perubahan behavior pembaca ataupun audience kami. Kayak misalnya contoh hal yang sama pun kami lakukan dan kami lihat sangat-sangat works di IDN. Jadi ketika kami melakukan research, kami ngobrol dengan pembaca kami terutama yang berumur di rentang Gen Z gitu ya. Salah satu insight dari mereka seperti yang tadi Mas Kautsar sampaikan di awal, mereka itu mendapatkan informasi dari social media. Tapi mereka masuk ke platform kita, ke digital media untuk melakukan verifikasi konten. Dan ketika kami benar-benar mempelajari dan mendalami behavior tersebut, kami sadar bahwa format konten kita yang seperti itu nggak relevan kalau ditaruh dalam konteks seperti tadi. User udah dapat informasinya misal di TikTok atau di Twitter yang sifatnya lebih short form, mereka masuk ke media kita, mereka harus scroll atas bawah, pindah halaman 1, pindah halaman 2, hanya untuk memverifikasi informasi yang barusan mereka sadar itu enggak relevan lagi. Dan kita harus benar-benar bisa beradaptasi sesuai dengan behavior mereka. Karena kalau enggak ya eventually kita akan ketinggalan dan ditinggalkan oleh pembaca kami. Jadi sebenarnya peran AI itu untuk mengakselerasi tadi betul, mengakselerasi hal tersebut, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lebih cepat dengan input yang sama, outputnya bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Karena peran AI itu untuk membuat pertumbuhannya menjadi eksponensial gitu ya. Karena itu yang menurut kami peran penting buat AI bisa membantu kerja kami di IDN. Thank you so much Mas Ariel. Ada poin yang benar ini kena banget di saya yang diucapkan sama Mas Ariel bahwa media digunakan sebagai validasi sebuah berita atas apa yang ditemukan di sosial media. Jadi kalau pas udah masuk untuk memvalidasinya aja jawabannya ada di halaman ke-5,
Ya, audiensnya udah keburu keluar duluan gitu ya Mas. So AI actually membantu untuk gimana caranya membuat proses itu sangat accelerate. Oke, thank you Mas Aril. Last one, Mas Dimas, silakan dari suara gimana? Kalau dari suara sih filosofi kita jelas Mas buat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Sekarang tujuannya di suara itu cukup pragmatis, kita masih berbisnis di dalam media industry yang mana nggak jauh-jauh dari traffic dan juga direct sales. Nah kalau misalnya di suara itu karena mungkin SDM-nya itu sesuai dengan Mbak Sena itu main aktornya kan jurnalis ya, SDM-nya juga paling banyak jurnalis. Jadi kalau misalnya kita nggak stay relevan sama teknologi, sama perkembangan zaman, sama perkembangan konten ke depan, tanpa menggunakan AI sebagai assistant tool, itu kayaknya itu menjadi doomsday buat suara terutama ya. Jadi kita sih pengembangannya arahnya ke quality, kuantitas, dan juga mungkin efektivitas ya, efisiensi ya Mas ya. Gitu sih. Aku sih singkat saja. Kayak gitu. Ya, thank you banget Mas Dimas. It's very clear, kualitas dan juga quantity juga tadi kan, karena membantu untuk mempercepat produksi berita dengan tim yang ada di suara. So setiap speaker punya filosofi yang saya bilang semuanya punya garis merah yang sama, tapi the way they put it into the company soul is actually quite different. Tapi I really love karena nggak ada jawaban yang seragam, so it's actually very colorful. Sekarang pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga yang saya gabungin, saya pengen teman-teman di sini, kalau tadi kita udah semua sama-sama tahu filosofi penggunaan AI-nya, saya pengen teman-teman untuk share lagi, ceritain, oke, in actual, udah bukan konsep lagi, teman-teman itu ngelakuin apa, dan atas apa yang dilakukan itu dampaknya apa. Ada dampak apa? Oke, saya sudah melakukan ini, dampaknya ini. So mungkin boleh dibantu agar teman-teman yang lain, kebanyakan media online mungkin bisa, oh ini mungkin works buat saya. Atau oh mungkin saya bisa taruh ini di roadmap saya tahun depan. Nah mungkin bisa di-share. Gimana kalau kita mulai dari Mas Dimas? Oke, kalau misalnya di actual actionnya Mas ya. Kita tuh sekarang udah sebagian dari redaksi itu sebagian sudah bisa menggunakan AI, ChatGPT yang kita integrate ke dalam CMS kita. Wow. Dengan kita juga integrate Gemini sebagai sebenarnya tujuannya tadi lagi ya, bukan untuk mengenerate artikel atau apa ya. Minimal mereka itu punya asisten untuk men-trigger otak kreativitasnya mereka untuk membuat artikel. Itu satu untuk redaksi. Yang kedua yang digunakan sama tim produk dan IT adalah memberikan rekomendasi kepada tim redaksi dari hasil analisa data raw kita di Google Analytics atau Google Ad Manager apapun, untuk dijadikan grafik lah yang bisa kita rekomendasikan ke redaksi untuk ngedrive isu atau berita. Oh ini lagi bagus, ini lagi enggak gitu. Oh traffic source yang ini lagi turun atau enggak. Itu kan gampang kalau misalnya pakai ChatGPT. Ya. Tapi saya penasaran sedikit Mas Dimas, mau motong. Karena saya tidak punya background produk. Emang Google Gemini for example atau ChatGPT mereka punya tools API. untuk menggunakan API. Ditanam. Is it a difficult thing to do? Misalnya kalau teman-teman mau replicate, apakah ini things yang besok teman-teman semua bisa adopt? Kayaknya nggak susah ya. Kalau di banyak lah di di Stack Overflow dan lain-lain kayak gitunya lah. Itu kayaknya basic banget. Cuman mungkin kita mungkin ada sedikit advance ya. Kebanyakan kan AMSI ini kan media-media lokal yang emang punya keterbatasan teknologi ya Mas ya. Tapi kalau misalnya integrated atau implementasi di dalam CMS kayaknya nggak terlalu sulit. Setauku ya sudah ada WordPress pluginnya bahkan. Jadi media-media AMSI yang banyak masih menggunakan WordPress itu possible tuh Mas. Tapi dengan catatan kayaknya kita mesti langganan GPT yang premium ya. Minimal yang $20 itu lah Mas sebulan. Gitu Mas. Oke. Lanjutin ya. Ya, boleh. Sosmed udah jelas Mas. Kita tuh content plan,
content creation, brainstorm, semuanya itu dibantu sama ChatGPT dan cloud ya. Ya, oke. Thank you. Mas Ariel, silakan. Jadi apa so far yang sudah, proses apa yang sudah diadaptasi? Kalau ada tantangannya please share with us tantangannya apa. Dan mungkin tadi ada satu pertanyaan yang saya lupa menambahkan. Prosesnya seperti apa, tantangannya seperti apa. Terus kalau ternyata berhasil, apa metrik yang diukur sih gitu? Sebenarnya penasaran. Nanti I'll get back to you again ya Mas Dimas ya. Oke, kalau di kami mungkin produk yang sekarang sudah ada gitu ya, yang sudah bisa diakses dari oleh users. Yang pertama pastinya kita punya yang mungkin kita nyebutnya AI, bukan generated tapi ya AI yang konten yang dibantu oleh AI dalam proses pembuatannya. Tapi kemudian memang melalui proses verifikasi dari manusia gitu, dari editor-editor kami. Jadi itu sebenarnya produk yang sudah lama dimiliki dan dikembangkan oleh IDN bahkan sebelum ada generative AI, dan sejak ada generative AI itu terus kami kembangkan untuk bisa mengintroduce tipe-tipe itu yang pertama. Dan kalau misalnya dari situ sebenarnya tujuan utama kami dan fokus kami adalah untuk bisa mendiversifikasikan konten kami yang memang dan tidak menggantikan konten yang ditulis oleh jurnalis kami. Jadi sebenarnya hanya untuk melakukan diversifikasi konten. Lalu yang kedua yang memang kaitannya erat juga dengan artikel kami adalah summarization tadi. Jadi kami punya produk baru namanya Intinya Sih, yaitu istilah yang lazim digunakan oleh anak-anak Gen Z di kehidupan sehari-hari mereka ataupun di Twitter. Ketika orang ngomong panjang, mereka cuma pengen tahu intinya apa sih, dan produk itu kami tempatkan secara positioning seperti itu. Jadi menjelaskan apa yang sudah ditulis di dalam artikel oleh jurnalis dan editor kami, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan dalam format yang lebih concise. Dan melalui introduction untuk itu sebenarnya nggak terlalu begitu heavy challenge-nya, karena sebenarnya hanya menggunakan AI untuk melakukan summarization, lalu kemudian dalam proses publishing kami minta editor untuk melakukan pengecekan lagi apakah summary-nya sudah benar. Ketika mereka mau melakukan edit atau sebenarnya sudah benar, baru kemudian artikel tersebut dipublish. Dari produk itu sebenarnya tujuan kami adalah yang mungkin selama ini coba untuk dilakukan adalah bagaimana kita membawa user masuk ke dalam sebuah konten, lalu mendalami konten itu, lalu mereka bisa mengeksplorasi konten-konten lain seputar topik yang serupa. Nah, salah satu yang kami pelajari dari behavior audience kami secara lebih spesifik gitu ya, audience Gen Z adalah mereka ketika mereka bisa mendapatkan sebuah informasi yang singkat dan padat gitu ya, dan mereka sudah mendapatkan inti dari artikel tersebut, mereka akan lebih mau untuk bereksplorasi lebih banyak artikel. Dan justru kami mengintroduce produk tersebut untuk meningkatkan impression dari iklan kita gitu. Jadi instead of kita bagi satu konten panjang jadi 3 halaman, kita bikin artikelnya jadi pendek. Kalau dia mau mendalami, kita berikan dia opsi yang clear. Nih kalau misalnya mau mendalami informasi tadi, mereka bisa membaca artikel fullnya. Kalau enggak, mereka bisa berpindah ke artikel, ke informasi lain gitu ya. Karena kita bahas di sini bukan artikel tapi informasi gitu. Mereka nggak hanya mendapatkan informasi tersebut dari judul, tapi actually mereka bisa mendapatkan semua informasi yang sudah di cover oleh artikel tersebut. Itu mungkin salah satu produk utama kami. Nah, yang ketiga, AI itu banyak juga digunakan untuk internal processes kami, karena kami di tim produk dan banyak bekerja sama teman-teman engineering gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin selama ini itu tidak bisa dihidupkan kembali. Jadi bank data kami yang banyak, sebagai salah satu contoh adalah di platform resep kami, Yummy. Kita punya mungkin puluhan ribu resep dari awal platform tersebut dibuat. Challenge terbesarnya adalah waktu itu setiap resep itu memiliki ingredient list gitu kan, 1 siung bawang putih. Nah, kami nggak bisa memproses setiap ingredient list itu menjadi struktur data yang baik. Misal bawang putih objeknya jumlahnya 1, unit of measurement-nya adalah siung. Dan waktu itu kami menggunakan AI untuk memproses sekitar mungkin 2,5 juta ingredients data dalam waktu beberapa jam saja, untuk bisa memecah ingredients itu menjadi sebuah struktur data yang baik. Apa outputnya dari situ? Kita mengintroduce revenue source baru, yaitu affiliate marketing. Ketika satu resep itu bisa dilihat 1 siung bawang putih, kami partner dengan beberapa quick commerce dan e-commerce platform. Mereka bisa adjust, oh
tapi gue udah punya satu siung, misalnya resepnya 5 siung bawang putih, gue udah punya satu, gue mau beli 4, kita lempar ke quick commerce dan e-commerce dan disitu kita dapat affiliate. Sisanya yang belum punya belanjanya ini loh Betul. gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya simple dalam implementasinya, bukan sesuatu yang technically very challenging gitu ya. Itu lebih ke prompt engineeringnya aja, tapi itu bisa actually membuat kita mengintroduce bisnis model baru yang sebenarnya mungkin belum tested 100%, tapi karena investasi kita di situ cuma 3 jam, kita nggak terlalu committed untuk nge-kill produk atau feature tersebut kalau ternyata tidak works. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh. Mungkin 3 contoh yang paling utama yang saat ini kami lakukan di IDN. Ya, wow, oke. Thank you banget Mas sharingnya. Kadang-kadang memang it doesn't require a rocket science ya. Fitur yang mahadaya yang bisa meningkatkan orang jadi kayak punya attachment gitu. Sebenarnya ini jadi ngingetin saya lagi-lagi. Baru banget kemarin karena saya cukup surprise dengan fiturnya. Lagi buka ke social media, kebetulan ini punyanya global company. Fiturnya simple banget. Mungkin dia memahami bahwa behavior saya dan istri saya itu suka ngirim-kiriman konten lawak, funny content. So immediately pada saat di halaman explore saya itu lagi konten lawak, tiba-tiba ada button muncul, do you wanna share this to istri saya gitu. Kayak wow, karena mungkin dia tahu kali ya kalau konten lawak pasti pengen di forward. Jadi tanpa saya harus mencet tombol forward, saya cukup pencet button itu and that's it. Langsung terkirim ke istri saya. So I think it's not a rocket science technology, tapi ya it's very useful ya. Mbak Sena, ya pengen tahu di detik atau Mbak Sena ada yang mau di display nggak? Misalnya sambil mau ditunjukin. Sambil nanti ya. Berarti Nanti aku ya, bridging oke, dulu ya. sure. Tadi kan ada satu pertanyaannya soal Iya. proses dan challenge. Ya, proses, challenge dan cara mengukurnya gimana Mbak? Oke, jadi untuk proses adaptasi AI di sini pasti ketika membawa barang baru ada relaktansi ataupun ada kekhawatiran itu pasti. Cuman prosesnya adalah yang kita bisa bawa dan yang bisa kita ceritakan mengenai keuntungannya. Karena kan orang cuma mau dengar keuntungannya apa sih, manfaatnya apa sih buat kita gitu kan. Ketika mereka sudah tahu apa yang akan didapatkan, keuntungannya apa, barulah akan terbuka ide-ide yang lebih baik lagi. Dan dari sisi adaptasinya memang di Detik Network gitu ya, ini terjadi tidak satu arah dari top manajemen, tetapi ini terjadi memang dari 2 arah. Dari tim di sini kalau di produk manajemen di Detik Network yang memang bertanggung jawab ada tim data and research di bawah produk, itu memiliki ruang sendiri untuk mereka bisa bereksplorasi dan didukung penuh oleh top manajemen. Ketika mereka sudah membawa banyak ide, maka kita bisa melihat based on priority mana nih yang paling bisa mempercepat tujuan perusahaan, yaitu menciptakan bisnis dan juga tetap menumbuhkan traffic gitu ya, karena biar bagaimanapun traffic tetap penting di digital media. Lalu ada dua inisiatif yang dibuat. Satu untuk menyelesaikan atau membawa solusi untuk internal bisnis proses di dalam perusahaan Detik Network itu sendiri. Dan yang kedua adalah untuk bisa melayani kepuasan users seperti itu. Nah, di Detik ada sekitar 12 inisiatif produk AI yang sedang dikembangkan. Untuk yang internal bisnis proses mungkin saya nggak bisa share banyak di sini, tapi yang bisa diakses ke publik akan saya share, mungkin bisa tolong dibantu untuk di display ya. Ada salah satunya yang pertama itu ada Detik Travel AI. Oke. Ya ini dia. Ini satu dari 12 tadi ya? Ya, Oke. satu dari 12 tadi yang akan saya showcase di sini mungkin ada 3 ya. Ini namanya Escape Uncovered. Jadi inisiatifnya bagaimana kita bisa ngasih satu features kepada user untuk bikin trip itinerary. Kemudian inisiatif ini di kotak-atik ketika ChatGPT itu belum ada 4 ya, masih GPT 3, lalu berkembang ke 3,5, kemudian align lah dengan tim bisnis yang semangatnya juga sama-sama membara gitu, maka masuklah ini salah satu maskapai yaitu Singapore Airlines di sini yang mau membawa pengalaman khusus di Melbourne dan Victoria. Nah, boleh di scroll sambil di scroll. Nah, di sini kita bisa
kasih rekomendasi perjalanan-perjalanan dengan harga yang sesuai tawaran paling baiknya dari si Singapore Airlines. Kemudian user benefitnya apa? Mereka bisa bikin itinerary tidak hanya ke Melbourne dan Victoria, tapi juga ke seluruh negara dan kota yang sudah mereka inputkan. Boleh dikasih lihat coba hasilnya? Ya, nah ini misalnya contohnya ya, orang bisa input gitu, jadi mereka bisa masukkan mereka mau kemana, kemudian aktivitasnya apa, apakah mau preferensinya lebih ke alam, lebih ke kuliner, bahkan ke kuliner yang halal. Lalu mau apa lagi, mau ngelihat banyak arsitektur, nah dibikinlah itinerary-nya yang pas apa, selama berapa hari sesuai dengan preferensi user dan bisa di-download, bisa di-save gitu buat usernya. Jadi juga bisa diakses secara offline. Ketika konten tersebut ini relate dengan inventory-nya si advertisers, maka si maskapai ini bisa menawarkan penerbangan yang relevan kepada user. Dari hasil itinerary ini pun bisa kita kawinkan lagi supaya kita bisa tetap ningkatin engagement ke medianya. Jika ada gitu ya itinerary yang sesuai dan artikelnya tersedia, maka diarahkan lagi untuk bisa membaca artikel yang tersedia di Detik Travel. Dan di sini semuanya bisa di-set. Kalau misalnya masukin ke Bandung gitu ya, tripnya 3 hari 2 malam. Kami punya beberapa service tidak hanya di media tapi juga grup as ekosistem gitu ya, ada Trans Studio Bandung, Trans Snow World, maka kami juga bisa ngasih nih inputan bahwa kalau salah satu tujuan destinasi selama 3 hari di Bandung, bolehlah main ke Trans Studio Bandung. Nah, hal-hal seperti itu bisa didesain sehingga kepentingan user, kepentingan bisnis pun juga ketemu dalam satu ruang yang menyenangkan gitu. Ya. Oke. Nah, Mbak Sena mau nanya, jadi misalnya tadi create itinerary. Ya. Masukin sesuai sama personality-nya, itu akan di-generate real time. Real time. Kemudian dihadirkan ini. Jadi technically sebenarnya formnya. ini ya. Ya. Kemudian ketemu sama yang halaman tadi. Betul. Jadi behind the scene nggak ada editorial yang sedang bantu buat nyusun. Semua kayak cocoknya ini itu semua keluar. Ya. Nah, ini masih di belakangnya masih GPT 3.5 ya. Tapi sekarang sudah ada yang GPT 4 yang mana itu lebih hemat, lebih efisien secara cost. Sudah dicoba dan itu bisa mereduce cost itu sampai dengan 90%. Sehingga ketika user nge-generate, nge-query, untuk yang engine ini masih mahal, tapi ketika sudah kita migrate ke yang versi terbaru ternyata lebih cost efisiensi juga gitu. Oke, saya move ke showcase berikutnya ya. Satu lagi ada 2. Kita bisa buka welcome page Detikcom. Nah, buka di atas. Nah, di atas ada toolbar search ya. Ada toolbar search. Jadi Detik juga mengembangkan Detik Search. Persiapan ya, Mas Kautsar, bahwa tidak hanya search engine yang global yang ada, tapi lokal juga ngembangin ada Detik Search. Jadi ketika di Detik Search ini orang ngeklik tombolnya search, di situ kelihatan apa-apa saja yang sedang trending berdasarkan perilaku user yang masuk ke Detikcom. Nah, dan dari sini pun juga bisa diagregat dari media-media lain yang terhubung dengan jaringan media Detik Network seperti itu. Sehingga kita punya alternatif. Ketika misalnya, di Google Trend belum naik ya. Oh, ternyata di Detik Search itu demand-nya sudah ada. Seperti itu. Jadi ketika user klik misalnya di sini, Anies Baswedan yang masih rising, kita bisa klik. Kemudian akan terlihat hasil pencariannya yang mana user bisa pilih mau based on relevansi atau based on keterbaruan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini contoh berikutnya yang ketiga. Oke, contoh berikutnya yang ketiga itu Detik juga punya produk konten rekomendasi yang sekarang ini sudah in-house semua fully. Seluruh inisiatif AI yang ada di Detik di develop juga internal dan di sini user datang akan disajikan konten-konten yang memang sekiranya berminat mereka untuk konsumsi seperti itu. Kita sudah berapa kali coba pasang copot algoritma sampai akhirnya menemukan satu algoritma yang paling menghasilkan nilai yang sangat baik gitu ya, dan juga buat user juga merasa oke nih. Ini kita bisa melihat CTR-nya, bisa melihat bagaimana peningkatan
page views-nya juga seperti itu. Jadi ini contoh real yang dikembangkan oleh tim produk Detik dan juga diadaptasi oleh teman-teman jurnalis pastinya dan bisnis tentunya untuk keberlangsungan dan keberlanjutan media. Ya. Terima kasih. Thank you Mbak Sena. Kita baru nyampai ke 3 speaker. Kalau teman-teman sadari ya, setiap media tuh AI itu fungsinya ternyata sebanyak itu. Kalau tadi Mas Dimas bilang untuk kepentingan editorialnya, bekerja lebih cepat, kualitasnya lebih baik, kuantitasnya lebih banyak. Kemudian Mas Ariel tadi sempat bilang AI digunakan untuk penambahan fiturnya. Bisa mengolah data butuhnya apa, kemudian belanja sampai check out. Mbak Sena, it's a totally different game. It's a AI actually helping an entirely new product yang bisa bikin audience datang nge-generate apa yang dia inginkan, kemudian dihadirkan. Literally a new product, nothing to do with editorial. Dan it save cost up to 90%. So ya, yeah. Let's see, kita masih punya 2 surprise lagi. Kalau dari KG, Mas Johnson gimana? Thank you Mas Kausar. Kalau dari KG mungkin aku ambil contoh salah satu yang kita lakukan itu adalah menggunakan AI, dalam hal ini mungkin machine learning prediktif, itu untuk melakukan klasifikasi konten-konten yang memiliki label sustainability atau SDG. Jadi itu kita lakukan dari tahun lalu sebenarnya. Kita punya inisiatif namanya Lestari. Nah di situ pemilihan kontennya itu dan labelingnya udah menggunakan AI. Yang tadinya dilakukan manual. Nah challenge-nya kayak gimana? Mungkin challenge-nya lebih ke saat itu yang kita bayangin data kita super banyak, ternyata data atributnya kurang gitu. Sehingga Mas Johnson, sorry, aku potong sedikit sebelum lebih jauh. Buat ngasih konteks, Lestari itu apa Mas? Lestari produknya itu, seperti apa? Itu program sustainability dari KG Media, ESG, yang kemudian juga ditawarkan ke klien-klien kita, ke corporate lain, ke perusahaan lain untuk ikut serta di summit dan awardnya kemarin. Gitu. Jadi itu gerakan bersama lah yang diinisiat oleh KG Media terkait dengan SDG atau ESG. Oke. Itu sih. Nah, challenge-nya, saya balik lagi ke challenge-nya mungkin saat itu lebih ke pertama yang kita bayangin mungkin data kita banyak banget karena kita pede, brand kita banyak gitu. Tapi ternyata datanya banyak atribut-atribut juga yang nggak lengkap waktu itu. Ya akhirnya waktu itu kita kesulitan ketika awal itu mengembangkan prediksinya itu hanya akurasinya hanya 70%, 80%, which is menurut kita sangat jelek gitu. Dan ya mau nggak mau saat itu memang sebagian kita lakukan secara manual dulu. Sembari data manual itu kita feeding balik ke AI-nya. Sehingga pada akhirnya akurasinya bisa di atas 90%, 95% gitu. Dan dari situ sebenarnya beberapa hasilnya mungkin kita saving sekitar 40.000 manpower per tahun. Mungkin sekitar 15-20 manpower. Dan juga dari inisiatif ESG ini sendiri yang diinisiasi KG Media itu juga menghasilkan potensi bisnis yang lumayan besar kemarin itu. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua mungkin aku ambil case kita menggunakan AI untuk menjaga keberimbangan berita. Itu saat pemilu kemarin kan ya paslon 1, 2, 3 itu pemberitaannya kalau nggak diawasi bisa agak timpang lah ya. Jadi itu kita pakai di KG Media untuk menjaga keberimbangan. Jangan sampai ada yang beritanya sangat condong kemana. Dan itu dilakukan cross KG Media. Jadi seluruh brand itu kita mantaunya cross. Yang which is kalau dilakukan secara manual itu sebenarnya biasanya per tim redaksi masing-masing itu biasanya ada ngitung sendiri manual dan itu disampaikan di morning briefing setiap hari seperti itu. Cek ya. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya AI itu untuk mengatur keseimbangan beritanya? Ini kalau versi the stupid me ya, apakah dilihat kayak kalimat yang artikel yang ada kata Prabowo-nya berapa artikel, kemudian artikel yang ada tulisan Ganjarnya berapa, atau yang lain? Betul, kalau secara teknis detailnya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi based on keyword, nama siapa yang muncul dan juga ada sentimennya.
sentimennya positif atau negatif itu juga dijagain. Sentimennya gimana cara ngukurnya? AI do the job? Secara tone overview terhadap artikel maupun mungkin korelasi antara satu nama paslon terhadap kata tertentu gitu. Biasanya bisa jadi negatif padahal katanya nggak negatif gitu. Bisa seperti itu juga. Nah tapi balik lagi tadi kembali ke pedoman kita itu pada akhirnya yang menjaga keberimbangan bukan AI-nya itu. AI-nya itu kasih insight, kasih data, kasih alarm gitu. Yang menjaga keberimbangan ya pada akhirnya tim redaksi yang memutuskan akhirnya oh kayaknya ini udah agak mencong ke sini, udah agak condong ke sini. Apakah saya perlu membuat berimbang atau dibiarkan saja itu tetap di manusianya. Kayak gitu. Nah itu tools media intelligence kita yang kemudian kita kembangkan saat ini udah bisa dipakai juga untuk menjaga reputasi brand maupun klien sehingga itu juga menjadi potensi bisnis baru ke depannya. Kurang lebih case-nya dua itu sih. Kalau menurut aku di AI ini mungkin teman-teman bayangin wah kalau saya bikin AI itu bakal seru nih ngutik-ngutik algoritmanya. Tapi mostly sih enggak. Di mostly of the case itu sebenarnya yang terjadi adalah kita bersih-bersih data, kita ngelengkapin atribut data. Itu sih. Terima kasih. Ya, oke. Thank you so much, Coach Jess. Lagi-lagi, it's a new thing yang sekarang udah bukan produk, feature dan lain-lain. Ini benar-benar go through the whole sentiment. Udah masuk ke ranah emotional. Kebanyakan nih. Nanti nggak mau dibilang media ini. Oh keberatan di sana nih. Terlalu banyak ngomongin bagus sana. Wow, oke. Ya, it literally blow my mind sih. Mas Hatim silakan. Ya, Mas Kausar. Bicara proses, kalau di kami proses itu awalnya kita biasanya ada satu namanya rapat besar. Kita untuk mengumpulkan ide-ide. Kira-kira apa yang mau kita akan kembangkan melalui teknologi AI ini. Dari situ kita akan mengumpulkan semua pendapat dari berbagai konten yang ada di kata data, mana yang kelihatannya layak akan kita gunakan AI ini. Nah, setelah itu kita sepakati nanti tim IT yang akan meracik mencoba itu dan berkolaborasi dengan tim terutama tim redaksi. Karena apapun ujung tombak dari ini semua yaitu di tim redaksi, di tim jurnalisnya. Karena mereka lah yang nanti akan menggunakan ini. Bagaimanapun media portal ini, gudangnya itu kan ada di jurnalisnya, di redaksinya. Mesinnya di situ. Kita akan terus melakukan uji coba dulu, sudah kita sepakati. Nah kebetulan di kata data kita coba ada 3 yang tadi pertama saya sebutkan yaitu dicoba di CMS melalui hashtag apa nih yang kemungkinan yang emang sekarang dari sisi SEO-nya yang lagi cepat di ini. Kalau kita nyari satu-satu kan agak ribet. Tapi dengan menggunakan AI ini kita bisa langsung ketahuan. Itu kan memudahkan dari sisi editor. Yang kedua kita coba tadi yang dari sisi summary itu. Jadi artikel panjang nanti kita buat sebuah summary melalui AI itu. Dan itulah teman-teman editor itu yang benar-benar dia melihat dari hasil summary ini belum tentu semuanya akan kita pakai. Bagaimanapun kuncinya ada di editor tersebut. Misalkan summary-nya ada 10, belum tentu juga 10-nya itu benar-benar sesuai dengan dari keinginan kami atau dari keinginan kita yang mau kita disimpulkan benar-benar sesuai dari artikel itu. Apapun juga AI itu kan buatan manusia dan kita juga harus memverifikasi. Nah disitulah yang namanya fungsi seorang redaksi, seorang jurnalis ya di situ. Bagaimana mengkurasi apakah ini sudah pas atau ini sudah tepat atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang saya bilang yaitu terkait mengenai gambar atau visual. Ya disitulah yang kita coba bahwa di kami sudah mencoba dari ada saat ibaratnya subkanal kami seperti opini. Terus juga ada data box, ada beberapa, itu yang kita menggunakan visual-visual itu dengan AI itu. Jadi ibaratnya juga itu kan memudahkan mereka tidak lagi capek-capek harus mencari foto, terus mereka harus membeli foto, tapi kita menggunakan fungsi AI itu. Dan sekarang juga yang lagi kita coba kembangkan, bagaimanapun juga kita akan terus mengembangkan terus, dan bicara media tadi lagi-lagi kan kita harus adaptif terus, yaitu dari sisi data box. Kita kan tahu bahwa
kekuatan kata data itu ada dari sisi di sisi riset, di sisi survei, dan kita punya produk yang namanya data box itu. Nah, data box itu kan kita biasanya kita mengambil hasil-hasil dari hasil BPS yang per bulan, terus juga ada data-data dari Bank Indonesia. Itu akan kita coba kita olah di berupa AI itu, misalkan contoh di data BPS mengenai harga emas. Nah, ini lagi yang mau kita coba, bahwa harga emas itu nanti bisa kita lihat, kita tidak lagi menggunakan orang tapi menggunakan AI itu. Fluktuatif dari harga emas itu per hari bisa kita lihat. Nah, ini yang kedepannya yang mau kita coba, dan saya pikir emang yang namanya teknologi harus kita temani dan harus kita manfaatkan. Itu sih mungkin kalau dari saya, Mas. Ya, terima kasih Mas Hatim. It's very interesting how media owner atau publisher itu menerapkan AI termasuk dalam mengolah data yang sudah ada, apalagi kata data is a house of data, dan dikonversi menjadi image dan video gitu. So it's again I think so far yang saya dengar at least at this point positifnya banyak banget. Nah, sekarang terakhir atau are we still far? I mean, udah jam 12, kita lanjut atau kita tetap stick to schedule jam 12 selesai? Itu sampai jam 12 ya Mbak Elo? Just to make sure. Ya, oke. Ya, so we're not that far. Jadi terima kasih. Ya. Masih ada 15 menit lagi katanya. Jadi kalau yang lagi lapar banget, please hold on. Ya. Pertanyaan terakhir, tadi kan all the beauty and the amazing part of AI. I'm sure negatifnya mungkin ada, atau at least yang harus dihadapi untuk memanage talentnya. So it's gonna be my last question sebelum saya mau buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa share, siapapun boleh duluan, untuk berbagi ke teman-teman yang ada di sini. Oh oke, now I understand all the great things, tapi tantangan mengelolanya tuh seperti apa? Strategi buat ngolahnya tuh kayak gimana? Ada nggak sih stakeholder yang merasa kalau tadi dibilang bahwa it save cost, it save man hour by 40,000 per year? Ada nggak sih orang yang merasa bahwa oh I don't like to be saved by cost, I don't like to be my time to be replaced by engine gitu. Nah, pengen dengar sisi, kalau bahasanya agensi adalah sisi the dark side gitu. Dari AI internally di perusahaan-perusahaan teman-teman sekalian. Siapa yang mau memulai untuk sharing? Yang paling muda, oke. Kalau dari kami sih mungkin pertama pasti di luar dari mungkin yang tadi kita kami sudah share ataupun saya sudah share, sebenarnya mungkin 80% of the time penggunaan AI itu nggak seideal itu ketika misalnya terutama ketika kita ngomong ideal adalah terutama karena kita adalah media, output yang di-generate oleh AI itu jauh dari kata tepat dan sempurna gitu. Dan dengan consideration dan concern seperti itu sebenarnya buat kami menjadi challenge ketika kami misalnya di tim produk dan di tim teknologi punya banyak ideas untuk menggunakan AI, tapi output dari AI tersebut tidak mungkin kami publikasikan di website kami ataupun di produk-produk kami. Itu mungkin menurut kami challenge terbesar. Tapi kalau di IDN kami punya prinsip untuk selalu mencoba gitu. Jadi ketika kita punya idea baru, kita punya kepikiran sebuah use case baru dari AI, kita akan langsung treat it sebagai sebuah project yang berjalan. Walaupun at the end of the day itu nggak akan masuk ke dalam website kami ataupun ke dalam misalnya mobile app kami, tapi kami akan terus untuk kami akan mencoba hal tersebut walaupun itu hanya di environment internal. Itu yang pertama. Sama yang kedua pastinya yang menjadi challenge ketika kami misalnya di IDN
mengconvince seluruh tim misal karyawan di IDN untuk menggunakan AI secara individual gitu ya, bukan di level organisasi tapi secara individual untuk menulis email dengan lebih baik, untuk bisa menulis email dengan lebih cepat, untuk bisa melakukan research sebelum ketemu dengan klien soal produk baru klien tersebut apa, sejarahnya apa, sehingga tim business development kami ketika ketemu dengan klien sudah lebih inform dengan sejarah mereka. Hal-hal seperti itu yang kami convince untuk seluruh tim di IDN lakukan. Tapi yang menjadi challenge adalah bagaimana kita bisa membatasi mereka untuk tahu hal-hal yang berbahaya untuk dilakukan oleh AI. Seperti yang contoh tadi juga, ketika sekarang banyak case di mana legal documents kami diupload ke ChatGPT untuk tahu summarization-nya, itu adalah hal yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya, dan sensitivitas terhadap apakah boleh atau tidak boleh sebuah legal document, sebuah PKS, sebuah NDA agreement diupload ke ChatGPT. Karena baru 2 hari lalu terjadi ya, ada orang melakukan legal review ke ChatGPT, dibalikan oleh ChatGPT hasil review dari legal document lain yang mengandung informasi sensitif soal M&A dari perusahaan lain gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang di satu sisi kami berusaha untuk mempush seluruh tim members kami untuk menggunakan AI dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Di satu sisi ketika mereka sudah merasakan benefits dari penggunaan AI tersebut, sekarang kami berusaha untuk membatasi hal-hal yang sebenarnya perlu dicermati gitu sih. Ya. Karena tadi touch a little bit about legal, tadi juga saya sempat di awal sharing about it. Ada nggak sih mungkin teman-teman ya bantu jawab, gara-gara AI ini akhirnya HR kayak membuat keputusan bahwa kita punya new policy dalam penggunaan AI, legal term nggak boleh masuk, nggak boleh diupload, ini nggak boleh ini. Itu sesuatu yang dibahas nggak sih di internal perusahaan? Mungkin saya Mas Kausar, mungkin saya lebih challenge-nya saya lebih menyoroti dari sisi teman-teman jurnalisnya, teman-teman redaksinya. Karena bagaimanapun juga ini kan challenge-nya itu masalah kebiasaan, masalah habitnya. Apalagi kan kalau kita lihat teman-teman jurnalis ini kan ada yang namanya rasanya itu rasa yang ibaratnya saya ini menciptakan sebuah konten produk artikel yang mau nggak mau mereka kan punya, saya ngapain harus memanfaatkan AI, ini kan akhirnya ngapain saya butuh bantuan sebuah alat. Orisinil sebuah produk tulisan itu kan bagi sebagian besar wartawan jurnalis itu kan masih ada pegang teguh itu. Ya kalau kita bicarakan sekarang kan di teman-teman jurnalis ini kan ada semacam kelompok, yang satu selenial, senior milenial yang ibaratnya mereka banyak dari ibaratnya wartawan yang dulu pernah merasakan pakai pager, pakai handphone yang cuman dual phone itu, terus yang bunyinya luar biasa, dan sekarang dengan wartawan yang Gen Z, wartawan yang emang pengennya serba cepat. Nah, ini kan juga sesuatu yang menurut saya juga challenge yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa AI ini bisa diadopsi oleh mereka. Mungkin kan kalau sekarang ini kan kalau bicara di tingkat petinggi-petinggi medianya mungkin di tingkat redaktur ataupun di tingkat redpel dan pemret. Jadi itu yang tadi saya bilang itu kan generasi selenial, senior milenial. Yang notabene dia pasti punya pride juga sangat tinggi terhadap jiwa jurnalistiknya mereka. Sementara bagi kelompok-kelompok atau bagi kalangan jurnalis yang muda-muda dengan adanya AI ini menurut mereka ini menarik nih, sangat membantu mereka. Nah ini mungkin di perusahaan-perusahaan media pastinya akan menjadi sesuatu yang sangat menarik, challenge-nya di situ. Kalau saya mungkin menyorotinya di situ, Mas Kausar. Ini ya kenapa ada pertanyaan ini sih, sebenarnya pengen dengar ini divalidasi langsung nih ya. Karena pasti sebagai editorial mungkin nggak tahu ya apakah saya menggunakan kata yang tepat, punya ideologi atau tone dan manner saya tuh sangat berbeda dengan AI. Kalaupun kita kasih prompt untuk menyesuaikan dengan tone dan manner saya nggak akan pernah sama gitu ya. So ya ternyata kurang lebih benar terjadi gitu ya Mas ya. Oke, Mas Johnson mungkin and then bisa ditutup dengan Mas Dimas.
Kalau Mbak untuk Sena? pengelolaan talent mungkin ya itu pasti ada perubahan ya dengan masuki era AI, otomatis komposisi talent yang dibutuhkan pun berbeda. Biasanya kita udah merencanakan kayak upskill, reskill, bahkan rekrutmen untuk memenuhi talent. Dan kalau untuk tadi mungkin pembahasan antara AI dengan usernya, usernya reluctant atau mau langsung adopsi, mungkin aku coba untuk memecah jadi dua. Satu yang berhubungan sama skill, satu lagi berhubungan dengan kebutuhan talent. Sehingga ini menurutku sih bukan sesuatu yang berhubungan langsung. Kebetulan aja kita di media dan media lagi susah, ada yang bisa kebantu AI sehingga kemungkinan itu dihubungkan gitu. Jadi Iya. itu. Tapi kalau misalnya di industri lain yang lagi bagus-bagusnya ketika mereka menggunakan AI dan segala macam untuk membuat proses lebih efisien, saya rasa nggak akan berhubungan langsung dengan talent gitu. Itu sih. Dan aku membayangkan, aku menganalogikan pemakaian AI itu kayak gini. Untuk tim content writer dan tim penulis yang belum bisa menulis, AI itu kan kickstart dari angka 1 mungkin jadi 3, jadi 5 gitu. Ya. Tapi nggak akan bisa mencapai level maestro, mungkin 8, 9, 10 mungkin nggak akan mencapai itu. Untuk penulis yang sudah lumayan pengalaman, mungkin dia biasanya nulis angkanya 5, 6, bisa di-kick jadi 7, 8. Iya. Jadi ketika ada evaluasi atau ada apa, yang dievaluasi adalah yang bisa menggunakan AI hasilnya seperti apa, outputnya seperti apa, yang tidak menggunakan AI outputnya seperti apa. Nah, hasil evaluasinya saya serahkan kembali kepada tim HR biasanya. Kayak gitu. Itu mungkin bayangannya. Dan untuk bukan cuman ke tim konten atau tim operation atau tim apa, ke tim teknologi pun saya selalu bilang, kalau kalian nggak mau pakai, ada yang mau pakai. Jadi selalu bandingkan dengan itu. Ya. Kurang lebih sih kayak gitu sih. That's a good one. Ya, benar. Silakan Mas Dimas. Challenge ya Mas ya. Kalau challenge-nya yang pertama resistensi Mas dari tim redaksi awalnya gitu ya. Setelah kita berapa bulan integrasi ChatGPT ke CMS pun banyak yang nggak make gitu. Kita pernah meeting sama Google gitu ya. Google udah bilang ini waktu itu zamannya Bard ya. Bard ini paling oke lah kalau misalnya mau men-trigger creativity judul ya. Sekarang Bard itu kan udah apa? Sekarang Gemini itu kan udah nggak bisa tokoh ya. Kalau dulu masih bisa tuh Bard tuh masih bisa. Kita coba itu. Itu juga masih nggak pakai gitu. Padahal udah ditaruh di CMS, udah semakin memudahkan ya. Akhirnya bos aku membuat policy baru kalau misalnya emang nggak mau make, ini ada punishmentnya. Nah, kita tuh bikin dibilang ya CRM, bukan CRM ya, dashboard gitulah, dashboard KPI gitulah, yang akhirnya mau nggak mau mereka itu harus memenuhi item-item itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka itu nggak dipaksa dalam tanda ini, mereka seperti yang aku bilang itu bakalan doomsday bagi jurnalis itu sendiri gitu ya. Nah, kita nggak mau itu, kita mau stay relevan, kita juga pengennya tetap bisa bersaing gitu loh Mas, gitu sih Mas. Tapi kalau misalnya yang dari divisi lain ya itu udah kegiatan sehari-hari lah memakai AI. Tapi ya baik lagi, mungkin 70% dari media itu tuh adalah editorial tim ya Mas ya. Jadi ya itu sih Mas, challenge-nya resistensi. Thank you so much. Oh ini bahkan penggunaan AI sudah di-enforce oleh perusahaan ya. So it's the next level of company's policy. Ya, Mbak Sena untuk menutup. Oke. Kan belakangan ini banyak ya artikel 10 pekerjaan yang akan digantikan oleh AI gitu kan. Nah, orang-orang IT udah pede nih. Kan yang bikin AI juga codingannya anak IT gitu. Jadi nggak akan tergantikan. GPT ternyata bikin bagaimana script codingan pun juga bisa dikoreksi oleh GPT gitu. Jadi ya intinya sebenarnya semua pekerjaan risikonya ada. Ancamannya pasti ada setiap kali perkembangan zaman itu berubah gitu. Nah sekarang bagaimana spiritnya itu ya, filosofi tadi, semua perkembangan zaman itu adalah copilot. Itu hanya tools. Kreativitas manusia itulah yang
diperlukan untuk selalu stay relevan. Jadi di detik yang lebih didorong itu sih. Jadi kalau misalnya ada ketakutan ataupun apapun itu, ya udah proof bahwa kita sebagai SDM bisa lebih kreatif, bisa lebih unggul, dan bahkan di depan daripada perkembangan zaman itu sendiri. Ya, awesome, that's nice. Ya, thank you Mbak Sena. Ada waktu 2 menit. Kita mau buka pertanyaan atau gimana ini Mbak? Oke, pertanyaan berarti. Oke ya, ditunda sedikit ya. Boleh pertanyaan? Oke, boleh katanya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, Bapak. Ini dia Pak. Terima kasih, saya dari AMSI Jatim. Ainun dari AMSI Jatim. Kebetulan saya pribadi dibesarkan oleh redaksi yang pakemnya atau madhabnya sudah jurnalisme. Nah ini ada AI ini masuk yang mungkin bagi jurnalis sebuah kegelisahan, apakah ini akan membantu, di garisnya hanya membantu atau akan merusak pakem jurnalisme. Nah karena kalau ditelisik bahwa AI juga data berbicara soal jurnalisme, data-data yang diambil juga dari karya-karya jurnalistik. Atau jangan-jangan nanti akan bertarung. Nah ini murni tidak ada kaitan dengan bisnis dulu, tapi di sektor jurnalisme saya ingin, karena tadi masnya juga filosofis dari AI itu. Nah bagaimana cara mempetakan bahwa ini di pakem jurnalisme ini tidak kebenaran semu, tapi tidak kebenaran palsu, tapi ini betul-betul data yang secara jurnalistik ini adalah fakta, data, bukan kepalsuan semata, jadi bukan ilusi, bukan ya ada kasus misalkan dulu wawancara imajiner misalkan begitu kan, hal yang itu bukan tidak mungkin artinya. Nah ini kan jelas sudah kepalsuan jurnalisme kalau ada seakan-akan saya wawancara adalah saya wawancara aja. Padahal tidak pernah wawancara tapi wawancara, dan itu pernah terjadi tahun berapa waktu kasus teroris salah satu media besar juga, nah, apalagi saat ini. Nah ini saya hanya minta sedikit penjelasan dari para narasumber soal ini kan di satu sisi ancaman atau peluang bagi jurnalisme, tapi di sisi yang lain kita harus beradaptasi soal kondisi AI. Mungkin itu. Dan apalagi kondisi AI ini kalau misalkan dikorelasikan dengan media lokal, karena kita yang banyak peserta ini anggota AMSI adalah media-media skala kecil, tidak skala besar. Kalau skala besar kan tinggal ngambil saja karena modalnya juga sudah besar. Tapi berbeda logikanya dengan media skala kecil, yang itu perjuangannya akan berdarah-darah. Nah mungkin saya butuh pandangannya para narasumber. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Oke. Siapa yang mau mewakili? Atau semuanya mau menjawab? Ya, boleh Mas. Oke. Makasih Mas Ainun dari Jatim. Kebetulan Mas Kausar, teman-teman, saya juga latar belakang jurnalis. Kebetulan saya dari tahun 99 saya menjadi jurnalis. Jadi kenapa tadi saya juga memberikan pandangan tadi sama seperti itu. Jadi Mas Ainun tadi pertanyaannya kan AI ini suatu ancaman atau peluang. Terus tadi dibilang bahwa ini menjadi sebuah kegelisahan. Sebenarnya kita tinggal melihat konteksnya aja Mas Ainun. Tadi yang kalau tadi saya jelaskan yang ada di dalam produk kata data itu tidak merusak yang namanya bahwa dari
yang kita takutkan menjadi ibaratnya suatu kegelisahan. Tapi sebenarnya AI ini untuk mempermudah dan memperkaya dari produk jurnalistik kita. Nah, ya ini yang akhirnya kita emang harus benar-benar tepat memanfaatkan dari AI ini terkait untuk produk jurnalistik kita. Kalau kita tidak tepat, itu lagi yang timbullah kegelisahan yang tadi dijelaskan oleh Mas Ainun. Terus peluang jelas pasti ada. Bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang kita juga yang namanya media juga kan harus menghasilkan revenue. Untuk menghasilkan revenue kita juga kan harus beradaptasi dengan perusahaan-perusahaan yang ingin direct ke kita. Nah, salah satunya mereka juga pasti kan mau kalian punya apa untuk dalam memanfaatkan AI ini. Makanya tadi saya cerita bahwa ada salah satu produk di kami di Kata Data yaitu artikel tapi ada summary di bawahnya. Dan ternyata itu ditangkap oleh perusahaan. Oh iya, ini sesuatu yang beda. Makanya media itu emang benar-benar harus inovatif. Saya ingat bahwa dulu kita awal mulai munculnya media online, bahwa yang bisa kita jual hanya sebuah artikel saja. Berikutnya terus kita bisa bundling dari artikel kita ke produk sosmed dan ke produk multimedia. Itu kan akhirnya menghasilkan suatu revenue yang besar. Yang tadinya misalkan artikel cuma dihargai misalkan 1 sampai 5 juta. Sekarang kalau kita bundling dengan produk sosmed dan produk multimedia, nilainya bisa cukup besar. Dulu kita bisa merasakan bahwa begitu timpangnya bahwa kita mendapatkan pemasangan iklan media cetak dengan portal online itu sangat jauh sekali, timpang. Satu halaman koran itu bisa menghasilkan mungkin sekitar 350 juta satu hari. Sementara kita hanya mengemis mendapatkan cuman hanya fee dari artikel satu artikel doang. Nilai 50 juta itu bisa habis mungkin 6 bulan. Nah, sekarang kan beda. Sekarang ini begitu adaptif sekali dan kita harus benar-benar memanfaatkan plafon-plafon itu. Jadi kita nggak bisa juga untuk harus berpaku atau cuman hanya, sorry saya bukannya tidak mengatakan bahwa menggadaikan jurnalistik kita, tapi bagaimana kita bisa menempatkan AI ini untuk memudahkan, mempercepat, memperkaya, menjadi beragam. Kan sekarang ini masyarakat atau pembaca itu kan ingin menjadi mereka tuh ingin mendapatkan sesuatu yang banyak angle dan banyak platform dan banyak konten. Semakin kita banyak memproduksi konten, semakin kita banyak memberikan pilihan kepada pembaca, itulah yang mereka mau. Karena sekarang ya ibaratnya kan kita punya banyak generasi yang otomatis kita harus memanfaatkan. Misalkan kita bicara sosmed dan bicara Instagram dan TikTok, kita udah tahu nih itu usia berapa di situ. Kita bicara Facebook, itu usia berapa di situ. Kita bicara YouTube, usia berapa di situ. Dan kita media harus masuk ke semua platform itu. Dan kita tidak bisa hanya di satu platform digital doang. Mungkin itu aja sih dari saya, Mas Kausar. Yeah, that's a really amazing one. Thank you, Mas Hatim. Waktunya habis, tapi sebelum kita berpisah makan siang and move on with the day, saya mau sedikit membuat kesimpulan. Maybe this is the hardest part of the job sebagai moderator adalah memastikan semua jawaban dari narasumber yang hebat ini bisa dikumpulkan jadi satu. If only I got a chance to record everything and then AI do the job to summarize, it will be perfect. Tapi ini adalah hari di mana saya membuktikan bahwa part yang itu saya tidak bisa dibantu oleh AI at the moment. So I still need to manually do this and highlight it for everyone. Jadi satu catatan penting dari teman-teman, kayaknya semuanya agree bahwa AI itu hanya digunakan untuk membantu. Tapi nggak ada yang bilang bahwa AI itu untuk menggantikan. AI is a co-pilot, not an actor. AI untuk mempercepat dan mengkurasi, serta AI harus selalu dipandang sebagai inovasi dan adaptasi. Karena at the end of the day, that's what we need to survive. Inovasi dan adaptasi. Di kasusnya teman-teman nih, mungkin karena sebagian besar adalah editorial,
AI is definitely beyond editorial content. So AI is not only about it. Impactnya apa terhadap perusahaan? It's cost saving, it's time saving. But then again, kalau yang dibilang sama Mas Ariel, AI is actually not perfect. It's still far from the ideal. Dan pertanyaan terakhir tadi, sepertinya sudah dijawab satu persatu, diwakilin, khususnya Mbak Sena tadi yang mengucapkan kalimat bahwa beberapa pekerjaan mungkin akan ada yang digantikan dengan AI, tapi percayalah bahwa the best way to look at AI instead of kita yang menjadi korban, tapi sebaliknya, jadikanlah AI sebagai tools untuk mengupgrade diri. Instead of riding, let's ride the wave instead of the wave riding us. So yeah, hopefully this is simple summary for this session. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan dan mau hold on extra 20 minutes. Dan tentunya yang terhormat narasumber yang sangat luar biasa, the head of products of each company, I learned a lot. Terima kasih banyak dan terima kasih juga IDA dan AMSI atas kesempatannya. See you next time. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kautsar Ikrami dan juga seluruh narasumber kita di siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Oke, saya mohon kesediaannya untuk tetap stay di atas panggung. Dan kita mohon kesediaannya kepada Bapak Gaib Maruto Sigit untuk dapat memberikan cenderamata kepada moderator dan juga para speaker di saat ini. Baik, setelah pemberian cenderamata kepada para speaker dan juga kepada moderator, mohon izin untuk berkenan untuk berfoto sejenak nanti dengan akan diabadikan dengan rekan-rekan media digital ini ya. Baik, hadirin yang kami hormati, sekali lagi juga kalau misalkan Anda, sesaat lagi kita akan mempersilahkan untuk... Oke, bagaimana ya? Bapak Gaib, saya persilahkan. Baik. Oke, baik. Ini juga sesaat lagi kita akan berfoto sejenak setelah pemberian merchandise ataupun cenderamata. Dan pastinya akan diabadikan momen spesial ini karena sangat luar biasa sekali, banyak hal-hal penting yang memberikan wawasan untuk kita semuanya. Saya persilakan lebih merapat lagi, berikan senyum yang paling baik, paling manis. Boleh hadirin, ya. boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk para narasumber dan juga moderator kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga moderator, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Thank you so much. Dan pastinya Bapak dan Ibu, kami akan memperlihatkan kembali QR Code di mana Anda harus mengisi data diri Anda. Betul. Di QR Code tersebut. Dan untuk kami ini ya, undi untuk door prize di siang nanti. Karena QR Code akan ditutup setelah makan siang Bapak Ibu ya. Betul sekali ya Zia, ya. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin mendapatkan door prize yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya. Silakan aja langsung, mungkin kita menghalangi. Kita mungkin di sebelah sini aja kali ya. Langsung aja ya. Ini terakhir Bapak dan Ibu, kami kasih waktu terakhir Bapak Ibu untuk Anda mengisi data. Karena setelah break lunch sudah tidak bisa lagi isi data dan data Anda akan kami collect untuk nanti door prize di akhir acara. Well, pastinya Bapak dan Ibu di sesi kelima sudah usai. Betul. Dan kami juga ingin mengucapkan kembali berterima kasih kepada seluruh sponsor yang dapat membantu kami menyelenggarakan acara di siang hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada PT Astra International, PT Google News Initiative, Daily Motion, PT Pertamina, Adaro Energy, PT Telkomsel Indonesia, Harita Nickel, PT Merdeka Cooper Gold, PT PLN, PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Bank Negara Indonesia BNI, PT Telkom Indonesia, dan juga Eager Adventure. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Dan pastinya Bapak dan Ibu masih ada 2 sesi masterclass yang akan sangat kami nantikan kehadiran Anda setelah break makan siang. Baik, dan juga acara akan langsung berlangsung pada jam 12.50. Jadi pastikan untuk Anda semua, untuk seluruh para hadirin dan tamu undangan sekalian
yang sedang menikmati nantinya akan diharapkan untuk bisa kembali di area ballroom ini pada jam 12:50 waktu Indonesia Barat. Karena sesi berikutnya juga akan lebih seru lagi untuk membahas tentang bagaimana sih diskusi-diskusi yang sangat luar biasa, yaitu masterclass kita ya. Betul sekali. Oke Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi di 12.50. Saya Izzy Priscilla dan juga Hafiz Reddy, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Digital Conference 2024. Bayangkan berbagai kontribusi anak bangsa terekam abadi dalam karyamu. Bersama, tebarkan inspirasi dari mereka yang telah berkarya dengan sepenuh hati.
Baik, kami informasikan kepada seluruh para tamu undangan dan hadirin sekalian yang masih menikmati santap siang dan masih berada di area foyer. Kami harapkan untuk bisa memasuki ke ruangan ballroom kembali karena sesaat lagi acara dari Indonesian Digital Conference 2024 akan segera kami mulai kembali. Jadi pastikan untuk Anda, untuk seluruh para tamu undangan dan hadirin sekalian yang masih berada di area foyer yang sedang mengobrol, mungkin boleh kami undang kembali untuk memasuki ruangan ballroom karena IDC 2024 akan segera kami mulai kembali untuk sesi berikutnya, yaitu sesi masterclass pada siang hari ini. Jadi pastikan untuk Anda, kami informasikan untuk kembali lagi memasuki ke ruangan ballroom karena sesaat lagi acara dari IDC 2024 akan segera kami mulai. Terima kasih.
Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih Anda masih tetap di acara Indonesia Digital Conference 2024. Dan pastinya sesaat lagi acara akan dimulai. Dimohon kesediaannya untuk dapat masuk ke dalam ruangan karena acara segera dimulai. Kembali Bapak dan Ibu diingatkan untuk dapat langsung menempati tempat duduk yang telah kami siapkan untuk Anda. Karena sesaat lagi acara sesi masterclass akan segera dimulai. Terima kasih.
Sesaat lagi acara akan dimulai. Bagi Anda yang masih di area foyer, saya persilahkan ayo langsung masuk. Karena sebentar lagi Bapak dan Ibu acara akan dimulai. Dan bagi Anda yang sudah duduk menempati tempat duduknya, terima kasih banyak. Sesaat lagi ya Bapak dan Ibu ya, kita tunggu sesaat lagi teman-teman kita yang masih di luar. Saya nantikan kehadiran Anda, saya mengundang Anda karena masterclass akan segera dimulai. Dan pastikan ikuti acara ini sampai dengan akhir karena seperti tadi saya sudah janjikan akan ada door prize Bapak dan Ibu ya. Hadiahnya luar biasa dari iPad, handphone dan juga voucher MAP yang dipersembahkan oleh Daily Motion. Kembali diingatkan Bapak dan Ibu ya, ini adalah invite terakhir ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai acara masterclass kita di hari ini, saya invite Anda segera masuki ruangan dan tempati tempat duduk yang sudah kami siapkan untuk Anda karena sesi masterclass akan segera dimulai. Terima kasih. Baik, dan sedikit informasi untuk seluruh para hadirin tamu undangan yang sudah memasuki area ballroom. Kami harapkan untuk menempati tempat duduk yang terdepan terlebih dahulu karena untuk sesi dari masterclass ini akan berada di depan. Jadi kami mohon untuk seluruh para tamu undangan dan hadirin sekalian yang sudah memasuki area ballroom, harap mengisi tempat duduk yang terdepan terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, selamat siang. Bapak dan Ibu, bagaimana masih semangat ya?
Mana coba kasih tepuk tangan yang paling meriah dong untuk acara edisi 2024 ini. Ini kayaknya sudah makin siang, sudah makan. Biasanya pada ngantuk ini nih ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Karena sesaat lagi masih ada sesuatu hal yang seru yang akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Betul. Pasti masih di acara Indonesia Digital Conference 2024. Dan pastinya temanya inovasi untuk keberlanjutan. Betul sekali, dan izinkan saya perkenalkan diri kembali. Saya Hafiz Riyadi dan rekan saya. Saya Zee Priscilla akan memandu jalani acara di hari ini. Dan kita masuk ke sesi masterclass dengan tema cara jurnalis dan media mengawasi inovasi AI ya Bapak dan Ibu ya. Hari ini akan ada pemaparan materi, akan ada 2 pembicara Bapak dan Ibu ya. Dan pastinya akan ada moderator yang sangat spesial. Langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama. Baik, kita ya langsung undang yaitu ada Bapak Rusman selaku Sekretaris AMSI Jakarta untuk bisa bergabung bersama saya di sini untuk memandu masterclass kita pada siang hari ini. Mari sambut dengan meriah Bapak Rusman, Sekretaris AMSI Jakarta. Kami persilakan Pak. Selamat siang teman-teman. Semoga masih semangat, dan materi ini mestinya sih bikin semangat. Karena kita tadi sebelum ini kita ngomongin soal yang keluhan AI di skala besar, tapi ini kita akan masuk ke skala yang lebih spesifik mungkin. Ada 2 pemateri kita nanti yang lebih paham, yaitu Mas Damar dengan Mbak Ika. Kedua ini lebih banyak memahami. Mas Damar lebih paham tentang teknis-teknis AI. Mbak Ika lebih ke pengawasan AI Mbak ya. Nah, 2 ini. Nanti teman-teman juga bisa tahu masterclass-nya seperti apa. Misalkan soal bagaimana sih teknis membuat AI, itu gitu ya Mas Damar. Terus Mbak Ika nanti akan spesifik, Mbak Ika Ningtyas akan lebih spesifik dampak AI yang saat ini ada yang menjadi momok, ada juga yang menjadi acuan untuk perkembangan media. Bagusnya kita nanti sesi ini mungkin nggak terlalu formal ya Mas Damar dan Mbak Ika. Kita akan lebih menguasai teman-teman untuk menjelaskan tentang teknis seperti ini. Mungkin Mas Damar dulu ya Mbak Ika ya, yang bisa Mas Damar dulu yang lebih bisa menjelaskan tentang siapa Mas Damar dulu dan bisa menjelaskan tentang kondisinya seperti itu Mas. Oh oke, terang benar ya. Satu-satu. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya tadi janji untuk membuat sesi ini lebih dekat dan bisa interaktif ya. Jadi ini saya akan banyak berjalan. Nah tadi Rusman sudah menghantar, tapi saya juga akan menambahkan bahwa sesi ini diadakan karena kerjasama kelompok baru yang kami bentuk yang namanya Kondisi dengan AMSI. Jadi AMSI bekerja sama dengan Kondisi membuat workshop masterclass di hari ini. Karena itu saya mengundang Mbak Ika untuk menemani saya ke sini menjelaskan tentang Kondisi dulu sebagai kelompok baru ini kepada teman-teman semua. Biar nanti sama-sama kita mulai bareng kegiatannya. Mbak Ika, di mana Mbak Ika? Oke. Oke Mbak Ika, ya. Boleh ditampilkan mungkin ya, dibantu oleh tim tentang Kondisi. Ya ini sebenarnya bermulanya dari karena kita sama-sama penyuka duren gitu ya, Mas betul. Damar ya. Dan kita sama-sama para mantan ya. Para mantan. Ya. Oke, tidak sih itu alasan yang ini dicari-cari. Ya. Tapi alasan yang paling serius sebenarnya karena kegelisahan ngelihat ini kalau kita berbicara disinformasi sebenarnya semakin ini ya kita bisa berbilang bahwa sekarang bentuknya juga semakin beragam, teknik-teknik manipulasi informasinya juga semakin kompleks, kemudian perkembangan AI juga
pasti akan menambah gitu, menambah dari tantangan itu. Jadi sepertinya penting nih kita ngumpulin gitu ya Mas Damar, teman-teman yang selama ini udah banyak meneliti, udah banyak berfokus di isu-isu disinformasi. Dan ada sekitar 10 orang lebih, sebenarnya kita udah sekitar tahun 2020 ya menginisiasi komunitas ini, cuman saat itu lebih banyak berdiskusi, lebih banyak membagikan keresahan gitu ya teman-teman. Nah, dan kita berpikir kayaknya ini perlu lebih serius ya, karena setelah Pilpres kemarin kita ngelihat disinformasi kayaknya bentuknya kita perlu meredefine gitu ya, mendefinisikan ulang gitu soal disinformasi gitu. Jadi inilah dia kondisi. Nah, kondisi itu singkatan teman-teman kelompok kerja anti disinformasi digital di Indonesia. Tadi Ika bilang teman-teman itu sebetulnya banyak ya. Jadi ada jurnalis, ada praktisi, lalu ada juga teman-teman yang bergerak sebagai akademisi, yang kita semua sepakat untuk mencari jawaban kenapa sih disinformasi subur sekali di Indonesia. Kalau saya sering mengatakan di kelompok kami itu, kenapa kita menjadi ladang subur disinformasi? Pasti ada jawabannya ya. Dan kita sama-sama coba melihat keberadaan disinformasi dari waktu ke waktu. Nah, Ika tadi sebut ada berapa banyak anggotanya ya. Next, kita bisa lihat anggotanya. Totalnya itu ada hampir 20 orang. Oke. Di sini Ini wajah-wajahnya ya. Wajah-wajahnya. Sebagian hadir di sini, boleh angkat tangan teman-teman. Ada Mas Haikal, mungkin Beli berdiri Komang lah ada ya. di sini. Ya. Bisa berdiri Belum ada anggota ya? kondisi. Jadi kami ber-18. Next. Ya, jadi ini sebagian wajah-wajahnya karena ada beberapa wajah yang tidak ingin ditampilkan. Dan apa aktivitasnya Ika? Tentu saja bukan makan durian aja ya. Oke, makan durian itu wajib gitu ya, program utama. Tapi ada program yang lebih serius dari sekedar makan durian. Nextnya. Oke, kita bikin penelitian dan analisis. Nah, salah satunya sekarang yang udah rutin berjalan adalah kami bekerja sama dengan Tempo ya untuk membuat atau menulis rutin di Tempo tiap hari Senin untuk menganalisis perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Seperti terakhir kemarin kalau kita pastinya menjadi saksi sejarah semua ya tentang peringatan darurat movement gitu ya, dan kita pasti semua terlibat gitu dalam perjuangan di sana. Dan mungkin di luar itu banyak yang tidak tahu bahwa ada begitu banyak manipulasi informasi yang mencoba gitu ya untuk melemahkan narasi tersebut, menermahkan itu. Dan teman-teman menganalisis ya dari teman-teman Mones yang menjadi anggota dari kondisi. Oke, itu yang pertama. Jadi kegiatan kita adalah menganalisis. Yang kedua kegiatan kita adalah edukasi dan pelatihan. Hari ini itu salah satu bentuknya. Jadi workshop ini adalah salah satu bentuk kegiatan kondisi. Kita ingin meningkatkan kapasitas kita semua yang di sini untuk punya kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi atau kemudian mencoba mengatasi persoalan disinformasi. Yang ketiga apa Kak? Ya, sisanya pasti soal kampanye dan kesadaran publik karena kita tidak bisa memisahkan literasi digital ya untuk mengatasi disinformasi. Terakhir kemudian tentu saja akan memperluas kerjasama ini dengan organisasi-organisasi di luar. Jadi feel free untuk berkontak dengan Mas Damar atau teman-teman yang ada di foto tadi untuk nanti kalau ada yang tertarik di sini, akademisi, jurnalis, praktisi yang mau bergabung dengan kondisi, kita sangat terbuka, silakan menghubungi saya. Dan oke ya Kak, berarti kita perkenalannya sudah sah. Oke, saya serahkan untuk sesi yang pertama ke Mas Damar. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke, ini kayak jualan ya. Oke, karena sesi jualan udah, mungkin ke sesi ininya yang paling pentingnya ya. Ini yang paling penting ya Mas. Ya, ganti slide kalau sekarang. Berarti harus pakai slide yang tentang AI. Oke, siapa di sini yang baru pertama kali mendengar kata AI? Mungkin angkat tangan dulu. Tahu semua, oke. Pertanyaannya berarti bisa berganti ya. Siapa yang tahu pertama kali kata AI disampaikan ke publik? Siapa yang mencetuskan kata tersebut? Ini ada door prize-nya nggak? Hah? Ada door prize-nya nggak? Oh ada door prize-nya. Ya kan tadi ada katanya yang bisa jawab akan mendapatkan door prize. Saya serius ini. Mungkin wajah saya agak suka bercanda ya, tapi ini nggak nakal. Ini beneran serius. Keaktifan teman-teman akan menentukan door prize yang akan Anda dapatkan. Oke. Nggak ada yang tahu ya? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya
rasanya tak kenal maka tak sayang ya. Gimana kita mau melakukan sesuatu tentang AI tapi kita nggak tahu cerita lengkapnya. Maka saya mau ajak teman-teman semua lihat ke depan, tapi nanti juga kita bisa selingi dengan ngobrol ya. Jadi bagian saya itu adalah bagian memperkenalkan AI, termasuk juga implementasinya di media sampai sejauh mana. Yang agak berbeda dengan sesi sebelumnya. Karena perspektifnya nanti perspektif yang lebih luas, disertai dengan contoh-contoh, termasuk juga kita coba yuk pakai AI ya. Oke, yang pertama, saya orang zaman dulu yang kalau zaman dulu itu begitu baca koran terperangah gitu ya. Next please. Di tahun 97, Garry Kasparov, ada yang tahu nggak nih? Grandmaster catur gitu ya. 15 tahun berturut-turut selalu menang catur ya. Lawannya siapa dulu? Orang-orang Amerika kan. Bahkan ada filmnya tuh ya, katanya ada mata-mata dan segala macam. Garry Kasparov berhadapan dengan lawan yang baru. Lawannya adalah superkomputer yang namanya Deep Blue, buatan IBM. Komputernya ada di situ tuh. Teman-teman jangan bingung ya, zaman dulu komputernya agak jelek ya dibanding sekarang. Itu di situ. Oke. Kira-kira apa yang terjadi di masa itu? Ada yang bisa kira-kira menebak nggak? Kalau nggak juga. Justru pada saat pertama kali dia melawan Deep Blue, Garry Kasparov itu di pertandingan pertama di Philadelphia dia masih menang. Skornya adalah 4-2, 4 kali menang, 2 kali kalah. Lalu seri di 2 pertandingan dan menang di 3 pertandingan. Nah ini diulang, di rematch tahun berikutnya. Deep Blue yang benda yang sama melawan Garry Kasparov. Dan saat itu, betul Kal, Garry Kasparov kalah. Itu jadi headline. Ada yang inget gak ya? Kayaknya gue doang nih. Catur doang paling ya. Kita inget ya masa itu ya. Ngeri ya, gila manusia kalah sama ini komputer. Dan teman-teman ini untuk menunjukkan kemampuan yang disebut AI pada saat itu disebut adalah mesin yang belajar ya, mesin learning. Itu sudah sedemikian hebat untuk bisa mengalahkan seorang grandmaster. Dan sebetulnya ini ada kelanjutannya Kak. Jadi kelanjutannya itu nanti ada pertarungan catur, bukan catur mas catur ya, tapi Deep Blue melawan superkomputer yang lain. Dan hasilnya adalah sesuatu yang memukau, yang sampai Garry Kasparov bilang bahwa kemenangan superkomputer ini itu bahkan nggak kepikiran sama seorang grandmaster catur. Kita tahu ya kalau main catur ada bukunya, benar ya teman-teman ya. Kita suka beli itu bukunya biar disangka pintar gitu ya main catur. Dengan bukaan-bukaan yang macam-macam. Nah, saya rasa itu bisa jadi sebuah pintu masuk untuk teman-teman sedikit paham bahwa yang disebut dengan AI itu bukan barang baru. Ini teman-teman, barang yang sudah lama. Bahkan istilah AI sendiri, Artificial Intelligence itu muncul dalam konferensi Dartmouth di tahun 57. Bayangkan, ini udah cukup lama, bertahun-tahun yang lalu. Next. Sehingga teman-teman, kalau kita bicara soal AI, ini rentangnya panjang. Ada yang disebut AI ketika pertama kali dulu dikonsepkan oleh pencetusnya dan juga Alan Turing sebagai mesin yang berpikir. Kemudian ada masa, yaitu tadi yang saya katakan ketika superkomputer melawan superkomputer, disebut dengan machine learning, mesin yang belajar. Nah kemudian sekarang ada fase lagi yang disebut dengan deep learning. Mesin yang berpikir bukan hanya satu kali pemikiran, tapi sampai berlapis-lapis. Ada yang mengatakan minimal 8 lapis pemikiran, baru kemudian dia menghasilkan sebuah keputusan. Nah antara machine learning, deep learning itu dia berjalan bersama dan nantinya akan ada sebuah masa AI itu mengarah pada super intelligent. Yang dia sudah tidak butuh lagi manusia untuk melakukan
feeding data dan lain sebagainya. Kita ada di mana sekarang? Ya kita ada di situ. Intersection antara machine learning dan deep learning. Makanya ada AI, ada generative AI. Teman-teman kan dengar tuh banyak-banyak ya, ada adaptive AI. Semua istilah-istilah tersebut adalah sebuah penjelasan bahwa ini proses yang panjang. Apa tujuan utamanya dari AI adalah sampai pada satu titik teknologi ini bisa berpikir menyerupai manusia dan mengambil keputusan seperti layaknya manusia. Oke? Nah, kalau kemudian kita lihat di selanjutnya, langsung lompat ya, karena pemanfaatan AI kan banyak ya. Dan jangan berpikir bahwa AI itu hanya sebatas pada internet. Karena kan kita kan suka langsung menyimpulkan, oh AI dalam sosial media, AI dalam ini. Bahkan dia tidak butuh internet ya. Misalnya dalam, ini Mas Catur benar nggak sih kalau autonomous car itu, mobil yang berjalan itu butuh internet nggak AI-nya? Nggak perlu kan? Oke. Jadi kalau teman-teman buka sosial media di X, saya nonton kemarin Hyundai meluncurkan mobil yang jalan dari Beijing sampai Paris selama 2 minggu tanpa supir, ya sampai orang-orang di Paris pada bingung. Sorry, bukan Hyundai, Huawei. Itu udah ada, udah jalan. Waktu saya ke Estonia di jalanan tuh banyak sekali mobil-mobil yang sudah seliweran tanpa supir, terutama mobil-mobil antar barang pos. Jadi mereka seliweran aja dan sudah sampai ke sana sebetulnya. Nah itu tidak butuh internet. Lalu juga di dunia kedokteran, AI sudah dipakai, jadi jangan kemudian kita menyempitkan, oh AI itu hanya ChatGPT, AI itu hanya algoritma, lebih luas. Nah karena gitu teman-teman, yang menarik adalah ada satu riset yang dilakukan oleh LSI, yang tujuannya adalah melihat sejauh mana media mengadopsi AI. Ini bisa di-download ya, saya memberi linknya di situ, untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa ketika dilakukan sebuah survei, dan survei itu mengatakan bahwa lebih dari 75% responden sudah menggunakan AI. Lalu 85% sudah bereksperimen dengan Gen AI, dan 80% melihat peran AI yang lebih besar di masa depan. Nah dipakai buat apa? Paling banyak untuk news production. Hampir 90%, disusul news distribution di 80%, dan news gathering 75%. Oke, ini angka yang sangat kuantitatif ya. Persisnya kayak apa sih? Kalau tadi kan contoh-contohnya yang Indonesia, mungkin kita bisa tengok sedikit ya. Next. Nah, ketika tadi saya duduk di sisi satu agak deg-degan, takutnya materinya tabrakan. Tapi ternyata enggak tabrakannya itu adalah dalam penggunaan di global, AI itu begitu biasa dan bahkan dianggap bisa mencapai tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan dalam nominasi Pulitzer di tahun lalu, 5 dari inisiatif yang dilombakan itu menggunakan AI, dan 2 diantaranya yang menang itu mengaku menggunakan AI. Jadi kan teman-teman sebetulnya di luar sana penggunaan AI bukan cuma sekedar yang mungkin tadi dicontohkan di depan ya. Dia dipakai untuk memanfaatkan kerja-kerja media menjadi bahkan bisa mencapai penghargaan tertinggi di dunia jurnalistik, yaitu menjadi pemenang Pulitzer. Secara persis sebetulnya dia memang bisa dipakai untuk meneliti, melaporkan, dan juga menyusun cerita gitu ya dengan menggunakan AI. Tapi ada 2 bentuk lain yang sama sekali belum disinggung. Yang pertama adalah bagaimana AI dipakai untuk membangun kesadaran dan literasi AI, itu yang pertama. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana AI dipakai untuk menyusun laporan yang mengkritisi AI. Yang bentuk yang ketiga adalah bentuk pemakaian di mana media mengkritisi tentang keberadaan AI. Itu adalah salah satu bentuk di mana AI dibicarakan di media. Dan Pulitzer Center salah satu lembaga yang memberikan support kepada jurnalis untuk menjadi salah satu
jurnalis yang mengawasi secara kritis perkembangan AI lewat program yang namanya AI Spotlight Series. Nanti teman-teman kalau butuh kontaknya Karen Ho, orang yang bertanggung jawab terhadap ini, saya bersedia menyambungkan karena kami kemarin sempat bertemu di Bangkok. Oke, sampai sini apakah saya terlalu cepat untuk menjelaskan? Enggak ya, karena itu boleh lanjut ya. Next. Nah, contoh pemakaiannya seperti apa? Ini dua yang teratas yang menang Pulitzer. City Bureau dan Invisible Institute, dia menggunakan AI untuk menyisir ribuan berkas pelanggaran polisi. Dan itu kemudian dijadikan inisiatif dia dan menang Pulitzer. Lalu yang kedua, The New York Times, bagian investigasi visual, menggunakan AI untuk identifikasi kawah bom seberat 2.000 pon di area yang ditandai sebagai area aman bagi warga sipil di Gaza. Itu dua yang menang Pulitzer dari 5 yang ketahuan atau mengaku menggunakan AI ya dalam kompetisi Pulitzer. Bukan kompetisi ya, kayaknya itu penghargaan ya. Nah, lalu gimana dengan Indonesia? Mas Nyonyo tuh sempat bilang ke saya, narasi itu pakai MAR waktu nyusun video-video dari sumbangan banyak orang, apa yang sebenarnya terjadi seputar tragedi Kanjuruhan. Jadi video yang sebegitu banyak, kalau diperiksa semua, kasihan tuh Akwam. Ya kan matanya capek ya. Tapi dia dengan bantuan AI, dia akhirnya bisa menyusun secara kronologis dan menemukan tali menali. Nah, itu contohnya di Indonesia. Contoh yang di Indonesia lagi yang saya tahu persis, Beritagar itu juga pakai AI. Terutama untuk melaporkan berita sepak bola ya. Teman-teman tahu ya, sepak bola begitu cepat dan dinamis. Kuncinya adalah siapa yang memberitakan paling cepat kalau terjadi sebuah peristiwa dalam sepak bola, entah itu yang penalti kah atau skor dan lain sebagainya. Nah, AI bisa dipakai untuk itu. Dan itu sudah dicontohkan di Beritagar. Nah, sekarang teman-teman kalau pakai handphone, buka browsernya, buka thai.news. Thai.news. Ini teman-teman biar langsung tahu, visualnya sih ada di kanan ya. Thai.news itu adalah media yang dibuat oleh teman-teman di Bangkok untuk memberitakan breaking news. Ini 100% AI. Beritanya, gambarnya, captionnya, dan lain sebagainya. Oke. Bisa ya, lihat ya situ. Ya. Nggak ada foto yang asli kan di situ. Buatan semua. 100% AI. Untuk menunjukkan ke teman-teman, begitulah cara pemanfaatan. Apakah ada contoh lain? Banyak sekali. EPI misalnya dia punya program mendorong pemanfaatan AI dalam media dan mempublikasikannya juga ke publik. Begitu banyak media sekarang sudah memakai AI dan saya rasa yang paling penting adalah pertanyaannya adalah apakah kita perlu atau tidak pakai AI. Ya, itu kan saya perlu kembalikan ke teman-teman. Nah, perlu atau tidak itu kan punya banyak prasyarat ya. Pertama adalah apakah kita mampu pakai AI. Kedua, apakah kita punya belanja budget belanja untuk pakai AI. Bisa nggak kalau nggak punya budget tapi mau pakai AI. Nah, karena itu, karena tugas saya adalah memperkenalkan, mau nggak mau saya bilang ya bisa tapi terbatas. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Yuk kita coba pakai AI. Sebetulnya kalau waktunya panjang, ini bisa banyak tools yang bisa kita coba dalam satu waktu. Tapi karena waktunya pendek, saya memberi sedikit tips pakai ChatGPT lebih baik. Di sini ada yang belum pernah pakai ChatGPT? Boleh coba angkat tangannya. Semua udah coba pakai ChatGPT? Oke, kita buka ya ChatGPT ya. Next please. Oke, sekarang bagaimana caranya kita bekerja lebih baik dengan teknologi AI untuk mencari informasi. Sebelumnya teman-teman mengandalkan pada search engine, benar nggak? Pakai Google Search, ngetik, apalah pertanyaannya adalah pesawat yang dipakai Kaisang, apa namanya gitu, ya kan? Ya kan, benar kan? Oke.
Sekarang kalau pakai ChatGPT, pertanyaan yang sama akan mendapatkan jawaban yang lebih panjang lebar. Pertanyaannya kan adalah bagaimana caranya biar itu lebih efektif. Nah ini saya kasih kisi-kisinya ya. Ada yang langsung coba dong pakai ChatGPT dinyalain. Oke. Saya juga deh. Biar nggak mau kalah sama Bang Firman. Pertanyaannya kira-kira apa? Kita tentuin dulu ya topiknya ya. Topiknya apa? Topik atau pertanyaan spesifik yang mau kita cari. Karena makin spesifik pertanyaannya, semakin relevan jawaban yang diberikan oleh AI. Betul ya? Lalu yang kedua, tulis pernyataan atau prompt dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari penggunaan kata-kata yang rumit. Prompt itu adalah nanti kode perintahnya. Gitu. Lalu yang ketiga, beri konteks yang gamblang. Ini membantu AI untuk memahami apa yang mau dicari dan memberikan jawaban yang lebih tepat. Yang keempat adalah gunakan prompt yang lebih efektif. Mas, itu kan terlalu bla 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 bla. Persisnya kayak apa? Prompt itu kayak apa? Kalau teman-teman sudah buka ChatGPT, maka sekarang kita masuk ke format prompt yang lebih baik ya untuk cari informasi. Next. Ada macam-macam format prompt yang lebih baik. Ini salah satunya yang saya mau perkenalkan ke teman-teman. Jadi untuk bisa menghasilkan prompt yang lebih baik, ikuti format ini. Bahwa selalu awali kalimatmu dengan kata kerja, tindakan, dan tujuan yang jelas. Itu yang disebut dengan tugas. Jadi jangan nanya, bro, apa kabarmu? Gitu. ChatGPT gak akan menjawab itu. Udah makan belum, sayang? Gitu. Enggak, tapi kasih tugas. Gitu. Lalu yang kedua dikasih konteksnya. Konteksnya apa? Gitu. Dia dicari itu untuk apa? Apakah dia untuk cari latar belakangnya, misalnya tadi pemilik Gulfstream itu siapa, lalu bagaimana rutenya dan sebagainya, lalu kemudian dikasih contoh, lalu ditentukan personanya apa, dia tuh menjadi siapa. Semisal ya, kalau dia menjadi guru dengan prompt menjadi investigator, itu jawabannya akan lebih beda. Akan beda karena dia akan bertindak seperti guru kalau permintaannya adalah guru, dan dia akan bertindak sebagai investigator kalau permintaannya adalah kamu adalah investigator, tugasmu ini. Jadi itu akan membedakan. Lalu yang keempat, formatnya apa yang teman-teman inginkan sebagai output, apakah visual, apakah format teks dan sebagainya, atau tabel gitu misalnya, karena keinginannya adalah membuat perbandingan antara lebih cepat mana pesawat Gulfstream sama pesawat Boeing 747 gitu. Baru kemudian yang terakhir nadanya mau seperti apa, apakah santai bro gitu, atau perasaan yang lain kayak teman-teman mungkin dia karena personanya adalah guru, yang pertama investigator, maka dia bahasanya harus bahasa polisi gitu, ada doom-nya di belakang. Demikian untuk menjadi perhatian gitu. Nah, oke. Ada yang mau coba? Kita coba ya sekarang ya. Saya pakai ChatGPT teman-teman yang gratisan. Jadi nggak pakai ChatGPT yang berbayar, karena tadi yang berbayar udah di sesi sebelumnya. Jadi saya yang gratisan aja. Ini yang teks atau yang video, Mas Damar? Contoh yang di depan. Ya, kita coba yang, teman-teman pakai yang teks boleh. Saya mau coba pakai yang audio aja deh. Media biasanya lebih banyak teks, Mas. Iya. Saya hanya bisa berkomunikasi melalui teks. Jadi saya belum bisa mendukung input atau audio langsung. Oh. Oke, sebentar ya. Masa nggak bisa sih? Kemarin bisa loh. Oke, berikan. Sepertinya tautan yang Anda sebutkan tidak benar. Belum. Tadi dulu sebentar, sabar. Apa ya tugas? Tugasnya apa ya? Kasih ini dong permintaan apa? Teman-teman mau cari apa? Apa? Ada mic lagi nggak ya? Jadi biar ini juga.
apa? Oke, saya tidak bisa bikin pantun. Tolong buatkan pantun tentang asiknya naik pesawat Gulfstream. Nggak bisa dia kan? Bisa. Tentu ini pantunnya. Ke langit biru terbang di awan, song memikat. Naik Gulfstream nyaman dan cepat. Perjalanan kini nikmat. Painen cocok. Nggak ada cakepnya dari teman-teman. Kasihan nih chat GPT-nya. Oke, ini versi chat GPT gratis ya teman-teman, tapi audio. Ada yang belum pernah nyoba? Nah, bisa dicoba sekarang pakai handphone cukup. Bisa dipilih suaranya. Suaranya laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Oke, ini sedikit hands on ya. Makanya tadi saya katakan kelas ini akan menarik kalau teman-teman coba, karena kalau nggak coba nggak akan tahu. Semua punya handphone kan? Kalau punya handphone bisa coba. Oke, next ya. Sudah nih tadi pakai ChatGPT untuk mencari informasi yang lebih baik. Nah, lalu saya juga belajar teman-teman bahwa AI bisa dipakai buat kita yang bekerja misalnya dalam isu garap-garap isu-isu sensitif. Jadi kita melakukan investigasi misalnya. Lalu ketemu sama narsum, yang narsumnya nggak kayaknya kalau dia meskipun dia bersedia ya, tapi kemudian dia merasa dan kita kemudian berpikir bahwa kayaknya nggak bagus deh kalau dia dimunculkan identitasnya secara langsung gitu ya. Ada baiknya kita lakukan sesuatu. Dan ini rupanya kan praktek yang caranya dulu kita temukan ya, misalnya di televisi itu diapain? Dikasih kotak-kotak ya, diblurin gitu, mukanya diblurin atau suaranya diganti suara chipmunk gitu kan, ya, biar nggak bisa dikenalin. Nah sekarang bisa dengan AI lebih mudah. Kita bisa melindungi semua narsum yang kita anggap bahwa lebih baik dia tidak dimunculkan, dan karena kesepakatan akhirnya dimunculkan dalam bentuk yang sintetik. Nah sintetik itu satu bisa muncul dalam bentuk suara yang sintetik, kedua bisa dalam bentuk wajah yang sintetik. Jadi wajahnya juga bisa nih Firman gitu ya, misalnya nggak suka dengan wajah saya kan teman-teman ya, mungkin mau diganti wajahnya Jungkook gitu ya, boleh aja gitu ya, agak-agak Korea dikit gitu ya, boleh, bisa pakai AI. Haikal emang selalu nggak setuju sama saya, nggak masalah, tapi ini kita jalan terus aja, kalau nggak workshop bubar. Lalu yang ketiga, kalau kemudian suara dan wajah itu tidak cukup, tindakan atau sesuatu yang sifatnya action itu bisa juga direkonstruksi dengan AI. Untuk suara sintetis, ini saya perkenalkan istilahnya ya, karena istilah yang lazim disebut dengan media sintesis. Untuk suara yang sintesis banyak banget contoh yang bisa dipakai AI-nya, tapi bisa pakai kalau ada kesempatan pakai freespeecher.com. freespeecher.com. Itu untuk mengubah suara salah satu kawan kita di sini, Pak. Siapa Pak namanya Pak? Pak Nuril. Ya. Pak Nuril kalau nggak mau dikenali suaranya sebagai, oh itu suaranya Pak Nuril, bisa diganti Pak dengan suaranya Afgan. Ya. Gitu ya. Begitu juga dengan wajah, itu juga bisa. Bisa pakai teknologi namanya AI namanya Hugs to Face gitu ya. Itu juga bisa. Nanti ada semua Mbak dan Mas di belakang. Tapi saya jelasin dulu secara lisan ya, nggak apa-apa ya. Nah terus lalu yang kedua, bagaimana caranya? Apalagi yang bisa diupayakan? Semisal kita merasa bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang kalau kita expose itu juga akan menimbulkan resiko buat korban, buat narsum. Maka lokasi bisa juga direkonstruksi. AI itu bisa juga membangun sebuah lokasi buat melindungi si narsum, ya kan? Nanti bisa pakai macam-macam, saya akan perkenalkan di belakang. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kita ingin membuat sebuah visualisasi testimoni. Di dalam cerita investigasi misalnya itu ada sebuah kekerasan yang kalau dipakai visual aslinya itu akan menimbulkan resiko, maka itu bisa digantikan dengan AI. Bikinnya pakai apa? Bikinnya pakai Runway ML. Apa ya Mas? Runway ML pakainya apa? AI ya? Ya, Runway ML.
Aku lihat Mas Catur karena Mas Catur lebih alim dari aku. Nah, oke, karena waktunya akan sangat sedikit sekali untuk bisa mempraktekkan, saya akan coba bantu teman-teman memperkenalkan toolsnya dulu. Nanti kita cobanya bisa sambil sepanjang pertemuan ini, atau kalau misalnya ada yang mau praktek-praktek lebih intens bisa ketemu langsung. Next. Nah ini Mas dan Mbak toolsnya. Saya janji sama Rusman harus dong dikenalin dong toolsnya. Oke, termasuk juga apakah ini bayar ataukah gratis tapi terbatas. Nah ini ada tools-toolsnya. Bisa dipakai oleh teman-teman semua mulai dari ChatGPT, lalu pakai Stable Diffusion itu untuk gambar, lalu ada Midjourney, ada Runway ML itu yang di kanan, Hugging Face itu tadi ya text to image misalnya mau menggambarkan. Lalu ada designer, ada termasuk juga terakhir pakai Canva. Meskipun Canva videonya dia pakai Runway ML. Bagus kalau bisa praktek ya dengan Runway ML karena salah satu yang pernah saya lihat itu adalah dia menceritakan tentang kekerasan aparat. Dan kalau dia tunjukkan itu dengan footage nggak mungkin karena nggak ada yang ngerekam, tapi dia basiskan itu pada testimoni audio yang disampaikan oleh korbannya. Dan ternyata kalau divisualisasi akan menjadi lebih hidup lagi dan bisa membuat berita itu menjadi lebih menarik dan lebih engaging. Oke, cukup sampai di situ. Saya mau mengalihkan ini kepada Rusman atau langsung ke Mbak Ika? Langsung ke Mbak Ika mungkin. Oke, Mbak Ika. Terima kasih. Mepet waktu juga. Kita cuma dikasih waktu sisa 30 menit. Tapi kalau misalkan ada yang pengen praktek langsung dengan Mas Damar, nanti bisa kontak langsung ya Mas ya? Biar yang paham, dan silakan Mbak Ika, kita lanjut. Ya, terima kasih Mas Rusman, dan makasih juga untuk Mas Damar udah kasih pengantar secara teknis ya, melihat secara lebih basic sebenarnya tentang AI. Nah, salah satu hal yang mungkin agak terlupakan gitu, dan memang ini menjadi bagian dari sesi yang ingin kami bagikan. Ya, media sekarang udah banyak mengadaptasi soal AI. Tapi hal penting lain yang tidak boleh dilupakan sebagai tugas media adalah mengawasi AI itu sendiri gitu ya. Karena peran media itu kan sebagai watchdog, sebagai ini ya pengawas gitu. Dan kita mesti gitu mengawasi teknologi AI ini, inovasi-inovasi AI, dan kira-kira dampaknya terhadap hak asasi manusia itu apa? Nah, itu yang mungkin perlu kita eksplorasi lebih lanjut karena liputan-liputan terkait AI di Indonesia kalau kita lihat lebih banyak memang berbicara soal inovasi gitu ya dan dampaknya secara positif. Tapi kita perlu menganalisa lebih jauh, memetakan dan juga menginvestigasi lebih jauh bagaimana kira-kira teknologi AI yang saat ini itu memberikan dampak ke hak asasi manusia. Kenapa ini penting? Karena kita udah belajar banyak dan punya pengalaman gitu ya bagaimana perkembangan media sosial yang di dalamnya juga pakai AI ya dengan algoritma itu sudah memberikan dampak yang serius sebenarnya kan kepada kehidupan manusia. Selain itu bisa memperluas kebebasan berekspresi, tapi dengan banyaknya misalnya kayak hate speech, hoax dan sebagainya, nah itu bisa menimbulkan dampak secara serius juga terhadap hak asasi manusia gitu ya, pelanggaran terhadap privasi, kemudian maraknya polarisasi, sampai terjadinya memicu genosida misalnya ya, seperti yang terjadi di Myanmar. Nah, ini adalah menjadi salah satu tugas penting yang perlu kita elaborasi lebih lanjut ya. Bagaimana media bisa memainkan perannya yang utama adalah mengawasi AI. Lanjut, belum terpasang ya slide-nya. Masih fotonya pas lagi ya, Mas Damar pas lagi ini. Oke. Lanjut. Diganti. Oke, tadi Mas Damar sudah kasih semacam perkembangan AI tadi ya, misalnya dari machine learning. Kita udah lama banget sebenarnya pakai machine learning ya. Kalau teman-teman di medianya ada yang pernah bikin misalnya kayak scraping data untuk menganalisis sentimen begitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari
machine learning itu sendiri. Nah, kemudian ada deep learning. Deep learning ini kalau di keseharian yang mungkin yang kita kenal ada biometrik ya, biometrik misalnya kayak facial recognition. Nah, itu bentuk deep learning. Nah, sekarang perkembangan lagi yang banyak dibahas soal generative AI. Dia subfieldnya dari deep learning, tapi bedanya adalah dia menghasilkan konten baru gitu. Konten sintetis tadi yang disampaikan Mas Damar ya, konten sintetis baru baik itu teks, video, audio maupun gambar gitu. Kalau yang lain dia tidak bisa menghasilkan konten baru. Nah, kalau generative AI dia bisa menghasilkan konten baru. Lanjut. Ini tadi sudah aku mention, lanjut. Nah, adaptasi AI udah banyak banget sebenarnya teman-teman. Dia tidak hanya di media, jurnalisme, tidak hanya di politik, tapi dia sudah dipakai di kesehatan. Misalnya kesehatan kalau teman-teman pernah CT scan, nah itu sebenarnya bagian dari AI, deep learning gitu ya. Dia bisa mendiagnosis penyakit apa gitu. Nah, itu adalah salah satu di bidang kesehatan. Kemudian ada MRI juga ya, yang udah digunakan di bidang kesehatan. Nah, itu sebenarnya AI. Ternyata kita udah mengenal AI itu lama gitu ya. Cuman sekarang lagi happening karena memang terkait generatif AI ya, yang kemudian itu banyak diulas. Di pendidikan, saya kan udah banyak, ChatGPT juga udah banyak ya dipakai di pendidikan. Di dunia keamanan, itu juga banyak. Facial recognition itu juga dipakai sekarang di keamanan. Kemudian beberapa bidang di militer misalnya ya. Kemudian transportasi, Mas Damar juga tadi cerita kayak mobil-mobil yang sekarang pakai AI ya. Sekarang Tesla misalnya udah mengembangkan untuk self-driving. Nah, itu dia pakai teknologi AI. Administrasi publik, ini yang udah layanan-layanan administrasi ya, termasuk juga keuangan di sana. Manufaktur, ini di bidang pabrik-pabrik, industri, sekarang juga udah banyak pakai AI. Retail, misalnya retail yang udah kelihatan misalnya kayak mereka bikin kayak virtual assistant. Bagaimana customer biasanya bisa menghubungi virtual assistant yang jawab robot. Nah, itu sebenarnya salah satu adaptasi AI di bidang retail. Kemudian politik kita udah tahu pengalaman Pilpres kemarin 2024 itu sudah memberikan gambaran ya bagaimana generatif AI dipakai secara luas. Kemudian di kesenian sekarang udah muncul ada artis AI gitu. AI artis dan sebagainya. Kemudian di jurnalisme kita sudah membahas ya sejak kemarin. Lanjut. Nah, ini sebenarnya framework aja untuk melihat bagaimana dampak-dampak AI tadi secara positif sudah banyak dibahas gitu. Misalnya tadi ya, misalnya untuk efisiensi, meningkatkan kecepatan, membantu dalam beberapa tugas-tugas sehingga menjadi lebih akurat katanya, bisa membantu proses lebih cepat dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat pada sisi yang lain, apakah ada dampak-dampak secara negatif yang ini bisa mempengaruhi hak-hak asasi manusia lebih lanjut. Nah, kita pakai kerangka beberapa ini ya, turunan-turunan dari hak-hak sipil dan politik maupun juga hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Ada banyak sekali hak-hak yang bisa dilihat di situ, misalnya hak atas privasi, kemudian hak atas pekerjaan, ada juga hak juga untuk rasa aman gitu ya, hak untuk kesetaraan dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya teknologi apapun yang dikembangkan oleh manusia itu tujuannya sebenarnya bagaimana dia bisa gitu ya, terkait juga dengan agenda-agenda untuk melindungi hak asasi manusianya gitu. Bukan dia justru dapat membahayakan hak asasi manusia. Karena perusahaan teknologi atau corporate itu punya tanggung jawab bisnis dan HAM misalnya kalau teman-teman mendengar istilah itu. Nah, ini menjadi salah satu tanggung jawab dari perusahaan teknologi. Teknologi yang dia kembangkan dalam bentuk AI ini bagaimana juga bisa mendukung pemajuan, perlindungan terhadap hak asasi manusianya gitu. Nah, kita akan nanti lihat sambil latihan kita sebagai media bagaimana bisa mengawasi apakah dari teknologi AI tertentu itu bisa memberikan dampak negatif sebenarnya.
Karena tujuannya semakin banyak kita bisa mengungkap resiko-resikonya terhadap hak asasi, itu bisa sedikit banyak direspon gitu ya. Kita meminta pertanggungjawaban dari corporate, dari perusahaan untuk bisa meningkatkan kualitas produk mereka supaya mereka bisa inline gitu ya terhadap agenda-agenda pemajuan hak asasi manusia. Lanjut. Nah, kemudian ketika ditanyakan kenapa AI itu sendiri bisa memberikan resiko terhadap hak asasi manusia, ada dua hal yang perlu kita lihat ya dari aspek pengembangan. Dari aspek pengembangan sendiri, prinsip kerja AI jenis apapun, dia ada di sebelah kanan ya, yang warna orange teman-teman. Dia akan melibatkan collecting data dari yang cukup besar. Kemudian dari collecting data ini, dia akan dilatihkan gitu ya terhadap AI-nya. Nah, dari proses collecting data sampai dia dilatihkan ke modelnya, ini ada beberapa isu yang selama ini sudah banyak sebenarnya diingatkan gitu ya. Misalnya satu, soal transparansi. Nah, data apa yang dipakai? Datanya bersumber dari mana? Nah, transparansi itu penting gitu sebenarnya. Karena dari transparansi itu kita bisa melihat, publik bisa mengawasi sebenarnya apakah data yang digunakan, yang dikolek itu kredibel atau enggak, ya kan? Datanya dari mana gitu? Data yang banyak digunakan apakah data dari pemerintah, data dari media sosial? Karena kalau misalnya mereka menggunakan data media sosial berarti foto kita, teks kita, ya, keseharian kita di media sosial itu dikolek nih, gitu. Di sini. Dan kita nggak pernah tahu ya, karena nggak pernah ada pengumuman di kita kan. Padahal iya, sebagian besar teknologi AI, terutama misalnya untuk analisis sentimen dan sebagainya, itu mengkolek data kita dari media sosial. Kemudian ada persoalan terhadap bias gitu. Data itu bisa bias, kenapa? Karena data yang dihasil atau yang dikolek tadi, itu dari mana? Ketika banyak data yang dikolek misalnya dari sumber-sumber bahasa Inggris gitu. Artinya hanya sumber-sumber dari bahasa Inggris yang kemudian itu dihasilkan nanti pada outputnya, keluaran hasilnya. Di ChatGPT gitu ya misalnya. Tadi Mas Ainun mencoba Mulyono itu apakah benar terkait dengan Jokowi? Nah jawabannya ChatGPT bilang enggak, Mulyono itu tidak terkait dengan keluarga Jokowi gitu ya. Nah jadi persoalan bias dan akurasi salah satunya kayak gitu. Selama ini banyak teknologi AI atau yang dia pakai teknologi LLM ya, bahasa besar misalnya kayak ChatGPT itu, pasti dia lebih banyak menggunakan sumber dari bahasa Inggris gitu. Nah pasti itu akan menimbulkan bias. Nanti bagaimana kita mencari daerah atau kota di Indonesia, gitu. Entah itu misalnya tentang Papua misalnya, itu bisa saja menjadi bias. Belum lagi ini bias yang lain ya. Misalnya karena data yang dikolek atau yang bekerja di balik ini semua laki-laki. Nah itu bisa menimbulkan bias terhadap persoalan gender. Nah jadi ada isu soal bias data di sini ketika dikolek. Kemudian ada isu soal hak cipta. Teman-teman sebagian besar data yang dikolek itu juga berasal dari media. Ya kan medianya teman-teman juga lokal dan sebagainya. Kemudian apakah mereka pernah minta izin misalnya, atau memberikan kompensasi. Termasuk pada gambar ya, gambar-gambar itu kan juga banyak mengkolek foto, ya kan? Bisa aja foto dari fotografer-fotografer kita di Indonesia. Tapi karena nggak pernah ada transparansi, nggak pernah ada pemberitahuan, jadi ada isu soal hak cipta gitu ya. Apakah ada penggantian, ada kompensasi terhadap media-media? Belum banyak. Sekarang ini masih beberapa media di Amerika misalnya itu sudah melakukan kontrak ya terhadap ChatGPT misalnya, mereka bisa menggunakan sumber dari API gitu karena mereka udah kerjasama. Bagaimana dengan media-media yang belum bisa bekerja sama? Oke, nah jadi ketika teman-teman bilang hasilnya ChatGPT itu tidak selalu akurat dan bias ya karena persoalannya di sini ya, data yang dikolek dan bagaimana dia dilatihkan itu menjadi persoalan. Yang di kanan, dia adalah penggunaan AI generatifnya ya, karena
Ini yang lebih banyak memberikan dampak ke kita. Nah, tadi kita udah tahu belajar cara bikin prompt, perintah. Jadi AI generatif itu dia bekerja menghasilkan konten baru dari prompt, perintah yang kita berikan. Ini prompt, kita memberikan perintah apa, dia diproses. Ketika dia AI-nya berbasis teks seperti ChatGPT, dia akan mengeluarkan teks gitu ya. Midjourney dia yang berbasiskan gambar, dia akan mengeluarkan gambar atau audio atau video ya. Nah, tergantung. Nah, di sini juga ini menimbulkan beberapa isu. Karena ini kan udah digunakan sama user ya. User itu bisa menyalahgunakan untuk hal-hal lain, misalnya untuk meng-create deepfake gitu. Ya kan? Nah, ini karena prosesnya di sini. Isu lain, etika. Ketika orang meng-create untuk tujuan yang negatif, yang buruk, apakah siapa yang mengawasin gitu misalnya? Gak ada, apalagi kalau belum ada regulasi juga gitu ya. Nah, ada persoalan etika ketika orang bisa melakukan penyalahgunaan terhadap generatif AI. Ada isu soal akurasi tadi ya, data yang dihasilkan bisa tidak akurat. Tetapi karena si user kemudian dia tidak tahu bahwa data itu bisa tidak akurat, akhirnya dia bisa membagikan ke publik lebih luas dan itu menjadi potensi mis dan disinformasi atau bias misalnya. Misalnya foto, kalau kita cari misalnya dengan generatif AI, foto perempuan cantik, pasti profil yang muncul adalah perempuan-perempuan yang secara umum dianggap cantik gitu ya. Tinggi, putih, mungkin gitu. Langsing dan sebagainya. Nah, itu bias. Bias datanya yang muncul dari proses tadi. Collecting datanya, training datanya yang dilatihkan ke AI-nya udah bias. Lanjut. Oke, sekarang kita berlatih ya teman-teman untuk bisa melaporkan dalam bentuk jurnalisme tentang teknologi AI yang diadaptasi di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh. Sekarang banyak kereta api itu udah bikin facial recognition ya untuk verifikasi. Oke, nah sekarang kita latihan teman-teman sebagai jurnalis, sebagai media, apa yang perlu kita awasi dari penggunaan face recognition. Ini bentuk teknologi AI, ya. Silakan, saya sudah kasih clue di situ hak atas privasi. Silakan, ada yang mau jadi voluntary di sini? Apa yang akan kita awasi sebagai media, apa yang akan kita tulis gitu dari penggunaan face recognition di KAI misalnya. Ada yang punya ide liputan? Silakan. Kalau enggak aku kasih mic terserah aja ya. Silakan Mas, karena paling dekat. Masih bingung gini Mbak, apa namanya, belum kepikiran gitu kalau betul kan face recognition itu bisa mendeteksi wajah setiap penumpang di kereta api, cuman untuk liputannya apa nih? Belum sampai. Isu HAM-nya apa nih? Belum ya? Oke, sekarang Ya. kita latihan. Face recognition berarti data yang dikumpulkan dari teknologi AI ini apa? Face ini berarti wajah ya? Wajah Wajah itu data pribadi teman-teman atau enggak tuh? pribadi. Oke, yes. Setelah itu kalau teman-teman udah belajar soal perlindungan data pribadi, kita bisa terapkan apa resikonya? Silakan Mas Haikal. Iya, bisa jadi digunakan oleh pihak yang ketiga, karena kita juga nggak tahu sebenarnya face recognition yang digunakan itu apakah dia disimpan di mana, ya kan? Terus apalagi kan belakangan kalau kita ngelihat influence operation itu suka menggunakan bot. Nah, bot itu biasanya untuk believable itu menggunakan foto-foto orang nyata, nama mereka dimix pakai AI, terus jadi orang yang lain, atau bahkan kadang-kadang nyomot aja foto orang gitu kan, dan bisa jadi kalau ini bocor itu adalah kita gitu. Apalagi PPDN sudah bocor kan ya? Ya, itu udah pasti termasuk wajah-wajah kita, ya kan? Jadi jurnalis perlu meliput dan mempertanyakan ini.
data wajah yang dikumpulkan itu disimpan di mana, untuk berapa lama. Ya kan? Karena kalau kita kaitkan dengan undang-undang PDP, ini harus di disclaimer tuh. Ya, harus ada transparansi. Wajah kita itu disimpan di mana nih? Sama KAI. Ada jaminan nggak itu bocor atau enggak? Ya kan? Kalau bocor itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan apa? Apapun, kejahatan. Ya enggak? Nah, jadi kita perlu mempertanyakan untuk liputan hal-hal yang seperti itu. Ya, sekarang KAI sudah punya facial recognition di beberapa stasiun. Oke, udah banyak banget liputannya. Tapi jarang banget yang nulis soal bagaimana soal pelindungan data pribadinya. Elsam waktu itu di CNBC nulis itu melanggar hak privasi karena sebenarnya untuk akses masuk KAI itu nggak perlu pakai face recognition karena biometrik itu, ini kan biometrik ya, biometrik kan wajah ya kan, terus tanda ini ya, ini kita, itu sebenarnya hanya untuk yang krusial, misalnya untuk keuangan gitu kan, untuk perbankan itu baru boleh, tapi kalau untuk hal-hal yang tidak mendesak, nggak perlu pakai facial recognition. Nah, ini yang perlu kita tulis tuh kayak gitu. Oke, contoh yang kedua. Prabowo itu bikin aplikasi selfie namanya foto berdua AI selama Pilpres kemarin. Jadi kita bisa foto selfie dengan gambarnya Prabowo dengan download di aplikasi kita, terus kita masukkan data-data di situ, jadilah kita bisa foto kemudian kita pasang lagi di medsos. Oke, kita pakai tadi pendekatan hak asasi manusia. Apa potensi resiko yang bisa terjadi dari aplikasi ini? Silakan, sama tadi prinsipnya ya. Ada yang mau latihan dulu? Teman-teman jurnalis? Udah senyum soalnya. Silakan nama, media. Ya, saya Faiz dari panturapos.com. Mungkin penyalahgunaan data pribadi gitu ya. Kalau tadi mungkin wajah, kalau ini data-data kita kayak umur, terus kemudian tempat tinggal gitu. Seperti itu. Termasuk wajah kita ya, karena di aplikasi ini kita diharuskan foto untuk bisa nempel dengan fotonya Prabowo sama Gibran. Artinya teman-teman, ketika kita meliput banyaknya politisi yang pakai AI, itu perlu nih mempertanyakan secara kritis, data kita disimpan di mana, sampai berapa lama, digunakan untuk apa? Karena kita memasukkan nama, nomor, email, kota, dan juga alamat. Hati-hati dalam politik, data-data kayak gini itu sangat berarti bagi mereka. Ya kan? Itu bisa dianalisis sentimen kita dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita perlu kurang. Sebentar ya, kurang dikit. Lanjut. Ini hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Nah, kita latihan lagi, coba. Polisi itu sudah mengumumkan bahwa dia punya teknologi face recognition saat mengamankan KTT G20. Apa dampaknya kira-kira terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul? Ini di sektor security ya, keamanan. Ada yang mau berlatih? Polisi pakai face recognition, dia biasanya pakai drone ya. Alasannya sih waktu itu untuk mencegah terorisme. Tapi kira-kira apa dampaknya terhadap hak asasi? Ada yang mau berlatih? Mas Lili? Ya prinsipnya sama kali Mbak ya. Data paling pribadi yang melekat di kita wajah tersebar. Kemudian kita nggak tahu apakah engine yang digunakan itu punya kemampuan scraping atau crawling yang luar biasa. Sehingga dia bahkan mungkin bisa mengidentifikasi dari wajah ke NIK. Kemudian kalau ketemu NIK akan ketemu tempat tinggal, akan ketemu anggota keluarga, akan ketemu data pribadi yang lain. Yang mungkin mengerikan hanya bermula dari sekedar wajah mungkin. Nah, potensi bisa disalahgunakannya lebih jauh ya. Dia istilahnya bisa jadi mass surveillance gitu. Pengawasan tapi untuk massal gitu kan. Nah,
udah banyak penelitian yang menyatakan bahwa face recognition itu tidak selalu bisa 100% akurat. Artinya ketika orang mau menandain, pokoknya fotonya teroris ini, tapi bisa aja kan, karena teknologinya tidak akurat, Mas Lili ditangkap karena wajahnya mirip teroris siapa gitu kan. Bisa terjadi. Dan tadi itu pengumpulan data pribadi, ya dia bisa disalahgunakan tidak hanya teroris, tapi menandai yang demo-demo di G20 kan banyak tuh. Itu siapa aja. Datanya dikumpulkan, yang suka demo ini, aktivis ini, wajahnya dikumpulkan dan sebagainya. Akhirnya dia terekam teman-teman aktivis dan itu bisa diikutin tuh, pergerakan dia, dia lagi ke bandara, dia lagi ke daerah ini. Itu bisa mengganggu hak privasi juga ya, selain juga hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Nah, Kominfo sejak 2018 itu juga udah pakai AI ya, machine learning, untuk katanya gitu ya, untuk ngawasin konten negatif. Artinya dia itu sebenarnya ngawasin semua tweet-tweet kita juga gitu ya, termasuk media online. Nah, karena tidak pernah jelas data apa yang dikumpulkan, bagaimana mereka bikin standar konten negatif itu apa, kan sangat cair ya, sangat tidak jelas konsepnya. Makanya ada beberapa pengguna Twitter itu dapat surat cinta dari Kominfo. Cuitan Anda melanggar hukum di Indonesia. Waktu itu ada, siapa terakhir itu Mas? Marcin itu ya, di saat Pilpres ya, dia dapat surat cinta dari Kominfo padahal dia saat itu sedang mengkritik Jokowi. Socen Macin ya, dia dapat surat cinta dari Kominfo. Nah ini salah satu kerja-kerja, di belakangnya ada teknologi AI yang dinamakan ICE gitu. Lanjut. Oke, tadi banyak yang resah karena apakah AI itu akan menggantikan pekerjaan jurnalis atau enggak. Saat ini di Indonesia belum kelihatan, tapi gejalanya di luar negeri udah banyak. Tahun 2020 Microsoft itu sudah merumahkan banyak jurnalis dan editornya karena diganti AI. Gitu. Nah, ke depan ketika kita harus membayangkan bahwa mungkin generatif AI akan jauh lebih canggih daripada yang sekarang, bisa juga untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya dalam jurnalis, bukan yang pekerjaan investigasi, tapi yang tertentu misalnya kayak penyaji berita, sekarang udah banyak pakai AI, besok-besok nggak perlu lagi pakai pembawa acara. Ya nggak, sekarang belum kelihatan, tapi potensi itu ada. Di manufaktur karena udah banyak, mungkin ke depan pakai robot makin banyak. Kadin sendiri udah meramalkan bahwa sekian 23 juta pekerjaan terancam punah di 2030 karena digantikan sama AI. Nah pertanyaan kita, bagaimana di perusahaan media, selain tadi kita ngomongin banyak adaptasi AI, yang paling penting adalah bagaimana membangun safeguarding untuk teman-teman jurnalis ketika masa seperti ini akan datang ke perusahaan media, teman-teman. Lanjut. Ini hak untuk perempuan ya, udah tahu kan kasusnya Taylor Swift yang kena korban deepfake, pornografi, atau yang baru-baru ini terjadi di Korea Selatan, mereka menemukan banyak sekali percakapan Telegram, isinya adalah porn deepfake, dan itu menggunakan data-data foto-foto dari keluarga, anak-anak, dan sebagainya, itu disebarkan ke anak-anak sekolah, pelajar-pelajar. Nah ini salah satu dampak ya terhadap isu kesetaraan gender, bagaimana deepfake udah luar biasa sekali. Data report terakhir di akhir 2023, deepfake meningkat 5 kali lipat dibandingkan 2019 dan sebagian besar itu untuk industri pornografi. Gitu. Artinya terutama perempuan itu paling rentan di perkembangan teknologi AI ini. Lanjut terakhir, ini tipsnya teman-teman bagi jurnalis untuk meliput isu AI. Satu, kita perlu memahami dasar dulu soal AI tadi, machine learning apa, deep learning apa, generative AI, bagaimana sistem itu dilakukan. Kemudian kita perlu skeptis terhadap promosi-promosinya dari PR gitu ya. Bahwa teknologi kami akan mengefisiensi perusahaan sekitar 30% dan bla bla bla. Oke. Kita perlu skeptis, kita perlu mencari, mendengarkan atau meminta pertimbangan dari ahli lain. Benar nggak sih sebenarnya, mungkin nggak teknologi AI digunakan untuk bidang-bidang ini. Nah, itu ya teman-teman, jadi kita perlu mengimbangi
klaim-klaim inovasi dan lain-lain dari AI dengan melibatkan pakar yang lain. Yang ketiga, pertanyakan bagaimana data dihasilkan. Tadi yang saya sebut ya, bahwa masalahnya itu ada pada saat collecting data dan training data. Makanya kalau kita mau meliput soal teknologi AI, itu perlu untuk mengkritisi dan mempertanyakan lebih jauh soal bagaimana mereka mengumpulkan datanya, bagaimana data itu dihasilkan, diambil dari mana, apakah ada persetujuan dari pemiliknya. Terakhir, kita memberikan perhatian yang sama untuk membahas masalah etikanya, resiko terhadap manusianya seperti apa, tantangannya, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada balancing untuk melihat hak asasi manusia harusnya menjadi pusat gitu dari pengembangan teknologi apapun ya, teknologi digital terutama. Nah, UNESCO sudah bikin panduan, ini sebenarnya untuk dosen-dosen jurnalisme yang penting, tapi ini sangat perlu untuk dibaca teman-teman jurnalis ketika ingin lebih jauh mereportase soal AI. Itu dulu Mas Rusman, terima kasih banyak. Aplaus dulu buat Mbak Ika. Ini waktu juga, sebetulnya bagus banget kita diskusikan ini karena teman-teman juga, untuk teman-teman media mungkin banyak yang pengen tahu gimana sih menggunakan ChatGPT dan lainnya. Tapi bagi saya pribadi, satu bulan ini belajar ChatGPT, itu seperti kita tuh ini ya, sosok yang kita anggap sok tahu, AI, tapi memang tahu, mereka kita mau apapun tahu. Tapi kadang-kadang saya juga keinget sama itunya Mbak Ika tadi, soal etika ya Mbak ya, soal hak paten ya, itu juga mesti kita jangan seenaknya pakai AI, itu juga yang mesti kita pahamin. Kedua, saya pelajarin 1 minggu ini di ChatGPT itu kadang-kadang bisa kita jadikan tempat mengejek-ejek objek yang memang kita ingin jatuhkan. Tapi itu jangan dipakai. Jadi contoh saya gunakan istilah hotel yang dibenci konsumen. Wah itu semua akan yang di Jawa misalkan yang di Surabaya, Mas Ainun, hotel yang dibenci di Surabaya itu akan muncul 3 atau 10 hotel yang dibenci. Dan itu bisa kalau kita mau manfaatkan itu bisa jadi cuan lagi kalau itu kita mau berpikir negatif. Tapi mungkin jangan kita gunakan itu lah. Kita harus mira yang lebih baik. Mungkin ini ya selesai waktu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang pengen karena ini bagus, mungkin bisa langsung ke narasumber ya Mas Damar dan Mbak Ika untuk langsung ke 2 sumber ini. Dan kita sudahin dulu, masih ada satu sesi lagi ya. Satu sesi lagi yang mungkin lebih bagus juga, ada Mbak Nani udah datang. Oke, itu selamat siang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rusman atas menjadi moderator di sesi masterclass pada siang hari ini ya. Dan pastinya terima kasih juga kepada Mbak Ika dan juga Bapak Damar ya, sudah memberikan materi-materi yang luar biasa. Dan saya turut mengundang untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama kepada Bapak Rusman, Ibu Ika Ningtyas dari Tempo dan juga Bapak Damar Juniarto dari Pikat untuk maju ke depan foto bersama untuk abadikan momen spesial ini. Kembali diingatkan Bapak Rusman silakan maju ke depan, Ibu Ika Ningtyas dan juga Bapak Damar. Boleh ke atas panggung untuk foto? Di atas panggung saja, boleh kami undang kembali kepada Mbak Ika dan juga Mas Damar dan juga Mas Rusman untuk bisa berfoto sejenak terlebih dahulu dan diabadikan oleh rekan-rekan fotografer kita pada siang hari ini. Oke, saya persilahkan berikan senyum yang terbaik. Oke, berikan senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Jangan terima kasih, segelintir aja yang ini. Saya persilakan kembali untuk duduk.
Terima kasih atas Mbak Ika dan juga Mas Damar dan Oke. juga Mas Rusman atas waktunya tadi, jangan memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, sekarang Zi, kalau misalkan tadi saya melihat nih kayaknya serius-serius banget. Sekarang waktunya mungkin saya akan memberikan berbagai macam hadiah door prize untuk Anda semua. Coba mana suaranya? Kita masuk ke door prize Bapak dan Ibu. Nah, karena akan ada 3 voucher MAP masing-masing Rp300.000 dan juga 2 earphone Bluetooth dan pastinya 1 unit. Oh, baik. Oke, nah ini saya baru dapat kode. Ternyata ditahan dulu untuk door prize-nya. Tapi saya akan memberitahukan informasi, ada berbagai macam hadiah yang saya akan keluarkan pada akhir acara pada sore hari ini. Yang pertama itu ada 5 orang yang akan memenangkan voucher masing-masing Rp300.000 dan juga ada earphone Bluetooth. Ini masing-masing untuk mendapatkan 3 unit 3 unit earphone Bluetooth untuk 3 orang pemenang. Dan pastinya dapatkan handphone, ada 2 piece yang kami siapkan. Dan yang terakhir ada iPad siap menanti Anda untuk Anda bawa pulang. Baik, dan sekarang saya akan mengajak kepada seluruh para tamu undangan untuk bisa men-scan QR code karena juga nanti sekarang ini akan ada yang namanya pretest untuk mengetahui kemampuan teman-teman yang sebelum dan sesudah masterclass PDP pada hari ini. Dan di nanti akhir acara juga akan ada post test yang akan kami lemparkan QR code-nya kepada Anda semua ya. Silakan aja ini langsung. untuk pretestnya Bapak dan Ibu langsung aja di scan dan langsung dijawab pertanyaannya. Dan setelah acara akan ada post test Bapak dan Ibu ya. Jadi sekarang ini dulu ya, jawab dulu pertanyaan dari pretest ini. Baik, selanjutnya juga kami akan mengajak kepada Anda untuk memasuki sesi terakhir dari masterclass pada hari ini. Dan sesi 2 ini tidak kalah pentingnya dari sesi sebelumnya karena terkait perlindungan terhadap data diri pribadi. Dan langsung saja kami undang dengan hormat kepada Mas Fatan selaku Ketua AMSI Jakarta sebagai moderator dan juga Mbak Ani Afrida sebagai pembicara. Boleh kami beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Fatan? Dan langsung saja kita ikuti ini dia masterclass berikut. Selamat siang teman-teman semua. Ini sesi terakhir, sesi tantangan buat kami nih, saya dan Mbak Nani tadi ngobrol-ngobrol. Waduh, jangan-jangan nanti pada lemes ya. Mbak Nani juga ikutan ngantuk. Tapi kita coba untuk bikin meriah lagi. Sesi ini menarik banget gitu ya. Kenapa menarik? 2 tahun lalu, Oktober 2022 gitu ya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu disahkan. Nah, menjelang itu sampai sekarang, nanti Oktober 2024 ini gitu ya, akan ada penerapan sanksi jika ada perusahaan yang memang tidak comply dengan isi dari Undang-Undang PDP. Itu sangat menakutkan. Sanksinya administrasi sampai denda. Dendanya 2% dari total revenue. Bagi kita nih perusahaan pers ini sangat mengerikan. Ya. Apalagi kerja-kerja kita gitu ya sebagai jurnalis ini adalah erat kaitannya dengan isu-isu data pribadi. Kita kenal dengan narasumber, kita kenal dengan pemberitaan kita berkaitan dengan data pribadi seseorang dan lain segala macam. Ini kita perlu tahu tips triknya teman-teman semua. Maka itu udah hadir bersama kita Mbak Nani Afrida. Betul ya namanya Mbak ya. Mbak Nani Afrida ini pemimpin redaksi independen.id dan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Periode 2024-2027. Nah Mbak Nani ini akan memberikan tips trik teman-teman semua. Nanti akan banyak yang di-share oleh Mbak Nani gitu ya. Dan kita pingin supaya tidak banyak waktu yang terbuang dan nanti diskusinya bisa lebih cair gitu ya. Kita mulai aja dan panggil Mbak Nani waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Mbak Nani, tepuk tangan buat Mbak Nani. Terima kasih semua teman-teman yang tersisa. Ya kan? Saya senang sekali untuk membawakan bahan terakhir yang cukup berat sebenarnya. Perlindungan data pribadi.
Ya kan? Ketika ada tulisan post-test dan pre-test, saya sempat berpandang-pandangan dengan Mas Fatan, ini ya serius ini kan, ini bukan training kan, gitu loh. Kok bisa ada post-test dan pre-test? Kok jadi kesannya berat gitu ya? Jadi kita cobalah untuk tahu tentang PDP ini dari bawah banget ya, maksudnya dari yang ringan-ringan aja secara menyeluruh. Tapi aku mau ngasih satu informasi buat teman-teman, terutama media dan jurnalis yang hadir di sini. Informasinya adalah, biasanya wartawan dan media itu selalu lolos dari undang-undang. Ada aja pengecualiannya gitu loh. Kenapa? Karena kita kan pilar keempat demokrasi nih ceritanya. Jadi adalah semacam bolehlah wartawan begini, bolehlah aksesnya begini, bolehlah ini begini begitu. Tapi di PDB itu tidak ada. Wartawan tidak diterkecualikan di dalam itu. Tandanya apa? Kemungkinan besar kita bisa terjerat. Apalagi jurnalis itu, media itu, kita sama-sama suka ngumpulin data orang. Kita suka wawancara orang, kita suka ngambil foto orang. Kita suka nanya-nanya tempat tinggalnya, nomor teleponnya, dan yang lain-lain. Jadi otomatis itu sangat berat ya. Nah, boleh ya, next. Ini slide-nya banyak loh teman-teman, ada 30. Tapi tenang, saya nggak akan memberatkan hidup teman-teman dengan slide-slide ini. Kalau perlu nanti tinggal minta. Ya. Next ya. Nah, sebelumnya kita kan harus tahu dulu nih nomornya berapa ya. 27 tahun 2022. Ini sebenarnya katanya akan resmi berlaku Oktober, tapi udah berlaku sebenarnya. Kemarin Aji itu mendapatkan informasi bahwa ada wartawan ditangkap gara-gara memotret kontrak di atas meja orang. Jadi itu ceritanya wartawan itu datang ke sebuah tempat dan dia mempertanyakan tentang pertambangan galian C. Nah ada kontraknya nih, dia foto lah kontrak itu kan pakai handphone. Selesai kontrak itu difoto, dia ngambil foto itu dan dia mulai ngambil bilang saya punya kontraknya. Yang punya tambang galian C itu langsung laporin ke polisi dan dia langsung ditangkap dengan tuduhan melanggar undang-undang data pribadi, perlindungan data pribadi. Yaitu apa? Kontrak itu. Kita kan Aji langsung panik nih ceritanya. Waduh, udah ada yang ditangkap lagi nih wartawan. Kita carilah informasi. Apa benar dia ditangkap? Kalau benar, ternyata ini kejadian pertama di media atau jurnalis yang ditangkap gara-gara undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi ternyata setelah kami telisik, dia ngambil barang itu bukan untuk bikin konten jurnalisme, tetapi untuk tujuan lain. Jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa, karena itu murni jadi kriminal. Ya kan? Nah ini undang-undang PDP ini jadi regulation teman-teman ya. Dia mengatur ketentuan umum pemrosesan data pribadi, memberikan ruang pengaturan dan ketentuan di tingkat sektor dan khusus, juga ketentuan turunan PDP yang sedang berlangsung, lagi dibikin saat ini. Jadi ini kan undang-undang harus ada turunannya dong, ya kan? Ini yang turunannya itu lagi dibikin. Tapi saya rasa nggak lama lagi selesai, ya kan? Namanya juga pemerintah kalau undang-undang yang mengerikan biasanya kan cepat kan. Next. Oh shit, pakai temannya hijau ya. Oke. Teman-teman, kepada siapa undang-undang ini berlaku? Saya tadi udah bilang bahwa berdasarkan pasal bab 4 ini, itu berlaku pada setiap orang. Jurnalis itu kan setiap orang ya, kita masuk orang kan. Nah itu berlaku. Badan publik dan badan hukum, nah media dia berbadan publik dan berbadan hukum. Kena juga. Kemudian organisasi internasional yang berada di yurisdiksi Indonesia atau di luar. Tapi kita fokusnya ke badan publik dan badan hukum, yaitu media. Dan tentu saja jurnalis yang menjadi bagian daripada media tersebut. Sementara perusahaan media itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Meskipun masih banyak media yang saat ini belum berbadan hukum. Masih berusaha berbadan hukum. Kapan berlaku? 17 Oktober 2022 hingga 17 Oktober 2024. Itu transisi, tapi udah bisa berlaku. Makanya kenapa orang tadi bisa ditangkap gara-gara ini. Jadi selama masa transisi pengenaan sanksi administratif belum dapat dilakukan. Tapi dia udah ditangkap, sempat masuk sel. Orang yang motret kontrak itu. Apa itu data pribadi? Ini sangat basic ya teman-teman, basic banget ya. Jadi saya nggak pengen berat-berat, karena saya belajar cukup lama sama mentor saya di sini, dia di sini, ya kan.
Itu 3 hari nggak cukup. Tanya Kak Nila juga belajar, itu nggak cukup, mabok kami sama undang-undang itu. Ya kan? Jadi kita mencoba untuk memberikan agak sedikit light lah, agak sedikit santai dan nggak terlalu berat. Data pribadi, data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik berlangsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Dia dibagi beberapa berdasarkan undang-undangnya. Yang umum, nama lengkap, itu data pribadi, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama. Jenis kelaminnya 2 typo, malam saya bikinnya. Status perkawinan, atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Ini yang basic banget. Jadi kalau kita ngasih KTP sekarang, itu cukup nomor KTP-nya sama nama. Tapi yang lainnya di bawahnya kita tutup aja mendingan. Misalkan ada kalau ada acara-acara kayak seminar-seminar seperti ini, tolong dong KTP-nya, tolong dong NPWP-nya, kan sering seperti itu. Nah kita memang berkewajiban untuk menutup sisanya, sesuai aja. Kalau nomor aja kita kasih, kalau nama aja kita kasih. Karena kita belum tahu yang kita kasih data itu nyimpennya di mana nanti. Seperti tadi Mbak Ika bilang, nyimpennya di mana? Ada mungkin bocor enggak? Terus bagaimana kalau dijual ke orang lain? Aku yakin teman-teman yang dalam ruangan ini pernah ngalamin yang namanya ditelepon sama telemarketing. Nawarin kredit card, nawarin KTA. Tahu aja dia cicilan kita mau lunas. Dikasihnya lagi cicilan lain. Gampang nih 3 hari bisa langsung cair katanya kan. Kita aja udah lupa kapan cairnya kan, kapan lunasnya ya. Mereka tahu gitu loh. Jadi itu menurut saya data-data kita bocor sekali gitu. Nah ada juga data pribadi yang bersifat spesifik teman-teman. Kalau yang sifat spesifik ini termasuk data informasi kesehatan, data biometrik seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Ika, sidik jari, wajah, DNA, itu dengan memakai scan retina atau fingerprint. Kemudian data genetika, catatan kejahatan, itu juga masuk data pribadi bersifat spesifik, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Ini semua ada di dalam undang-undang itu. Nah, ini pengendali data ya teman-teman ya. Jadi pengendali data pribadi adalah setiap orang, termasuk saya, badan publik atau organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Di mana posisi media? Ternyata media itu memegang sebagai data controller atau pengendali data. Dia pengendali data dan dia juga pemroses data. Posisi kita itu rentan banget loh teman-teman. Kalau kita nggak paham tentang PDP ini, bisa-bisa kita digulung sama mereka. Kalau untuk pengendali data, itu yang kita kendalikan itu 2. Data internal perusahaan sama data narasumber. Narasumber ini berlaku untuk jurnalis. Nah pertanyaan kemarin sempat terjadi semacam diskusi, kalau kayak freelancer itu gimana sih? Kan dia nggak terikat kemana-mana kan. Freelancer gimana? Data pribadinya siapa yang megang? Kalau misalnya saya bekerja misalnya untuk independen, berarti data pribadi saya yang megang independen misalnya. Tapi bagaimana dengan freelance yang nggak terikat? Nah kalau untuk perusahaan asing, dia punya kontrak panjang lebar tentang itu. Tapi yang Indonesia aku masih belum yakin. Kita aja masih bertanya-tanya, benda apa pula ini data pribadi ini, ngerepot-repotin aja kan. Nah untuk internal perusahaan yang teman-teman miliki, saya yakin di sini kan pemilik perusahaan semua ya. Ya kan? Jadi yang menjadi subjek daripada data pribadi itu data individual. Data individual ini profiling potensial subscriber dan pelanggan, data karyawan, data jurnalis, dan kontributor. Itu teman-teman pegang sebagai pemilik perusahaan media. Oke, sementara data agregat, kumpulan data informasi tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan digunakan untuk kepentingan promosi. Lah media kan sering ya ngadain training ya. Kayak independen itu suka mengadakan semacam fellowship. Yang kita punya nih ada dana sekian, silahkan kirim rencana liputan. Kan dia nggak cuma rencana liputan yang dikirim, tetapi nama, KTP, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat,
Nah, pertanyaan selanjutnya, kemana data-data itu dibawa setelahnya? Apakah ada media yang sudah punya cara melindungi data-data pribadi orang-orang itu? Karena kedepannya, bukan kedepannya, mulai sekarang, itu akan bisa dipertanyakan. Nah, kalau data narasumber gimana? Data narasumber termasuk data individual dan data lain yang diperoleh jurnalis. Nah, ini menarik nih. Apakah narsum tahu datanya disimpan dan digunakan dalam pemberitaan atau database? Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih disimpan? Apa masih relevan? Misalnya saya pernah kerja di Anadolu, di Jakarta Post misalnya. Apakah data pribadi saya masih disimpan di Jakarta Post padahal saya sudah keluar hampir 5 tahun yang lalu? Itu pertanyaan. Ini contohnya ya teman-teman. Saya mengambil di sini Tempo. Ini bisnis media menangani 2 jenis informasi utama, yaitu terkait konten dan informasi tentang penerima manfaat dan mitra bisnis. Kan? Tantangannya itu sekarang bagaimana melindungi privasi sekaligus mengelola informasi publik yang mungkin mengandung data pribadi. Kan data pribadi sudah dijelaskan tadi. Jadi itu yang sekarang menjadi hal yang harus kita lindungi selain juga privasi. Next ya. Kita lewatin terus, kita masuk aja langsung ke kewajiban media. Next. Nanti teman-teman bisa minta, karena ini kebanyakan. Nah, lebih lucunya lagi, data pribadi udah kita simpen ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin pelatihan, kita ngumpulin data pribadi para peserta pelatihan. Kemudian ada sponsor, sponsornya juga butuh data pribadi lagi. Kita kasihlah data pribadi yang sudah kita kumpulkan ke sponsor itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita yakin data pribadi yang sama sponsor itu nggak bocor, yang disebut dengan pihak ketiga. Sebab kalau kita nggak ada perjanjian atau apa-apa, ketika data pribadi kita ke pihak ketiga, tetap aja kita yang disaling karena kita yang awal ngumpulin. Kemudian kita memberikan data kita ke orang lain dan kita nggak seharusnya meminta persetujuan dulu sebelum kita kasih malah. Gitu loh. Bayangin kalau 1 orang oke lah, tapi kalau sampai ribuan orang, ini sangat tricky sebenarnya. Ini tantangannya teman-teman. Tantangan buat teman-teman di sini yang kebetulan punya media ke depannya. Menyeimbangkan antara pemenuhan hak publik atas informasi dan pemenuhan perlindungan hak atas privasi. Kemudian bagaimana kita bisa menyeimbangkan didasari prinsip persetujuan publikasi pemrosesan informasi pribadi dan batasan-batasan proporsional dan kepentingan publik. Kemudian batasan-batasan tersebut terkait mempengaruhi, menarik perhatian dan bertampak pada publik dalam bentuk elemen-elemen informasi yang dapat dipublikasikan. Bahasanya agak ribet karena itulah bentuknya. Ini kita lewatin aja. Ini terlalu teknis ya. Nah ini yang ketiga tadi yang saya bilang, data bersama atau joint controllers. Bagaimana kita ngurusin data yang kebetulan menjadi kita kasih ke orang lain. Nah, selain pengumpul, kita juga pemroses. Makanya saya suka bertanya-tanya kenapa sih media nggak di-excluded-kan gitu loh dalam undang-undang ini gitu loh. Kok malah nambah bikin sakit kepala. Kenapa nggak di-excluded-kan? Jadi kita kan bisa nyimpan sendiri dan kita bikin SOP sendiri tanpa harus pakai undang-undang ini, tanpa harus ada hukuman. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba terjadi kebocoran. Tapi memang ini kondisinya. Makanya saya agak aneh juga sih kenapa bagian yang paling berat kayak gini taruh terakhir gitu. Seakan-akan jadi negatif semua hasilnya dari pagi, dari hari pertama sampai hari kedua gitu kan. Anyway, tapi nggak apa-apa. Pemrosesan data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Kita kan pengendali data pribadi dan kita ternyata juga merangkap pemrosesan data pribadi. Contoh pemrosesan data pribadi, jadi data itu kita ambil, kita kelola dan kita gunakan untuk apa yang kita perlukan. Kan kita nggak ngumpulin doang, tapi juga kita proses kan, kita kelola kan. Kemudian pemrosesan data pribadi ini dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengakses yang tidak sah.
Pengubahan yang tidak sah menyalahi penyalahgunaan, pengerusakan, dan atau penghilangan data pribadi. Pusing nggak? Yang pusing tunjuk tangan. Tapi memang begitu teman-teman. Kapan sih negara ini bikin kita nggak pusing? Iya kan? Jadi yang paling penting dilakukan, kita memahami biarpun cuma sedikit. Setidak-tidaknya kita nggak sembarangan lagi ngasih data pribadi orang ke orang lain. Karena itu bakal dijerat hukum. Yang ringan-ringan aja. Setidak-tidaknya kita nggak sembarangan ngasih nomor telepon orang kepada orang lain. Wartawan kan sering, punya nomor telepon Prabowo nggak? Ada, nanti ya gue kasih. Nah kasihnya nanti di grup. Jadi semua orang pada lihat, oh ini dia ulang tahun nomor telepon Pak Prabowo. Sekarang kita harus tanya dulu sama Pak Prabowo, boleh nggak nomor teleponnya saya bagi untuk Mbak Nila? Harus begitu, karena itu bagian dari data pribadi. Kita juga nggak bisa sembarangan ngasih alamat orang. Nggak bisa, itu data pribadi. Kita nggak bisa cerita-cerita ke orang misalnya, si itu lagi sakit apa? Iya kemarin aku dapat ininya. Suratnya nih disebarin gitu, ceritanya dia menderita sakit apa, mungkin sakit kutil atau apa, tapi ya kan? Itu bagian dari data pribadi, karena itu medical result ya. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang menjadi catatan kita mulai sekarang gitu, bahwa kita nggak akan sembarangan menyebar-nyebarkan orang gitu. Informasi-informasi, dan juga kita juga hati-hati memberikan informasi kita kepada orang. Jadi menyerahkan informasi orang kepada orang lain, atau menyerahkan informasi kita kepada orang. Kita akan lebih hati-hati. Nah tanggung jawab perusahaan media apa dong? Misalnya terjadi, teman-teman nggak terlalu memikirkan hal ini, kemudian akhirnya bocorlah data pribadi orang ya. Misal data pribadi Pak Prabowo atau siapa bocor. Kita wajib patuh pada aturan dan landasan dan prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana tertuang dalam pasal Undang-Undang 27 2022. Tanggung jawab dan kepatuhan perusahaan media sebagai pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pengelolaan data pribadi. Ini kewajiban kita. Saya pikir nggak apa-apa lah, selain kita harus menggaji karyawan kita dengan layak, kita juga punya kewajiban lain sekarang, tambahan. Untuk perlindungan data pribadi. Wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi. Termasuk menjaga data pribadi diakses secara tidak sah. Wajib melakukan pengawasan seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi. Wajib melakukan perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi. Dan wajib menjamin akurasi, kelengkapan, perbaikan, dan konsistensi data pribadi. Ini kewajiban kita. Mukanya pada stres semua. Teman-teman jangan putus asa. Kita wartawan Indonesia ini sudah dilatih untuk selalu resilient, ya kan, terhadap hal-hal seperti ini. Nah ini alurnya nih, ribet ya data pribadinya. Kita cuma mau ngasih tahu di mana data pribadi itu bermuara. Kemudian juga kalau ada pihak ketiga, ya muternya di situ-situ aja sih sebenarnya. Cuman yang paling penting itu dipahami aja arah-arahnya. Keamanan masuk dalam pemrosesan data. Nah ini saya paling suka bagian ini. Biasanya orang nggak akan pernah peduli kalau belum kena batunya. Ya kan? Tapi kalau udah kena batunya barulah berpikir, oh kayaknya penting ternyata untuk mempelajari, untuk melarikan dari kemungkinan-kemungkinan terjerat data pribadi. Ini dia. Gagal melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana diamatkan undang-undang, pengendali dan pemroses data pribadi, yaitu kita dan media, diancam sanksi, mulai dari sanksi dan denda administratif, sebagaimana diatur pasal 57, sampai dengan pidana sebagai implikasi ketentuan larangan. Denda administratif 2% dari total pendapatan penerimaan tahunan, dengan demikian sanksi ini hanya dapat diterapkan pada pengendali data yang berasal dari koperasi. Kalau media sendiri gimana? Bisa nggak diterapkan? Hah? Kalau penghasilannya kecil gimana? Dendanya kecil juga kan? Tapi kecil aja susahnya minta ampun dapatnya. Subscriber belum tentu mau bayar tulisan kita. Iya kan? Nah ini kerja baru lagi nih. Kerja yang harus kita lakukan yaitu membuat SOP. Bagaimana caranya data pribadi itu bisa kita
simpan dengan baik. SOP ini penting, dan kalau udah ngomongin SOP, ya tambahan kerjaan lah, ya kan? Karena kan ini ada jeratan hukumnya. Mungkin ada media kaya di sini, 2% nggak seberapa lah. Ya kan? Tapi ada juga media yang berpikir 2% kan lumayan, bisa bagi-bagi bonus kan. 2% aja susah dapatnya kan, konon pula untuk ini. Nah SOP. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, saya di sini berdiri untuk sekalian memberitahukan teman-teman bahwa untuk membuat SOP perlindungan data pribadi itu sudah dibuat AMSI. Ya kan? Sudah dibuat AMSI di dalam bukunya. Ya, itu dari A sampai Z itu ada unsur-unsurnya step by step A sampai Z. Jadi bersyukurlah teman-teman di sini yang menjadi anggota AMSI. Dan tentu saja ada banyak orang yang bisa ditanyai soal ini. Kira-kira ada pertanyaan, kita bisa diskusi aja soal ini. Jangan kelihatan kayak shock begitu dong. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nani. Aplaus buat Mbak Nani. Saya pikir kita berdiri aja nih Mbak Nani. Kita langsung buka sesi tanya jawab teman-teman. Ini bisa dijawab sama orang lain juga ya. Jadi nggak usah harus saya gitu nih Mbak Nani harus jawab nih pertanyaan. Ini sini banyak pakar-pakarnya juga silakan. ini. Langsung disclaimer. Mas ya. Nah, saya kesini dulu ini Mas ya. Silakan Mas. Iya, Hutomo dari pelita.co.id. Dari pelita.co.id. Silakan. Sebagian besar media di Indonesia itu kan salah satu sumber pendapatannya dari programmatic ads gitu ya. Dan kita juga melakukan analisis menggunakan perangkat-perangkat dari Google. Tadi saya lihat di slide itu kan ada yang kerjasama dengan pihak ketiga GDPR segala macamnya. Nah sebelum kita di-approve oleh programmatic Google kita sudah menjalankan itu. Nah pertanyaannya apakah nggak tumpang tindih Mbak ya kita menjalankan secara rule internasional juga, secara dalam negeri juga. Kemudian yang kedua, biasanya kan kita juga melakukan analitik perilaku pembaca, itu salah satu contohnya toolsnya juga analitik gitu, search console segala macam untuk mengetahui demografi segala macamnya. Keamanannya menurut UU ini gimana gitu Mbak ya saat kita melakukan analitik? Maksudnya datanya? Keamanan datanya, kita tuh harus ngapain gitu kalau kita melihat data dari dashboard search console tentang demografi pembaca begitu. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan bisa menangkap ininya panjang lebarnya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Memang meresahkan Mas, nggak usah khawatir. Silakan Mbak Nani untuk dijawab. Woi banyak pertanyaannya Bang. Ini semangat berarti Mbak Nani. Jadi ini enggak. Mungkin ini dulu Mbak Nani, satu persatu kita jawab gitu ya, baru nanti ke teman-teman yang lain. Itu kan yang tadi untuk versi internasionalnya. Nah kita di Indonesia kan juga punya yang harus diimplementasikan. Saya kerjanya 2 kali Mas. Jadi internasionalnya harus, kita harus. Kalau seandainya internasionalnya sudah, tapi ternyata ditanya yang Indonesianya mana untuk itunya. Untuk hal-hal seperti ini yang harus dipenuhi oleh peraturannya data pribadi, kita harus memenuhi juga. Karena belum tentu yang bagian Indonesia seperti sama ketika kita punya KTP. Saya pernah itu, saya coba dia minta kartu identitas tapi saya kasih paspor gitu. Karena saya rasa paspor lebih kuat dong, kan dia internasional. Bisa diterima di mana aja. Tapi ternyata nggak begitu mainnya. Jadi kalau untuk secara amannya, saya pikir kita harus fulfill atau memenuhi dua-duanya. Secara internasional iya, tapi kan belum ada ya PP-nya Mas ya? Belum, PP-nya belum. Oh ya silakan Mas. Nambahin dikit aja Mas. Jadi sebenarnya gini, kalau Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 atau PDP itu intinya memang untuk perusahaan kita itu menjadi objek undang-undang itu kalau kita memproses data pribadi, ya. Jadi kalau kita memproses data pribadi maka kita menjadi objek undang-undang tersebut. Selesai. Tidak comply, ada banyak sanksi yang menanti, gitu ya. Salah satu yang biasanya sebagai pelaku industri media tidak sadar adalah kita yang paling sederhana saja, dengan bisnis model yang mengandalkan programatik seperti yang dari Pelita tadi misalnya, itu kita tidak sengaja, kita merasa tidak memproses data pribadi karena kita tidak membuat misalnya form registrasi yang tidak ada ininya, kita tidak punya form langganan, tetapi di dalam aplikasi publikasi media kita pasang cookies yang tujuannya untuk mengidentifikasi individu.
Artinya kita memproses data pribadi tanpa sadar. Dengan menggunakan itu maka kita jadi target atau jadi objek, jadi subjek dari undang-undang tersebut, maka kita harus comply. Jadi kita harus mematuhi. Apa yang harus dilakukan di dalam implementasi perlindungan data pribadi? Kalau kalau tadi Mbak Kanani bikin tadi kan flow. Nah, flow misalnya kalau dari user ini larinya kemana dan lain-lain. Flow itu digunakan untuk mengidentifikasi bagian mana yang menjadi titik rentan dan menjadi tanggung jawab kita. Jadi misalnya registrasi, setelah registrasi apa yang dilakukan? Pasang cookies, setelah pasang cookies apa yang dilakukan gitu ya. Gitu. Dan syarat dari pada saat kita melakukan analisis data itu kita disebut sebagai melakukan pemrosesan data. Yang melakukan pemrosesan data itu agen di luar negeri, misalnya teman-teman pakai Google Analytics. Itu teman-teman sudah melakukan transfer data antar lintas negara. Dan itu ada syaratnya. Kita yang satu, kita kalau menurut Undang-Undang PDP ini, kita harus melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi akibat transfer data tersebut. Syarat, kemudian di dalam transfer data itu ada syaratnya. Syaratnya adalah pihak ketiga yang mengelola, yang kita serahi tugas untuk melakukan pemrosesan data, dalam hal ini Google Analytics, harus mempunyai kebijakan perlindungan data pribadi minimal setara dengan yang ada di Indonesia. Secara itu kalau kita dengan Google Analytics mungkin mereka lebih baik. Dari satu syarat sudah terpenuhi. Syarat berikutnya pada saat kita melakukan pemrosesan data adalah pemberitahuan. Jadi pada saat kita memberikan masang privasi. Jadi di dalam kebijakan privasi itu kita harus tetapkan di situ kita memproses data apa, dipakai untuk apa, disimpan berapa lama. Tuh, kalau nanti teman-teman Oktober nanti itu berlaku, gitu ya, terlepas PP-nya ditanda tangan atau tidak, kalau ada yang komplain itu bisa diproses. Iya. Sesederhana itu. Yep. Ya. Iya. Terus kemudian data ini diproses melalui Google Analytics, itu kebijakan privasi. Anda setuju nggak dipasang cookies? Nah, itu juga pemberitahuan, kemudian yang kedua persetujuan. Nah, kalau disetujui biasanya ketik setuju cookiesnya dipasang. Kalau enggak, ya harus kita tidak bisa proses. Persoalannya itu sederhana, kalau tidak ada yang komplain nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang komplain, nanti ada pengajuan saat ini mungkin penanggung jawabnya si Kominfo, tiba-tiba Kominfo melakukan itu ya akan diproses. Seperti itu. Oke. Terima kasih tambahannya Mas Catur. Mbak Nani, Mas Caturnya masih ada 2 silakan. pertanyaan. Ini juga mau sini dulu boleh nggak? Oke, silakan. Sini dulu nih, nggak penting ini. Nah iya, seru nih. Sebenarnya terkait dengan data pribadi ini sangat menarik ya kalau kita. Namanya siapa dulu? Oh iya, nama saya Nila, saya dari wongkito.co dari Palembang, Sumatera Selatan. Sudah masuk data pribadi belum itu? Belum. Aku tuh tertarik bertanya itu karena kan ternyata ketika Kak Nani bicara kita antara narasumber misalnya tadi ya jurnalis, freelance. Tapi kejadian kayak kemarin Kak Citra, misalnya kita masuk ke gedungnya IDN ya, kita diwajibkan untuk KTP sama ada juga recognition face-nya kan, nah, dia foto gitu. Gimana tuh Kak Nani? Data pribadi itu. Masa kayak gitu aja jawabnya? Iya, itu udah masuk data pribadi sih, itu kan wajah ya. Tapi kan kita bisa nanya sih sebenarnya sama IDN buat apaan itu dan mau disimpan di mana itu kita bisa nanya, itu hak kita untuk nanya. Gitu. Tapi sekarang semuanya serba sulit juga ya. Aku ngelihat di stasiun
Dua lagi nih. Dua lagi. Langsung dua biar cepat. Pertanyaannya cukup ini aja Kak, kita tanya dia mungkin alasannya untuk itu. Kita bisa nanya sampai kapan dia simpan data kita. Dan dia bisa menjamin nggak data kita aman sama dia. Kayak aku rasa kalau udah pertanyaannya menjamin data itu aman sama kita sih dia berpikir ulang juga sih untuk berpikir saya punya penyimpanannya enggak gitu. Kan penyimpanannya sekarang yang penting kan. Makanya pertanyaan saya tadi juga ketika kita ngomongin data pribadi nggak kelar-kelar ngobrolnya sama Mas Catur juga. Kesadaran itu belum ada, nggak semua orang paham soal itu. Jadi kayak stasiun kereta aja sekarang kan yang kalau masuk dari Gambir sebelah sini tuh pakai face recognition. Tapi di tempat lain itu nggak pakai. Kalau dari pintu lain masuk katanya nggak apa-apa, tinggal pakai tiket aja gitu loh. Itu agak mengerikan dan kita sama sekali nggak punya akses untuk itu gitu loh. Mungkin dalam PP bisa kali Mas ya, apa ada jawaban nggak tentang ini? Kalau kita merasa nggak nyaman tapi kayaknya mereka menganggap ini biasa aja, kita aja yang. Satu, jadi setiap pemrosesan data pribadi itu kita harus mempunyai dasar hukum kenapa data pribadi harus diproses. Gitu ya. Jadi satu itu. Kalau teman-teman jurnalis pasti tahu kan. Berita tanpa siapa bukan berita. Benar nggak? Tapi teman-teman masih tetap memproses siapanya kan? Benar nggak? Karena kalau nggak ada siapa, ini bukan berita ini. Teman-teman melakukan itu kenapa? Karena teman-teman punya tugas untuk memberikan informasi demi kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini adalah salah satu dasar hukum pemrosesan data pribadi. Jadi kenapa teman-teman jurnalis bisa ya melakukan pemrosesan data pribadi secara sah dan legal. Nah, dalam kasus tadi, kenapa kalau kita masuk ruangan atau masuk gedung kemudian diminta nyerahin ini, ditanya dasar hukum pemrosesnya apa? Bisa jadi keamanan, itu menjadi data pribadi, gitu kan? Karena kalau teman-teman ke Singapura gitu ya, masuk taksi online di dalam ini misalnya pakai sekarang saya nggak tahu Grab atau Uber, di dalam kendaraan itu ada kamera tuh. Nah, mereka melakukan pemrosesan menempatkan kamera itu karena mereka punya dasar hukum. Di Singapura boleh itu karena demi keamanan publik. Ada undang-undangnya gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan pemrosesan data pribadi, syarat pertama yang dicari itu adalah dasar hukumnya apa? Dasar hukum bahwa teman-teman harus melakukan pemrosesan data itu. Itu yang paling penting, apapun, karena itu nggak bisa berubah. Kalau dasar hukumnya ada, sah, boleh teman-teman melakukan pemrosesan data pribadi. Satpam tadi juga boleh, kalau dasar hukumnya karena untuk keamanan gedung itu. Gitu ya. Iya, karena itu tadi ada pengecualian untuk ini bahwa demi untuk keamanan boleh. Karena keamanan termasuk subjek datanya. Itu yang menjadi syarat berikutnya. Pada saat kita memproses data pribadi, ada kewajiban di belakang. Oh iya, jadi disimpan berapa lama, prosedur penyimpanannya itu semuanya harus diaudit. Gitu. Nah, siapa yang mengaudit? Nanti adalah ada yang namanya kalau nanti di undang-undang kalau undang-undang itu diterapkan, setiap orang yang melakukan pemrosesan data pribadi harus punya staf namanya Data Protection Officer. Jadi misalnya nih, Tempo karena punya registrasi, punya subscription base, kita ngumpulin data pribadi, maka Tempo harus punya orang yang tugasnya memastikan bahwa data ini terlindungi. Kalau data ini bocor, orang ini yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya
Kebetulan kalau di Tempo saya, jadi kalau misalnya data Tempo bocor, kita nggak bisa menjelaskan ke Kominfo, ke polisi, dan lain-lain. Saya di penjara. Kalau negara ada ininya, Mas. Jadi berdasarkan undang-undang itu ada orang yang di situ bertanggung jawab. Semua, jadi kita berpikirnya gini. Itu harusnya ada, Mas. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, saya nggak ngobrol ini ya, karena kalau di luar negeri, di Singapura gitu, undang-undang privasi itu hanya berlaku untuk private sector, jadi perusahaan. Negara akan dikecualikan di Singapura. Kalau di Indonesia dengan undang-undang PDP, nah itu sebenarnya, ya itu makanya di dalam undang-undang PDP itu ada pengecualian. Negara boleh melakukan ini kalau ini. Tugas kita gitu ya, sebagai kalau misalnya tugas teman-teman media yang sebagai watchdog-nya tadi kalau Mbak Ika bilang apapun yang terjadi, kalau tadi watchdog-nya implementasi AI, di sini ada watchdog nanti implementasi undang-undang PDP adalah memastikan sejauh mana kepentingan publik itu kan bisa dinilai. Gitu kan? Ada contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menilai seberapa besar kepentingan publik itu. Kalau di swasta kita sebutnya ada yang disebut legal interest. Jadi kepentingan bisnis lain yang sah itu bisa diukur, dinilai gitu kan. Jadi kalau nanti di dalam, saya nggak tahu, saya mengandai-andai gitu, ada kasus masuk urusan PDP masuk di pengadilan, alasan pemrosesan data pribadinya itu adalah kepentingan lain yang sah, maka yang harus dibuktikan di pengadilan itu adalah satu, apakah keabsahan pemrosesan data pribadi. Berarti kita harus menilai apakah alasan pemrosesan itu cukup absah, cukup legal. Itu satu. Yang kedua, karena begitu proses pemrosesan data pribadi sah, berikutnya adalah kalau data itu bocor, maka apakah institusi ini, jadi kalau misalnya data penduduk ya harus Kementerian Dalam Negeri, sudah melakukan upaya yang cukup untuk melindungi data itu. Kalau belum, kena itu sanksinya. Ya, terima kasih Mas Catur. Aduh, sebenarnya dua pertanyaan, saya ke Pak Nurholis satu, iya. Ya udah, gini aja deh, teman-teman yang masih ada pertanyaan segala macam, kita diskusi langsung ke Mbak Nani dan Mas Catur, kita tutup aja acara ini karena memang ternyata seru teman-teman banget ini gitu ya. memang sangat teknis ya, apa yang dibicarakan itu kita SOP bisa ngobrol teknis. di tempat lain. Jadi kayaknya waktu nggak cukup pula kalau kita pun buka floor nggak itu. Silakan. Buat teman-teman atau perusahaan-perusahaan media yang ingin mengimplementasikan mencoba untuk mematuhi undang-undang ini, kita di AMSI sudah membuat buku modul panduan gitu ya, apa itu PDP, bagaimana tanggung jawab perusahaan media terhadap perlindungan data pribadi, termasuk kita bikin panduan ada 22 langkah yang bisa dilakukan, bisa dievaluasi untuk mengimplementasikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Minimal ada 22 langkah yang kita bisa ikuti untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi yang kita lakukan comply dengan undang-undang ini. Gitu. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol langsung ke Mbak Nani, terbuka buat teman-teman. Saya nggak mau menyimpulkan. Saya tutup untuk diskusi kita hari ini, Mas Stanley. Terima kasih banyak, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima sekali kasih lagi beri banyak tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Mas Fatan Khorib ya, Ya, Ketua betul. AMSI Jakarta. Betul sekali, dan juga terima kasih kepada Mbak Nani Afrida. Dan kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan di sini yang mungkin masih kurang jelas atau kurang puas untuk bertanya, silakan aja langsung japri ke narasumbernya masing-masing ya. Well, Bapak dan Ibu nggak perlu berlama-lama, ini dia yang dinanti-nantikan oleh kita semua, pengundian door prize. Wow, baik, kita untuk yang pertama kita akan langsung aja dengan Wheel of Name. Ini pertama kita akan mengundi 10 nama untuk mendapatkan voucher MAP sebesar masing-masing Rp150.000. Dan untuk yang pertama boleh kita langsung putar. Langsung saja spin. Oke, stop. Kita langsung main cepat saja karena keterbatasan waktu. Karena nanti di malam hari kita juga akan ada yang namanya AMSI Award. Betul yang sekali. dimulai pada jam 7 malam. Ini kepada Iketut Adi Sutrisna ada? Oke, boleh maju langsung ke depan, Pak. Oke, kita langsung. Next. Silakan langsung ke depan Bapak, naik ke atas panggung. Sambil kita mengundi 9 orang pemenang selanjutnya untuk mendapatkan Rp150.000 voucher MAP persembahan dari Daily Motion. Katarina Ivanka. Ada? Adakah? 1 kali. Katarina Ivanka 2 kali. Katarina Ivanka 3 kali. 3 Gugur. kali. Next, lanjut. Stop. Baik, selanjutnya untuk Rp150.000 voucher MAP dimenangkan oleh Albert. Adakah? Albert ada 1 kali. Albert 2 kali. Albert 2 kali. Albert 3 kali. Gugur. Angus, Next. Stop. Siapakah Rp150.000 persembahan dari Daily Motion? Bapak Heru Catur. Bapak Heru Catur. Kongres Pak Heru. Congratulations, silakan Bapak untuk naik ke atas panggung, Pak. Kita langsung next lagi. Next name. Silakan Bapak naik ke atas panggung. Stop. Oke, selanjutnya dimenangkan oleh Reza. Ada Reza? Reza 1. Reza 2. Reza 3. Hangus. Next Lanjut. name. Stop. Oke, ini untuk mendapatkan Rp150.000 berupa voucher MAP persembahan dari
Ahya 1 kali, Farhan Ahya 2 kali. Panggilan terhadap Farhan Ahya 2 kali, 3 kali. Maju ke depan. Oh nggak ada juga ya? Oke, Angus berarti. Oke, baik lanjut. Ini masih penyari pemenang keempat. Ria Ernusari. Kepada Nasya Aziza. Nasya 1 kali. Nasya 2 kali. Nasya 3 kali. Hangus. Lanjut. Ini untuk Rp150.000 voucher MAP dari Dailymotion. Boleh.
Oke, kita akan mengundi 3 orang pemenang. Next, lanjut saja. 3 orang pemenang, Rp300.000 masing-masing dari MAP, persembahan dari Dailymotion. Rp300.000 dimenangkan oleh Busman. Busman 3. Busman 1, Busman 2, Busman 3. Angus ya? Oke. Mas. Lanjut, next lagi. Rp300.000. Congratulations. Kepada Pak Pep. Ada Pak Pep? Hadir, lu ikutan? Nggak serius? Emang boleh? Ih, tau gitu MC ikutan kalau kameramen mah bisa. Iya. Lumayan dapat iPad kalau misalkan beruntung. Nggak bisa ya, Angus ya. Angus, iseng aja. Kalau lo kameramen boleh, MC juga mau tadi. Lanjut, gagal yang tadi. Rp300.000. Lumayan padahal ya Rp300.000. Iya. Ya. Belanja sepatu mah dapat ya Mas ya. Alifa. Olivia. 1 kali. Olivia 2 kali. Alifa 3 kali. Oke, Angus. gugur. Selanjutnya, masih mencari 1 pemenang terlebih dahulu untuk Rp300.000 voucher MAP. Congratulations kepada Herwin Bahar. Herwin Bahar, ada Herwin? Ada? Adakah di mana? Nggak ada? 1 kali. Nggak ada ya? Angus, Gugur. lanjut. Next. Salah sendiri dia keluar. Nah. Lanjut, Rp300.000 voucher MAP. Dimenangkan oleh Renalda. Patrick Ibo, adakah? Ada? Oh ada. Congratulations, selamat. Oke. Langsung next lagi lanjut. Lanjut untuk pemenang kedua Rp300.000. Ya, next. Rp300.000 berupa voucher MAP dimenangkan oleh Abdul Rahman. Ada Abdul Rahman? Abdul Rahman 3, Abdul Rahman 2, Abdul Rahman 1. Gugur. Gugur, lanjut. Next. Tetap ngarep loh kameramen. Udah gua aja, mumpung ada di ruangan katanya. Oke, congratulations untuk Stephanie Sitomorang. Stephanie Sitomorang, ada? Asik. Ada? Oke, congratulations, selamat. Tinggal nyari 1 pemenang lagi ya. Satu lagi. Untuk voucher MAP Rp300.000 persembahan dari Dailymotion. Dimenangkan oleh Firman Syamsi. Ada. Congratulations. Ada. Langsung naik ke atas panggung. Boleh bisa langsung naik ke atas panggung. Silakan. Selamat para pemenang mendapatkan voucher MAP Rp300.000 dari Dailymotion. Baik, kami undang dengan hormat kepada Mas Heru Catur untuk memberikan secara simbolis kepada para pemenang sekaligus berfoto bersama. Bapak naik panggung lagi ya Pak, boleh. Secara simbolis saja Pak. Nanti vouchernya bisa langsung diambil di meja registrasi ya. Betul sekali. Selamat sekali lagi kepada para pemenang untuk mendapatkan voucher MAP sebesar Rp300.000 persembahan dari Dailymotion. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan. Selanjutnya. Gimana? Sudah? Oke, baiklah. Tampaknya hadiahnya di pending terlebih dahulu karena mungkin nanti akan dibagi-bagikan mungkin ya, siapa tahu nanti pada saat AMSI Award ya. Oke, baik, tampaknya selanjutnya juga para hadirin dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Dan telah berakhir sesi sosialisasi ini, rangkaian kegiatan IDC Conference 2024 telah selesai.
Dan juga jangan lupa untuk post-test ya. Ya. Kita bisa lihat di sini sudah ada QR code, langsung aja scan QR-nya. Baik. Scan QR-nya. Nah ini adalah untuk post-test terakhir. Jadi pastikan untuk Anda bisa langsung men-scan QR-nya. Dan tentunya ini adalah merupakan di penghujung acara dari sesi diskusi atau sesi sosialisasi dalam rangkaian kegiatan IDC Conference telah selesai. Dan jangan lupa nanti malam pada pukul 7 akan ada malam penghargaan AMSI Award 2024. Jadi pastikan untuk Anda, untuk seluruh para rekanan ataupun para rekan-rekan ataupun para tamu undangan, silakan aja untuk bersiap-siap. Gimana sih? Teman-teman semuanya yang dari luar kota jika ingin reimburse transportasi langsung ke meja registrasi. Bagi Anda teman-teman dari luar kota yang ingin reimburse transportasi ini penting sekali ya. Langsung ke meja registrasi. Kalau Sampai misalkan dari jumpa Bekasi ya. juga bisa, Ji. Boleh. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di AMSI Award malam ini jam 6 sore bersama Kak Hafidz Riyadi. Betul, dan juga Zi Priscilla. Dan pastikan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di acara dari AMSI Award 2024. Selamat sore. Bayangkan berbagai kontribusi anak bangsa terekam abadi dalam karyamu. Bersama, tebarkan inspirasi dari mereka yang telah berkarya dengan sepenuh hati untuk mewujudkan kehidupan berkelanjutan melalui lensa kamera dan rangkaian kata. Segera daftarkan karyamu di Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2024. Terbuka untuk umum dan wartawan. Menangkan hadiah istimewa dari Astra. Kami tunggu karyamu sampai 10 November 2024. Cek informasi selengkapnya di website astra.co.id. Mari bersama berkarya untuk hari ini dan masa depan Indonesia.